Ada Bapa hidup nggak ya kira-kira? Kalau Yesus tidak ada Bapa, Hidup ya juga. hidup yang bagaimana? Ya hidup tidak gitu kan. Ya kalau nggak ada Bapa tidak hidup lah. Oh ya itu sama dengan saya berarti ya. Oh beda lah. Jadi hidup Yesus ini tidak kekal ya. Bekal karena bapaknya kan bukan seperti bapak kamu. Iya artinya tanpa Bapaknya Yesus. Oh, itu bedanya Pak. Makanya jangan kita disamakan dengan Bapak Yesus dengan Bapak kita. Iya. Itu orang gila. Kalau orang gila begitu, masa Mulai. bisa makan Bapak itu orang gila itu pasti orang bilang, kau gila tuh. Kemana masa kau sama-sama kan itu Bapak Yesus dengan Bapak kau? Beda. Kau itu Bapak kau itu ciptaan Bapak Yesus itu. Pasti orang bilang begitu. Ya wajar juga dibilang orang gila. Kenapa? Yaitu Bapaknya itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masa sama dengan Bapak kau? Bapak kau itu hasil ciptaannya. Nah, itu pasti di mana-mana itu dibilang seperti itu, Pak. Tapi Bapak itu namanya siapa, Bang Roy? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapaknya Allah. Orang Itali tahu ya kalau Bapak itu namanya Allah ya, orang Itali. Ya, Allah Bapa. Orang Itali juga sama nyebutnya Allah. Beda lah. Kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Italia kan beda. Oh, beda. Iya. Yes. Oh jadi nama itu bisa berubah ya? Kalau di dalam bahasa kan beda. Tapi kalau di dalam bahasa beda. Roy, kamu kalau ke luar negeri, Roy, namamu bisa berubah nggak? Bisa berbeda nggak? Oh di sini Roy, nanti datang ke sana jadi Michael gitu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh. Kenapa tadi bisa berubah? Namanya, bentar Bang. Tuhan dengan Allah sama. Gini Tuhan. masalahnya Bang Roy gini. Jawab dulu Bang. Enggak, bentar. Iya, nanti dijawab bentar. Soalnya ini menurut pemahaman saya, Bang Roy, menurut pemahaman di saya, Al-Mumin Bapak itu 29 dan 30 kalau nggak salah. Iya. Ada, Bang ada Roy. Tuhan dan ada Allah. Iya. Betul. Menurut pemahaman saya yang saya terima dari buku ya, saya pelajarin, Ya. ternyata Bapak itu orang jonggol loh. Soalnya pas saya baca Bapak mana di mana jonggol katanya. Berarti Bapak ini jonggol ya, diamnya ya. Itu kan pemahaman Muslim, Pak. Oh, pemahaman Muslim ya. Iya. Tapi Kalau saya pemahaman bacanya di Muslim- Bible loh, Bang. Hah? Di Bible saya bacanya. Di Bible. Mm-mm. Oh, itu kan Biblenya pemahamannya bukan seperti itu. Salah berarti Bible ya, Bang ya. Bukan salah. Di Bible itu bukan seperti tulisannya dan pemahaman bukan seperti Oh, gimana itu. tulisannya gimana? Ya Bapak, ya Abah. Itu tulisannya. Ya Abah. Berarti Ya, udah Abah. tua ya, udah kakek-kakek berarti ya disebut Abah. Iya, bukannya kakek dia kan. Dia itu kan sumber segala sesuatu. Sebelum dunia ini ada pun udah ada dia. Berarti yang ngatain itu di mana di jonggol itu berarti salah ya Bang ya? Nah, itu tidak ada itu Bang. Tidak ada. Cuman kamu aja di mulut abang aja yang ada seperti itu. Kalau di Alkitab tidak ada. Santai aja. Ya, begitu Bang. Gak ada seperti itu. Ya, coba dibaca di apa ya? Al-Mumin 29 dan 30 itu ya. Ya coba ada Tuhan dan ada Allah ya. Al-Mu'minun Nah, maksudnya. coba diterangkan itu apa maksudnya. Coba ada yang bisa buka Kamu data nggak? mengatakan tadi, Ada yang bisa on cam nggak? Bang Bal bisa on cam nggak Bang Ewin? Ya. Bisa. Coba dibacain surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 coba. Bukan Buka datanya. 29 atau 30 itu ada. Iya. 29:30. Enggak surat Al-Mu'minun 99 sampai 100 dulu bacain Bang Ewin, nanti ke situ. Bukan. Ya Kalau nanti ke nggak situ, salah- nanti lari ke situ. Bukan, Dibacain kalau dulu. nggak salah ada Al-Mumin 29 kalau nggak salah 30. Ya itu surat Ada Al-Mu'minun kata Tuhan itu, di situ, ada Al-Mu'minun. kata Coba Allah juga. dibacain surat Al-Mu'minun 99 sampai 100. Kalau kamu membaca itu silakan, bukan saya yang mengatakan ya. Iya. Berapa orang di sini? Ayat berapa? 99 sampai 100.
Bacain ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Apa yang dibawakan di sini? Bacain aja terjemahannya Pak Iwin. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ini untuk orang-orang kafir nih. Besok Iya, akan mengatakan seperti itu. Jadi jangankan manusia, Tuhan aja mau mereka kibulin. Nah itu. Dia pengen dihidupin lagi barang berapa detik untuk beribadah, ternyata mereka akan menipu Tuhan. Nah ini kelakuan orang kafir ya. Mampus mampus lu. Inilah kesempurnaan Al-Quran menjelaskan bahwasanya Kalau gimana? Anda mengatakan demikian nggak apa-apa, tapi bukan Al-Mumin. Udah saya bilang tadi, Al-Muzamil 9 dan 10. Itu mau kalau nggak Al-Muzamil ada. Tadi semuanya dengar ya, Al-Mu'minun ya tadi. Bang Al-Muzamil, ya kan? Tapi itu udah saya bilang, kalau nggak salah, saya mengetes Anda aja. Seandainya Anda udah berilmu, pasti kamu katakan bukan itu. Ini maksudnya gimana? Cuma Tadi mengetes Abang aja. mengatakan Bener nggak? Al-Mu'minun. Bener nggak? Yang Tadi saya benarnya ngomong apa? di- Bener nggak? Bunyi ayat Al-Muminun. Jangankan kita, Tuhan aja sama mereka mau dikibulin. Ini udah ngibul nih barusan nih. Bener nggak kata saya tuh? Al-Quran Valid Maha Besar data. Allah. Al-Quran Dengan luar segala biasa ya. firman-Nya. Luar Langsung biasa. dijawab, Masya Allah ya. Jelas itu. Itu untuk orang-orang kafir. Inilah kesempurnaan Al-Quran ya. Dengerin Roy ya. Kesempurnaan Al-Quran itu akan bisa menjelaskan di mana kehidupan manusia sebelum Rasulullah datang, pada saat Rasulullah ada, dan Sempurna bagaimana? Pak? sebentar, Pasti lari dengerin ke Roy, hadis. dan Ditanya nanti pada pasti dia lari saat ke manusia hadis. itu yang akan datang hidup di Sempurna waktu yang di mana? akhirat. Tunjukkan. Al-Quran menjelaskan begini, jelas tadi saya bacakan. Apa yang Demikianlah dijelaskan, keadaan coba? orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Nanti kamu kalau sudah mengalami kematian akan mengucapkan seperti itu, penyesalan dan penyesalan. Nah, Nggak ada. kenapa waktu disampaikan Bang Baal saya tidak mendengarkan? Kenapa waktu disampaikan Bang Kian Santang tidak mendengarkan? Nah itu. Udah. Nah, terus lanjut. Ayo. Apapun yang dikatakan Al-Quran itu bagi kami tidak ada arti apa-apanya. Kenapa? Karena Al-Quran bagi kami tidak ada kami hiraukan. Ya itu namanya Karena kesempurnaan kafir. bagi kami adalah Alkitab karena ada jaminan di situ. Ya itu masuk ke surat Sedangkan Al-Baqarah. Al-Quran banyak Kalau kekurangannya, pasti itu nggak masuk ke itu surat hadis. Al-Baqarah Pak Ewin, bahwa Allah itu menutup mata, hati dan pikiran. Bacain Al-Baqarah Pak Ewin. Masuk ke situ kalau konteksnya ke situ. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anda Tapi memang tahum. Allah sudah menjelaskan seperti ini, Bang. Walau nazzalna alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka tidak dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang kafir itu akan mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi jangankan kena sihir memakai juga dia, lafaz kan? ya, diturunkan kena sihir kertas pun juga. orang itu seperti itu. Oke, tapi Muhammad kena sihir juga sampai sebulan tidak menyadari dirinya sendiri. Berarti di dalam Al-Quran, Bang. Coba mana orang-orang yang datanya kena sihir bahwa Rasulullah itu kena adalah sihir orang-orang sebulan yang tidak sadar. Orang-orang yang berdosa. Tunjukkan datanya di mana Rasulullah kena sihir sebulan tidak sadar. Ayo tunjukkan. Yang ada Yesus kesurupan berjebul. Yesus kesurupan iblis, benar ada. Ada Kalau Yesus kesurupan iblis, tunjukin data. kesurupan berjebul, ada Yesus. Buka Bang Baal. Pakai data ya. Jadi Yesus ini iblis. Tunjukkan hanya berarti Yesus ini enggak orang yang orang yang bukan Tuhan. Nah, kita baca karena Coba baca ya. ya, Yesus kesurupan berjebul ya. Ya, kalau Islam ditanya datanya di mana ada. Kalau kalian ditanya datanya di mana, langsung berak di celana. di mana? Jadi Yesus ini maaf ya, saya baca aja Di ya. mana ayatnya? Langsung panas. Muhammad Sabarlah. itu kena sihir 1 bulan tidak Di sini nih. Ini nih.
Ada. Ini data. langsung Bukan Alkitab kami itu. langsung keluar lingkaran merah. Nah itu. Ya. Bukan Oh, bukan Alkitab kami. Oh, berarti ini palsu. Ini palsu, ini buatan iblis nih, Kang Baal. Iya. Ini Bener. palsu buatan iblis berarti nih. Iya kayak tadi malam katanya Bible buatan iblis. Iya, ini buatan iblis nih kayaknya nih kitab nih. Perbuatan orang tangan. Dibacain Kang Baal, dibacain Kang Baal. Ketiban Ya saya baca ya, izin ya. Bacain aja. Nah, tapi kalau Dan ahli-ahli Taurat yang datang yang Yerusalem berkata, Yesus kerasukan Beelzebul. Ini ada tulisan Yesus kerasukan Beelzebul. Nah, Tepuk tangan dulu buat Tuhan. silakan tidak masalah. Itu kan perkataan. Kok nggak masalah? Bukan pertanyaannya kenapa? Gini loh, kenapa Yesus ini kan katanya Tuhan. Yesus ini punya mukjizat, ya kan, bisa mengusir setan. Kenapa setannya malah masuk? Karena bukan Alkitab kami di situ, bukan kami yang bercerita. kok ditolak? Dia sendiri. Coba Markus 3 itu ada ban. Saya buka Alkitab saya ya. Oke, silahkan. Ayo, Bukan buka. seperti itu. Coba silahkan. Ini orang yang ngomong nih ahli-ahli loh. Bukan orang ini, bukan Saya orang. tahu, Kang. Bukan hanya ahli, kurunda kau zuma aja. Ini loh, baca di Bible baca. Sangat. Ya, ada tulisannya sini loh. Yesus kesurupan Beelzebul. Iya. Nah, pada saat pantesan orang orang tuanya bilang Yesus gila, sinting, itu pantesan ya. Loh, iya pantesan Itu karena data kok. data ini saya masukin data ini. Oh, ini salah ini kitab ini buatan iblis nih. Salah ini. Aduh, Salah. Santai. bro jangan menghujat. Lagi dikatakan buatan. Tadi ini bukan Alkitab kami tidak ada katanya, ini menghujat. buatan iblis. Itu Markus berapa? Belum tahu dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Memangnya Anda itu sudah menghafal Alkitab semua? Oh, bukan masalah menghafal. Kenapa Yesus ini mengusir setan, tetapi dia kesurupan setan itu. Jangan sok-sokan kamu. Loh, ini data nih. Kurang besar kan ini? Nah, Jelas tak Bang ya. Erwin? Jelas. Markus 3. Jelas itu. Enggak, bentar. Markus 3 ayat 22 kan? Ya. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Mampus. Allahu Akbar. Yang mengatakan itu kan orang-orang Bukan orang-orang ahli-ahli nih. ahli Taurat dan Orang pinter semua ahli-ahli nih. Insinyur, profesor, dokter. Ada dokternya di sini. Bang Baal bukan dokter, itu bukan dokter, dukun. Dukun. Dukun beranak. Yesus, karena dia berkata sebagai anak Allah. Yang ngomong ini orang-orang pintar loh. Iya bang. Ada dokternya di sini. Ada dokter ahli jiwa di sini. Bang, ahli Taurat itu orang pintar, tapi Ya, bagus. orang beda-beda. Kamu ahli pintar-pintar, tapi pintar untuk berdusta yang dianjurkan oleh Muhammad. Kamu lain, kamu. Bedakan orang ada pintar berbohong, pintar berdusta, Oke, kita. pintar ngibul. Banyak kalau di dalam Kristen tidak ada seperti itu, diajarkan untuk pintar kamu. Nah, saya baca ya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Yesus kesurupan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, Yesus mengusir setan. Yesus mengusir setan itu dengan setan. Gampang kok. Gampang kok. Yesus mengusir setan dengan raja setan, dia bilang. Santai. Tapi kan di Apa? Sudah? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Boleh saya tanggapi? Apa yang ditanggapi? Kalimatnya gampang kok ditanggapi.
Gampang kok ditanggapi, kecuali susah, perlu penjelasan. Kalau saya, bentar bang, kalau saya menganggap kamu tuh kerasukan setan, apakah kamu udah masuk setan? Saya bertanya. Iyalah. Iya. Iya. Kata dia begini, Muhammad itu kerasukan setan, apa Muhammad udah kerasukan setan? Tidak, karena kamu Nabi Muhammad tidak di sini. Datanya mana? Kalau saya Datanya berkata mana? Muhammad kerasukan setan, Harus pakai karena data dia gitu. Nah, kalau tidak mengambil. Iya, tapi kan yang mengatakan di situ menganggap Yesus kerasukan setan, tapi kan gak ada masuk setan. Dia ini menuduh. baca kalimat berikutnya, saya baca ya. Yesus, tapi Saya tidak baca dulu ada ya kalimat Yesus berikutnya. memasukkan setan. Itu Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, makanya saya tadi Yesus kerasukan, Yesus kesurupan Beelzebul. ada si Ah, mulai panik. Tapi kalau Muhammad itu kena sihir. Jadi teman-teman ya, ini terbukti bahwa menurut data ini, menurut data Markus 3:22, bahwa yang selama ini Yesus bisa mengusir setan itu sebenarnya Yesus menggunakan setan juga. Anak Allah. Ini juga saya baca deh. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus ini mengusir setan dengan setan. Bang Bal, Emang boleh? pakai air hangat aja Bang Bal, jangan panas-panas. Bang Bal, emang boleh ya kalau setan kerasukan setan itu boleh, bisa ya? Bisa, kan saat duit natur Yesus. Oh, Diskusi setan. seperti ini. Pemahaman bahasa Indonesia kita aja masih nol, Bang. Ya, Ini belajar dulu pakai ya. air hangat aja Bang Nggak Bal, perlu jangan lagi, pakai nggak air perlu panas ya. berdiskusi sama orang-orang bodoh seperti ini. Memahami bahasa aja nggak bisa. Kenapa ya? Kok kabur? Penghujat kabur guys, penghujat. Niat mau ngehujat tapi langsung cepet banget nasibnya ya. Dia biasanya kan di tiap room kan menghujat, Salah masuk room loh. Salah masuk room. Kalau masuk room ini niat mau ngehujat malah balik ke hujat. Baru tak kasih tahu Bang Bal, tak suruh pakai air hangat saja, nggak usah pakai Iya, air panas. aku langsung diem tadi itu rencananya. Dianya ya kabur duluan. Kalau di room lain kan pasti di mute, di kick. Wah, kalau di sini liberal, bebas. Kalau sanggup melawan orang-orang yang ada di sini silahkan. Gak ada mute, gak ada kick di sini. Kayak tanggapi ya. Apa yanya? Apa coba yang lu tanggapi? Ada tulisannya begitu. Bahasa Indonesianya sederhana. Oh, 10 botol mau ditanggapi lagi. Udah kabur. Ternyata ada datanya. Aduh, anjir, order pagi-pagi. Bang Kores bangun. Mungkin apa ini Bang? Muridnya Edis yang baru latihan itu. Naik Tenten, kalau ada yang mau naik, ayo. Dipikir room ini kayak room yang lain kali ya. Bisa semena-mena gitu kan. Salah masuk room, salah. Apes itu si Roy. Terus gini Bang Kesantang, mungkin kalau di mute-nya mikirnya di gini, alasan untuk kabur, di sini nggak nyaman di mute gitu kan. Taunya dibiarkan. Kalau di sini dibiarin, kalau di sini bebas, liberal di sini. Iya. Apa biasanya kan hotel alasan ingin kabur. Oh, aku nggak mau turun di mute. Ingin kabur padahal tadi di sini nggak di mute. Jangan masuk kopal ini katanya. Nggak tahu ini room Taliban nih. Ayat ini kan selanjutnya datanglah keluarganya kan, memang indikasi seperti itu kan dikatakan ahli Taurat. Nah, datang keluarganya mengatakan memang Yesus tidak waras lagi. Kan tambah parah nanti di ayat berikutnya. Apa
pas dia baca Bang Baal, pas dia baca lihat bawaannya kan, wah ini kalau diteruskan habis saya. Kalau diteruskan ayatnya Yesus tidak waras ini. Ini menurut ahli Taurat dia bilang kerasukan Belzebul. Nah menurut keluarganya tidak waras. Oh tambah parah ini, tambah valid data. Hotel botol. Tapi selama Yesus dikatakan tidak waras lagi, kalau kita cari di dalam Bible tidak ada loh klarifikasi dari Yesus kalau saya waras gitu, nggak ada Bang Baal, nggak ada kan? Bang Baal sudah pernah nemuin belum datanya kalau Yesus klarifikasi saat dikatakan kaum keluarganya itu dia tidak waras lagi, klarifikasi dia waras Bang Baal? Ada nggak itu datanya? Kalau nanti malam kayaknya saya nggak lab, kayaknya nanti malam mau ada pertemuan ya. Pengurus API. Pengurus pusat Bang? Iya, pengurus pusat, Ustadz Bapi, semuanya. Lagian HP-nya juga ini udah nggak memadai. Pakai iPhone Bang? Ah, duit dari mana? Waalaikumsalam Bunda Umi. Waalaikumsalam. Ten, naik Ten. Pagi-pagi olahraga Ten. Untuk membahagiakan netizen aja ini mah, biar nggak masuk room-room oten lah. Betul. Karena ya sekarang ini banyak komal Kristen itu yang bikin penasaran Bang. Bikin penasaran saudara-saudara kita yang awam itu untuk naik gitu kan. Karena merasa tidak terima kan. Mereka membahas hadis, membahas Al-Quran di pelintir-pelintir gitu kan. Jadi memancing umat Islam itu untuk naik. Komal-komal Kristen itu seperti itu. Nah nanti ada yang pura-pura jadi muslim, pura-pura bertanya, pura-pura blow on gitu kan. Nah di situ pancingannya. Ini si Welly juga tuh yang komen di bawah. Naik ke sini disangkanya dia mau niatnya ingin menghujat, pang kemarin kan. Baru juga 10 menit langsung kena stroke ringan. Pembahasan yang di minggu-minggu ini kan berat memang Bang. Yang diangkat saudara-saudara kita muslim ini berat. Kayak dua Kristus itu kan, itu berat itu. Kalau mau jujur mereka ya kena, nggak jujur ya datanya ada gimana? Itu yang berat. Pagi-pagi udah sambung Tuhan. Emang Tuhan kalian disambung-sambungin? Allah, Bapak, Yesus, Anak, Firman, disambung-sambungin. Naik Ten katanya yang ini, yang komen-komen di bawah, daripada ketik-ketik capek bikin keriting, naik aja. Kalian itu mau ngehujat apa aja pasti akan berbalik sama kalian. Sambung Tuhan. Kalian yang Tuhannya disambung-sambung. Sambung menyambung Tuhan. Mampus lo, nggak bisa komen lagi. Ayo bantah. Harus melalui ini, harus melalui itu. Aduh, parah ya. Disambung-sambung itu Tuhannya. Nah, ada yang ini, siapa tuh? Welly, naik naik punya nyali nggak naik? Tapi mereka memang ya nyata ya, fakta ya, nggak pakai akal. Karena apa? Tuhannya dijadikan video gitu kan. Kalau orang berakal pasti dia tidak terima ya kan. Ada Yesus KW gitu kan, dibuat orang itu jadikan TikTok kayak gitu kan. Kalau orang-orang itu berakal pasti mencari orang yang membuat itu. Nah, yang herannya mereka malah berbahagia, malah ditiru di acara-acara tertentu sekalian saja dibuatnya seperti Yesus ya kan. Pikul salib lah, joget-joget lah. Nah ini, padahal kalau kita lihat
Di pengajaran Yesus kan nggak ada seperti itu. Kita bukan ikut campur urusan ajaran orang Kristen, tetapi ini memang fakta yang terjadi dan kita bisa melihatnya. Banyak di TikTok itu beredaran, berseliweran ya kan, tentang Yesus mikul salib, Yesus joget-joget ya kan. Coba di situ dicari siapa yang bikin. Terus adanya tuduhan-tuduhan penghujatan ya kan. Sebenarnya kalau dari intern Kristen sendiri itu belum selesai. Contoh nih, Mikana mengatakan Tritung itu pagan, ya kan? Itu Mikana yang ucapin itu. Tuhannya 3, itu Mikana yang ucapin. Nah, yang jadi masalah dari Kristen itu sendiri dilema. Jangankan dengan umat Islam, orang dengan Kristen sendiri aja rebutan Tuhan, itu diamankan dulu itu. Udah nggak ada yang mau naik ini. Cuman komen-komen di bawah. Naik. Belzazar itu apa namanya? Kenapa kita selalu membahas Bible? Ya karena banyak sekali hal dari Al-Quran yang dipakai sama Oteng. Nah itu. Sama LAI. Silakan, selamat pagi Weli. Selamat pagi, Weli. Weli, selamat pagi. Naik kok nggak ngomong. Weli, selamat pagi. Pura-pura nggak pakai. Silakan. Pagi. Iya pagi. Apa yang mau dibahas? Yang ditulis apa di bawah itu? Ada datanya nggak yang ditulis di bawah itu? Ada oknum kok di semua pondok. Itu bukan oknum namanya. Kalau kita bicara masalah oknum di gereja pun banyak yang kayak gitu. Kalau kita bicara masalah oknum, kalau kita berbicara tentang agama, itu bicara masalah ajaran. Apakah di dalam Islam mengajarkan hal yang tentang berbuat itu maksiat? itu ajarannya. Apakah di dalam Kristen mengajarkan hal yang menuju maksiat? Nah itu yang dibahas ajarannya. Kita buktikan dari ajarannya. Coba, pada saat kita membaca Amsal, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Nah, itu tertulis itu. Nah, kita bicara masalah ajaran. Kalau tentang oknum, di setiap agama itu ada oknum. Nah, itu. Nah, kita bicara masalah ajaran aja. Silakan Bang Baal, mute-nya Bang Baal. Oknum kok di setiap pondok. Iya. Kalau ini kan kalau di gereja ini memang ajaran ya, kita lihat ya, lihat nih kasus 1000 kasus pelecehan seksual di gereja nih. Kalau 1000 ini bukan oknum, nah ini memang ajaran. Kenapa di gereja ada yayasan anak-anak ya? Kenapa gereja ada yayasan anak-anak kecil? Anak-anak itu adalah hasil pelecehan dari bapak gereja juga. Iya betul. Kenapa di gereja selalu ada yayasan anak-anak ya, anak yatim piatu? Padahal anak-anaknya bapak-bapak gereja juga. Ini data ya, kita nggak usah pakai deh ya. Nah nih, kasus pelecehan seksual gereja. Nah nih, penyelidikan temukan 1000 kasus, 1000 kasus ini. Ini bukan di satu tempat loh ini, tapi setiap gereja ini melakukan pelecehan seksual ini. Nih kepada siapa nih? Nih ya. Ini Tempo data valid, ini gampang kok dia bilang. Gampang kok. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini. Lihat ya. Lebih dari 4.800 orang jadi korban pelecehan seks di gereja. Ini bukan oknum ini. Ini setiap gereja ini. Ini jadi kenapa gereja ini mengajarkan seksualitas ya? Karena apa?
Karena memang diajarannya seperti tadi di Amsal, di mana diajarkan. Ah, ini kan kenapa di sini? Lihat. Ini 4.800 loh. Ngeri ini. Ada di sini yang tadi 4.800, yang di sini tadi yang di atas berapa nih? 1.000 kasus. 5.800 itu. Ini kasus ini berarti bukan satu kasus, ini adanya korbannya biasanya 20 orang, 30 orang ini ya. Ini 1.000 kasus ini. Nah, nanti kita pakai data ya. Nih sini 4.800. Di gereja loh ini. Makanya wajar kalau di gereja-gereja ada didirikan ya, teman-teman yang Kristen harus paham. Kalian yang mungkin suka nyumbang ke yayasan anak-anak yatim di gereja ini. Anak-anaknya sendiri itu. Anak-anaknya sendiri, ada bapak gereja. Ini valid loh. Kita baca lanjut ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Jangan nyekolahkan anaknya di pondok. Di sini ya. Kasihan. Terungkap sini ya. Ini di mana, di Amerika nih? Ini yang tadi biar anaknya aman itu. Terungkap ratusan pastor Liones Amerika Serikat lecehkan 2.000 apa? 2.000. Jadi 4.800 tambah 1.000 tambah 2.000 ini jadinya sudah. Ini baru ini kan. Di sini dia Bang. Lihat, lebih dari 400 pendeta pastor nih. Ini kan bukan oknum. Ini di semua tempat, di setiap negara, di Indonesia, ya kan, di Indonesia, di Filipina, Sama media Tribun itu. Gila dia bilang. Pantas saja, wajar-wajar aja. Ini Detik News. Kompas sama media Tribun. Detik News. Ini Tempo, ini Detik, ini BBC. Ini kalau Indonesia kasih ini aja apa yang pendeta membunuh kekasih gelapnya itu. Oh iya, silakan Yang Bang kita Kores. bicarakan. Enggak, aku mau tidur, udah mau Aku tidur. mau bangunin anak dulu ini, suruh mandi, mau sekolah. Oh iya. Silakan. Di bangsa kita yang dibicarakan, ngapain berbicara di negara orang? Dia malu. Kita di Indonesia. Kita baca di Indonesia ya. Berbicara orang luar. Kita baca di Indonesia, kita gampang Indonesia nih. Jadi Iya. jadi apa pelecehan seksual ini? Ya, ini lihat. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di mana? Di Bogor. Dari BBC ya. Kemudian saya tambah lagi di Tempo. Kasus dugaan pencabulan anak di mana? Blitar. Iya. Jadi Kristen ini ya teman-teman merata ajarannya merata jadi di semua daerah di Indonesia ya, kemudian di luar negeri. Memang ada pengajaran, makanya teman-teman Kristen jangan tertipu kalau ada di gereja-gereja ada yayasan anak yatim piatu, itu anak-anak pendeta semua itu. Yakin itu anak pendeta itu. Iya, anak pendeta sendiri itu. Ya, ini seperti ini. Silakan Pak Kores, anakku mau sekolah. Typing di bawah, pakai dalil gimana orang mau ngasih dalil yang ruang dan waktu aja nggak dikasih. Jangan nangis. Cari sekolah yang bagus-bagus itu. Kalau di pondok, waduh hancur. Ya, titip. Mana datamu mana? Jangan di pondok, Pak, Datamu ya. mana? Datamu mana, Weli? Nah inilah kalau Islam kan berdata, kalau Kristen congor doang, hanya bisa fitnah-fitnah tanpa ada data. Makanya jangan suka ke gereja ya, orang Kristen pembual semua, penipu semua di gereja itu teman-teman ya. Yang Kristen silakan mikir, ini banyak kasus di sini. Jadi jangan ngikutin ajaran penipu ya. Buat orang-orang Kristen jangan ngikutin ajaran penipu ya. Di gereja ini semuanya penipu ya. Kalau nggak mau dicabulin ya jangan ke gereja, pasti dicabulin kalau ke gereja ya. Waduh. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, buat yang punya bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu. apalagi kalau anak Buat perempuan. kalian yang Ya, punya anak kecil, carilah sekolah yang jangan bagus-bagus. disekolahin ke gereja ya, karena kalau di gereja itu pasti dicabulin. Maksud gua gini, lu di sini kok sedikit Ya. tapi kasusnya kok sama banyak sama Islam yang mayoritas gitu loh. Padahal lu sedikit di Indonesia itu. Tapi kasusnya sama banyak.
Itulah yang namanya Nangis. media Indonesia Nangis. Berarti menang banyak dia ujung-ujungnya. Menang banyak berarti ya. Iya gitu. Kita 286, mereka 20 juta, tapi kasusnya sama banyak gitu soal apa oknum-oknum ini. Oh, gila anjir ini agama. Tapi Bang Ures Enggak. Kambal jangan-jangan dia Masalah- juga korban loh dulunya. Masalahnya Korban di gereja, manipulasi data. kayaknya. Bukan Pelakunya manipulasi Ustadz, data, Bre. kiai, Kita apa lihat segala di kita bidang lihat fakta ternyata. aja gitu. Itulah kalian pintarnya. Bukan, kita lihat fakta aja. HIV Fakta keluar dari bicara, kalian, kita. bokep keluar dari kalian, pelangi keluar dari kalian gitu. Nyampe Indonesia penyakit seks dari kalian juga. Nangis ya. Salah tuh. Nangis ya. Aduh, Nangis ya. Kasihan. Nangis dia. Aduh. Gue bingung. Tapi penyakitnya kok banyak gitu. Herannya di situ. Para ustadz gauli santri dimanipulasi dikatakan pendeta. Itu Pendeta gauli pendeta coba. Ustadz gauli santri, pendeta gauli jemaat didiknya itu masih apa namanya? Itu udah kriminal. Pendeta gauli pendeta apa itu? Ceruk makan ceruk. Sakit anjir. Mau dibawa kemana ini iman lu, Bre? Inilah kenapa kalau misalnya dosa udah ditebus orang-orang jadi kayak binatang gitu. Untung ada hukum, Coba hukum pidana dikasih, coba hukum pidana, kayak gini. coba hukum pidana diganti hukum kasih coba. Dijadikan kemana? Kemana-mana, anak bangsa kita ini. Itulah makanya lu pindah Uganda, kalian itu pindah Uganda. Kalau enggak jangan diem di Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau Bali atau di mana, kalian diemnya di sono di apa? Di dekat-dekat perbatasan Papua Nugini, diemnya di sono no. Gitu. Jadi nggak nular gitu loh kelakuan kalian ke muslim. Hehehe. Tadi luar negeri. Terus tadi terus dibawa lagi yang Indonesia. Apalah ini tuan? Emang kanker, Bre, kanker dunia. Buka arom para debater dari Kristen mau naik nggak berani juga, apalagi yang abal-abal yang pengetahuan Yang abal-abal. di bawah. Ya abal-abal juga tetap seiman sama lo ya, Ge. Kenapa lo kata-katain abal-abal? Maupun dia mau dia abal-abal, dia nggak ngerti, itu tetap seiman sama lo, jangan lo gitu. Dan soal apa yang apa belum ada yang berani. Oh ya aja tadi mau kasih data, kalian nggak ada ngasih waktu. Dikasih kok data, dia turun sendiri kok. Wah percuma ngobrol sama kalian gitu. Bukan turun sendiri, itu akal-akal kalian aja. Dia bilang Main-main. percuma ngobrol sama kalian gitu, kalian nggak bisa bahasa Indonesia, terus dia turun. Dia bilang gitu. Turun sendiri. Ini room brutal, Bre. Yang turun babi. Di mute juga nggak pernah. Pagi Feb. Bangun jam berapa? Oh, tadi udah pagi aku 4:30. Oh, mantap. Ya. Teh panas itu atau udah dingin? Nganu, daun-daunan tuh loh, rempah-rempah. Kenapa? Tony, bentar. Kenapa Tony mau kabur? Kasih nasihat Pak kepada pendidik guru-guru di pondok-pondok itu janganlah. Gampang. Mau dikemanakan anak bangsa ini. Lu juga ke pendeta-pendeta ya? dikasih nasihat. Lu juga ke pendeta-pendeta gitu. Janganlah mencabuli anak-anak yang cowok dari Kristen gitu. Dia nanti korban jadi pelaku aja gitu loh. Parahnya juga selain dicabuli, udah dicabuli dibunuh gitu loh. Itu parahnya di kalian. Di Islam ada oknum kayak gitu. Tapi perkaos aja, nggak pakai bunuh-bunuhan. Nah, lu udah dicabuli, dibunuh lagi anaknya. Untung ditahu itu mayatnya di mana. Untuk ibu-ibunya ya, kalau yang punya anak mau disekolahkan, janganlah disekolahkan dia. di pondok. Cari Nangis, sekolah yang asli agak nangis bagus ya. lah. Iya, dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu Kristen juga yang punya anak cowok Kristen masih unyu-unyu, jangan didekat-deketin sama pendeta. Habis itu pantatnya. Takutnya nanti dari korban jadi pelaku gitu loh. Bisa gue kalau kayak gitu-gitu juga bisa, Kita fakta bicara keadaan
kan Betul, bangsa ini mau gimana sekarang itu. Betul, Ya, gue juga. kita di Indonesia ini aja, Sama, gue juga di Indonesia. nggak usah ngomongin di negara orang. Tadi kan udah dikasih lihat itu di Bogor sama di Blitar. Di Bogor sama di Blitar, 4 orang anak sama 6 orang anak, cowok-cowok, cowok-cowok bre. Jadi gini, supaya berimbang yang didapat oleh macam-macam Wellington gini, para penghujat ini, ketika lu dapat info dari gereja-gereja lu tentang berita-berita jelek Islam, nah dari gua dan juga kawan-kawan di sini, gua supply lu berita-berita busuk dari agama lu sendiri gitu, supaya lu berimbang. Kan gitu ya. Ini baru soal pencabulan yang dibunuh, belum soal koruptor. Koruptor 10 orang tertinggi di Indonesia siapa? Kristen. Ada 8. Oh iya ada. 10 top 10 10 korupsi tertinggi di Indonesia diisi oleh oknum-oknum yang beragama Kristen. Itu yang lebih merusak negara, bre. Dan gue juga di sini mikir, kenapa koruptor nggak dipotong tangan? Oh, pantesan. Pentolan-pentolannya Kristen semua isinya. Mana mau mereka? Mereka kan maunya dipakai hukum kasih mereka. Itu baru oknum. Oknum kok itu Kristen. sesat, bukan pengajaran. Nah, kalau di Islam kan tuh udah termasuk pengajaran hal-hal ini. Mana ada. Nah, terus Yesus lu bisa apa gitu loh? Ketika itu oknum, Yesus lu bisa apa? Di Islam ada oknum. Erwin, pagi Bang Erwin. Oh, sehat. Sehat, sehat. Wis, mantap seruput. Rempah-rempah Bang Erwin. Yang perlu kamu perhatiin gini loh, Well, maksudnya Well, di antara di jumlah penduduk Indonesia ini kan 280 juta Muslim. Nah, 20 juta Kristen. Kalau sama-sama 10 kasusnya, ya kan, sama-sama 10 oknumnya, banyak mana persentasenya? Itu yang harus kamu pikirin. Itu yang dimaksud Bang Kores. Gini loh, kalau urusan persentase kayak gitu nggak bisa jadi tolak ukur. Soalnya kenapa? Ngeles dia, ngeles. Ya? Oh, ini kalau gitu kita gini, kita main pengajaran kalau gitu. Main pengajaran kita mau. Ayo kita main pengajaran ya. Nah, sekarang di Kristen diajarkan begini. Matius 7 nomor 7. Mintalah maka kau akan diberi. Ini kalau dipakai dengan cara yang salah kan jatuhnya orang-orang tinggal minta duit gitu. Dan mereka berkonsep pasti dikasih gitu. Nggak peduli gimana caranya pasti dikasih ini duit. Korupsi di mana-mana jadinya. Matius 7 nomor 7. Lukas 14:24. Jikalau kamu tidak membenci bapak, ibu, kakak kandung, adik kandungmu, maka kamu tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Makanya lu rusuh mulu sama Islam. Kalau mau jadi pengikut Kristus lu harus benci keluarga kandung. Lukas 14:24. Lukas 19:27. Dan siapapun seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke depanku dan bunuhlah mereka di hadapanku. Kalau kita nggak terima Yesus sebagai raja kita, disuruh diseret kita, dibunuh di depan Yesus. Realitanya nggak kayak gitu. Lo katanya dari pengajaran, lu mau dari realita atau pengajaran? Iya, walaupun misal yang kamu bacakan itu benar, itu pengajaran, realitanya nggak ada orang-orang Kristen yang kayak gitu. Oh banyak. Coba lu mundur ke belakang zaman VOC, mundur lagi ke belakang zaman Vatikan berkuasa di Eropa, mundur lagi ke belakang zaman perang salib. Sekarang kenapa nggak begitu gitu? Karena ini agama-agama diwasitin sama sekuler. Coba lu berkuasa lagi, jadi lagi itu ayat dipakai. Nerima Yesus sebagai raja? Enggak, mati. Nah, Kristen kehambatnya kenapa? Oleh Islam gitu. Di Islam apa? Orang yang murtad halal darahnya, kan gitu. Jadi ketika ini orang takut mati karena nggak nerima Yesus sebagai raja, dimatiin ini orangnya. Kan gitu.
Kami boleh menggauli siapa-siapa yang kami kehendaki. Oh, ke situ dia. Oke, kalau kita Kristen. Perkawinan anak domba, manusia mengawini Tuhannya. Siapa yang Kasihilah sesamamu, itu menjadi pelangi. jahatnya Prot-prot kiri kanan tidak masalah, selama dosa sudah ditebus dia. Itulah kenapa banyak kaum pelangi di gereja. Realitas sangat indah, tinggal ditabokin ke mata. Kalian Kristen, urus dulu dapur kalian. Obat kuat datang dari Kristen, pelangi juga dari Kristen, penyakit HIV dari Kristen, obat kuat dari Kristen, produk kelamin semua dari Kristen. Jangan lupa film bokep juga dari Kristen. itu cuma temuan orang-orang Islam. Obat kuat itu mana ada. Kalau Obat temuan kuat orang-orang namanya itu Viagra. semua. Mana ada bahasa Arab Viagra. Viagra itu apa Bang Kores? Viagra itu obat kuat pertama dibikin di Amerika. Siapa yang bikin ya? Kristen juga. Obat kuat. Maksudnya biar kuat begadang atau apa itu? Kuat ngentot. Bingung ya. Islam ini kok nggak ada yang cerdas ya. Loh, serius kok bokep dari kalian, obat kuat dari kalian, film bokep dari kalian, penyakit HIV kalian, negara-negara yang melegalkan prostitusi sebagai devisa negara kalian. Terus yang bilang nggak? Loh, kalian yang senang jualan kendi itu nggak bermoral, aneh. Bawa negara orang. Lo emang iyalah, lu di sini minoritas, tapi kriminalnya sama kayak mayoritas. Nah, sekarang kita lihat kalian yang mayoritas kayak gimana kelakuannya. Itulah kenapa Mel Atok bilang, setiap ada kantong-kantong, Tinggal laptopnya. setiap ada kantong-kantong Kristen, pasti di sana sumber amoralitas. Mel Atok bilang gitu tuh, pendeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Kores. Iya, ADWL. Ya, jujur ngelihat di debater Muslim ini yang paling cerdas cuman Kores sama Wapi aja yang bisa diajak diskusi. Tolonglah didik orang-orang itu, kasih pencerahan. Kok curhat malan? Kok malah curhat? Curhat ya. Kok malah curhat di sini well. Alhamdulillah. Ya. Miris saya kadang sampai nangis loh. Oh, yang ngeliat cerdas ternyata keadaan. gini. Yang cerdas itu yang suka gini. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari. Itu yang cerdas ya. Yang hafal itu ya cerdas gitu ya maksudnya ya. Iya, well. Oh, kalau mau hujat-hujatan sama aku sih. Nah, ayo. Loh, itu Sampai bukan sore hujatan nanti itu. Itu tertulis di Bible. Makan Bang Erwin, makan. Hah. Itu tertulis di Bible. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu Kok ada ayat Bible. di dalam Kok Al-Quran dikata ada perintah kayak menghujat gitu? di mana ini? Aneh. Well,
Coba kamu cari di dalam Al-Quran, di dalam Islam perkataan seperti ini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh biasanya kan 24 jam. Cukup itu 5 trip itu. Nah coba kamu cari di Islam. Gak ada pengajaran seperti itu El. Kalau di Kristen banyak. Coba. Ayo. Nggak ada. Ngarang-ngarang Ya aja. kamu baca di Amsal 7:18 itu loh, jelas sekali loh. Jelas itu. Kalau ada Bang Bali itu di lingkari merah itu, marilah kita memuaskan. Loh, kalau dibacakan keras-keras tetangga pada datang gimana itu coba? Diajak memuaskan birahi itu. Gimana coba? Kamu nggak percaya sama Bible kamu sendiri? Di situ ada Amsal, di situ ada Yeskiel. Makanya baca Bible, jangan diketein di gereja itu. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Coba itu. Cerdas semua, orang-orang pintar semua. Coba, mereka bersandal pada masa mudanya loh. Coba. Itu Bang Weli. Biblemu. Bang Weli tahu nggak Amsal itu artinya apa, Bang? Orang-orang yang baca Bible itu orang cerdas semua. Iya. Amsal itu tahu nggak artinya apa? Bang. Amsal itu Sapi tahu betina nggak kali ya? artinya apa? Amsal itu artinya Sapi betina anak kali. masal. Jadi kalian itu kalau bikin anak bapaknya itu masal. Bukan sapi Gotong betina. royong bikinnya. Jadi semuanya ikut mencicipi. Anak hasil gotong royong kalian itu. Amsal itu anak masal. Bukan Anak hasil sapi gotong betina, royong. laba-laba, semut gitu apa lagi? Bukan. Kayak gini ngaku cerdas, dibacain Biblenya dia sendiri nggak paham, ya kan? Tapi ngaku cerdas. Oh, orang cerdas saya baca. Peraih Nobel terbesar itu rata-rata orang Kristen. Islam cuma 0,8% Nggak sampai kalah baca sama ini ateis. orang nomor 1 paling cerdas siapa? Baca. Orang Kita itu orang paling populer sesuai data loh, sesuai sedunia data. siapa? Sesuai data. Coba tunjukkan di mana orang nomor 1 itu adalah Kristen. Enggak, Bang Erwin, kalau masalah ini saya setuju orang yang paling cerdas. Iya. Gua ikutin dia. Orang paling cerdas kebanyakan Kristen termasuk Paulus. Paulus itu paling cerdas di dunia. Paulus paling hebat di dunia. Bayangin, setingkat profesor, doktor, terus apalagi itu insinyur dan sebagainya, semua tunduk kepada Yesus. Kepada Paulus. Orang paling cerdas untuk menyesatkan profesor, doktor, insinyur. Disesatkan sama Paulus. Diukurang gimana cerdasnya itu orang Paulus. Setingkat profesor bisa disesatkan loh sama Masa Paulus. Islam katanya Nangis. penduduk terbesar kedua kok cuma 0,8%. Nangis ya. Mampus. Cuma 0,8%. Mampus. Itu pun menemu kencing onta cuman Nah, oke, kencing onta. Oke. proses unta. Kunci kita bisa. Kencing onta bisa apa? Hah? Ya itulah di ajaran kalian. Jijik Katanya dengarannya, apa? jijik. Katanya apa? Kencing onta bisa apa katanya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah minum-minum lah kau. Enggak, itu saya tadi barusan dengar sedikit ya. Enggak apa-apa untuk orang Kristen tentang kecerdasan ya. Kita biarin aja dulu karena memang mereka harus bangga. Kalau dibandingkan dengan kita kan nggak ada apa-apanya karena buat mereka Tuhan aja bisa dibunuh, Iya. bisa dimatikan. Jadi ya biarin aja lah gitu ya. Nah, itu Berarti maksud kan saya tadi hebat. ke situ. Saya biarin mereka Berarti kan cerdas. hebat gitu. Jadi biarin aja katanya gitu untuk mereka. Seandainya ada peraih Nobel dari neraka mungkin itu Kristen yang dapat. Karena apa? Kristen. Karena itu salah satunya orang yang bisa membunuh Tuhan gitu. Jadi Betul, setuju. biarin aja lah. Ya, kata dia kencing onta boleh diminum di Islam karena bisa menyembuhkan dosa. Iya, nggak apa-apa. Daripada kencing Tuhan lu nggak berguna, cuma bau pesing. Ayo, gunanya kencing Tuhan lu buat apa? Hah? Gunanya kencing Yesus buat apa itu? Gak ada guna. Kalah sama kencing binatang anjing, sama kencing unta.
kalah jauh. Kencing unta bisa menyembuhin manusia, sembuh tuh penyakitnya. Nah kencing si Yesus nggak bisa ngobatin apa-apa, cuma bau pesing. Ah, mampus lo, mampus. Diem kan? Gak bakal di mute, gak bakal di kick. Sampai lu bener-bener malu semalu-malunya. Kalau mau adu gagah-gagahan dengan orang Kristen ya, bukan dengan Tuhan ya, dengan orang Kristen kita susah memang ngelawannya. Orang Tuhan aja bisa dibunuh kok. Susah. Itu udah level tertinggi itu. Mau diapain kita? Kita mau ngomong apa coba? Kalau kita kan yang bisa mati itu kan manusia. Semua manusia, perang manusia lah. Ini Tuhan masalahnya. Kalau keamanan gue jamin lu di sini, tapi harga diri lu gue nggak jamin. Tuhan lu aja nggak punya harga diri. Ayo lu mau hujat apa lagi lu? Ini Aurig ini siapa namanya ini susah ini. Auringon. Kuku kakak kuku. Muslim apa Muslim? Auringon ya. Kok nggak ada suara? Saya turunin ya kalau nggak ada suara ya. Nah, mampus kan? Kalau diajak lomba nih, konten. Kita minum kencing onta 2 gelas. Dia suruh 1/4 aja minum racun maut. Gimana itu? Berani saya. Itu ada taping di bawah, malu ngelihat di Komal ini. Kok jadi ke typing? Ya iyalah yang komennya orang-orang kafir. Pasti malu lah Tuhannya di gua bongkar aibnya di sini Tuhan lu. Bang, coba kita tanya nih. Abang seneng atau sedih Tuhannya bisa mati? Coba deh. Abang ini seneng apa sedih Tuhannya bisa mati? Ya senang. Iya kan? Seneng kan? Emang dungu. Iya. Kenapa dia tetap senang? Masih ada stoknya 2 lagi. Sama dia kematiannya Kan untuk gitu. menebus dosa manusia. Nah kan? Iya, karena masih ada stok yang lain kan? Dosa kami. Iya, karena masih ada stoknya yang lain kan. Jadi aman-aman aja. Makanya bisa sombong, mati 1 nggak masalah, orang masih ada stoknya 2 lagi kan gitu. Kalian senang nggak Rob kalian mati? Lu nggak ada, Rob kami itu nggak ada yang mati. Rob itu yang mematikan, Muhammad bukan sekarang yang makin dimatikan. bangkit loh. Jangan ngeyel. Siapa yang ngeyel? Hah? Siapa yang ngeyel? Kami bangga jadi orang Kristen. Iya, iya Tuhan Yesus makanya sudah kan mati Kristen dan itu. Jadi kalau kita bahasakan, kalau selama ini teman-teman ras terkuat di muka bumi adalah ibu-ibu atau wanita, itu salah. Ya, karena ras terkuat di muka bumi itu adalah orang Kristen yang mengimani tentara Romawi membunuh Tuhannya. Nah, itu yang benar. Selevel Tuhan itu bisa dibunuh oleh ciptaannya kan gitu. Makanya itu ras terkuat di muka bumi. Enggak, Makanya tapi kalau ini saya nggak setuju, Tat. Kalau ras Gimana? terkuat di muka bumi tetap perempuan. Karena ternyata setelah saya baca di buku karya Tatang Sutarman, yang membunuh Yesus itu perempuan. Karena perempuan merasa iri, Tuhannya itu laki-laki, nggak ada Tuhan perempuan. Jadi tentara Romawi itu perempuan itu namanya Elizabeth Genderuwo atau Elizabeth apa gitu. Ya udah deh kalau gitu saya ambil jalur tengah, ras terkuatnya wanita karena bisa melahirkan Tuhan, dan ras terhebatnya laki-laki karena bisa membunuh Tuhan. Dah gitu aja. Iya, selesai itu. Pas itu benar. Ya, adil semua ya, kebagian. Adil. Diam kan? Udah, Mampus lu. Bang. Ya apalagi tadi Tuhan mati senang. Ini gimana? Bang, sadar dikit kenapa sih hidup ini ya Allah Gusti. Mikirlah, coba mikir. Bener nggak sih Tuhan itu bisa dimatiin sama manusia? Mikirlah dulu, coba. Bukannya Tuhan itu maha kuasa. Gini, dia bingung. Gua mau lari kena ini gue. Sampai-sampai kita ini bayangin aja loh, dengar orang yang kita cintai mati aja sedih. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi sedih. Lah ini Tuhannya yang mati. Apa nggak perlu numpahin air laut buat gantinya air mata? Dia bawa narasi kencing unta
Ketampol dia nggak mikir kencing Tuhannya nggak ada gunanya. Gitu bang, cobalah mikir dulu lah, dipikir. Kemarin itu soalnya kan saya tahun lalu. Jadi ada orang itu, kita kan ngobrol, dia dari Kristen lah pokoknya. Kita tanyakan, kenapa kamu jadi mualaf? Karena saya itu mikir bang, Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Sementara Tuhan kami itu yang dihidupkan dan yang dimatikan katanya. Nggak mungkin lah dia itu Tuhan. Masa Tuhan itu dirawat dari kecil sampai dewasa, dihidupkan, diberikan kehidupan, dididikan gitu. Udah dewasa dia dimatikan. Tersentil tuh akal sehatnya. Nggak mungkin kayak gini dituhankan, kan gitu. Kalau ayat yang benar itu Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, itu benar. Gitu bang. Gimana? Napas masih lancar ya? Masih. Oh masih. Kalau butuh napas buatan, gua telepon si Rasmi. Udah. Mungkin ya baik-baik aja lah ngobrol pagi-pagi bang. Biar sehat. Ya kan. Minimal nih, minimal Nah, itu percaya deh dengan ucapan Yesus. Kan Yesus kan bilang, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi Bilang tentang apa? aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah, Bapa itu kata Yesus satu-satunya Tuhan loh. Satu-satunya sesembahan. Ya coba didengar dulu aja tuh ucapan Yesus, jangan dibantah. Aman Anda dari doktrin dan dari jebakan orang yang mengajarkan Anda agar menuhankan Yesus. Serius. Konsekuensi menuhankan Yesus itu, akal sehat itu dibunuh. Masalahnya coba loh, Tuhan mati, diterima, malah senang. Ini kan lucu. Lo bayangin loh, Yesus itu digampar loh sama orang-orang di sana tuh. Bahkan ditelanjangin dia. Dipaku tangannya loh, digantung, ditelanjangin coba. Diludahi mukanya, dipatahkan kakinya, ditumbak perutnya. Lo seneng. Gile Lendro. Mikir dikit napa? Orang disiksa lo seneng. Masa lo tertawa di atas penderitaan orang lain? Iya kan? Orang disiksa kau yang seneng. Abang ngomong kenapa sih bang? Biar saya nggak dibilang ngomong sendirian. Ya tapi faktanya begitu sih teman-teman Kristen. Ya. Bahkan kematian Tuhan pun harus diberitakan. Kematian Tuhan harus diberitakan coba. Jadi Kristen itu Ya, harus bangga kalau dia Tuhannya mati Enggak gitu loh. mati, enggak disiksa. Loh, Yesus tuh disiksa bang. Masa ada nggak tahu? Nggak usah pakai dalil kitab deh, pakai dalil film Iya, aja, pakai tahu. dalil film. Film Yesus tuh disiksa dia, ditumbak dia perutnya. Gimana sih? Kok malah bilang nggak disiksa? Makanya saya bilang Bilang enggak tadi, disiksa siapa? nah barusan kau bilang dia tidak disiksa. Di kekristenan itu anak TK, anak SD aja tahu, nggak usah kalian yang bilangin. Oh, berarti Anda tahu kan? Percaya Ya, kan? kalau kalian yang ngasih tahu paling cuman buat melintir tahu. Apa yang saya pelintir coba? Yang saya pelintir itu apa? Loh, gimana sih? Melintirnya tuh di mana? Kalian kan justru yang melintir. Yesus menderita, kalian bangga. Yesus disiksa, kalian yang seneng. Ini apa ini? Kau Kalau pelintir keadaan Yesus. kalau dia nggak mati disiksa
berarti nubuatan tentang Yesus itu bohong. Ya udah, Kalau memang dia kau nggak punya mati, Tuhan, nasibnya harus ya menderita. Ya, Jadinya kan kau ini punya Tuhan, ditakdirkan untuk menderita. Jadi kalau di Islam itu takdir manusia di tangan Tuhan, kalau Yang kalau di menderita Kristen itu kau takdir Tuhan di tangan manusia. Ini gimana kok? Kayak mana sih kok dibalik-balik? Kok bisa begini? Masa takdir Tuhan di tangan manusia? Yang ada takdir manusia itu di tangan Tuhan, Bang. Kalau konsep di Islam Ustaz Alif, manusia, konsep di Islam ya dicabut nyawanya oleh malaikat atas suruhan Allah. Kalau di mereka beda, nasib Tuhannya dicabut oleh manusia. Ya itulah tadi makanya coba sentil nuranimu itu, gunakan, benturkan akal sehatmu itu dengan doktrin itu. Ini melawan nggak? Untuk apa Tuhan itu ngasih akal kalau bukan untuk berpikir? Kan gitu. Cobalah. Tadi kau bilang seneng, tapi memang ajaran kekristen begitu. Coba memberitakan kematian Tuhan itu diajarkan. Bayangin loh, dengan minum cawan ini dan memakan dagingnya, engkau telah memberitakan kematian Tuhan. Minum cawan, makan roti, kalau nggak salah itu ya, 1 Korintus 6. Ini apa ini, kok Tuhan, udah Tuhannya dimatikan, diberitakan pula kematiannya. Iya kan? Coba orang Kristen, coba kau jelaskan di sini, coba jelaskan bahwa bangga dengan Tuhannya itu mati. Coba gimana coba? Jangan-jangan Sulit ginjalnya kan? bengkak. Coba periksa dulu itu ginjal lu bengkak Bangganya. nggak, Willy? ya bangganya dia menggenapi nubuatan. Lah iya kan? Bukan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kan Kristen itu harus memberitakan kematian Tuhannya gitu loh. Harus bangga, Tuhannya mati itu harus bangga. Bila perlu ditiru. Bangga dong. Ya. Yang Ya bangga kan? itu kebangkitannya. Kok dia bahas kemanusiaannya terus, Tuhanannya kok Jadi nggak dibahas? kematiannya nggak bangga, kematiannya. Kami bangga itu dia mati dan bangkit. Itulah kebanggaan orang Kristen. Kalau Nah memang iya makanya. sekarang metongnya nggak bangkit-bangkit. Ya makanya kan kalian tuh harus bangga kan kematian Itulah Tuhan. kebanggaan orang- Di sini orang bukan Kristen kebangkitan. Yesus itu Enggak, mati ayatnya dan itu bangkit. ayatnya itu kematian, memberitakan kematian Tuhan loh. Jadi Ya, untuk Kristen itu berarti kan ngasih ada tahu perayaan kebanggaan kematian orang Tuhan. Kristen itu mati dan bangkit. Kalau Muhammad metong nggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Lah iya, Nabi Muhammad manusia kok. Dia bukan Tuhan. Gimana sih? Ini Tuhan loh, ini Tuhan. Ini Tuhan ini yang mati. Liarnya punya Tuhan mati gitu kan. Udah gitu dihinakan, diarak, diludahin, ditampar. Waduh, ini kalau saya ya, misal jangankan level Tuhan loh, punya presiden ditampar sama warga sebelah, marah saya. Kalau jadi tentara udah saya basmi itu. Lah ini Tuhannya ditampar, ditelanjangi, dipaku kok malah bangga. Akal sehatnya di mana? Kalau saya jadi Islam, Allah dan malaikat selawat ke Nabi Muhammad. Ku itu apa? Aku Allah selawat.
mendoakan ke Nabi Muhammad. Agama apa? Tapi Tuhan kami nggak mati. Allah itu nggak mati. Ini mati loh. Berarti kalau mati diselawatin, ditahlilin nanti nih. Nalarnya kalau kita bicara Jadi kalau Kristen itu ketika memberitakan kematian Tuhan, kalau di Islam itu istilahnya ditahlilin, tahlilan itu orang-orang Kristen itu. Berarti ada haul nanti namanya haul kematian Tuhan kan, peringatan kematian Tuhan, tahlilan lagi. Apa ini coba? Jangan-jangan per minggu juga ada tahlilan juga sama Tuhannya itu. Kristen itu nggak ngerti haul itu apa. Iya, happy birthday. Kematian Tuhan itu mah kelahiran ya, kelahiran. Loh, haul itu peringatan setahun kematian Tuhan setiap tahunnya, setahun sekali itu ada kan? Ada loh. Hari kematian Tuhan. Oh, Di sini kan Tuhan ada di Kristen sini. lahir, Tad. Itu Tuhan Kristen itu dilahirkannya tujuan tadi ya. itu ya. Iya tuh. Untuk memperingati kematian dilahirkan. Muhammad. Tanya Willy, Tuhan lu itu lahirnya di Tuhan lu itu lahirnya di mana? Ini masalahnya ayatnya kan kamu memberitakan kematian Tuhan di sini ayatnya. Jadi ada peringatan kematian Tuhan, makanya diperingati. Makanya saya bilang tadi istilahnya kalau di Islam itu tahlilan lah gitu kan. Bagaimana mengingat kematian mendiang kita dari keluarga dan seterusnya gitu loh. Nah ini loh, yang ditahlilin Tuhan coba. Belum lagi nanti yang lahirannya tadi yang disebut. Aduh. Mikir dikit kenapa? Willy, Tuhan lu itu lahirnya di mana, Willy? Will, Di Bethlehem. di Bethlehem. Di hotel apa di mana lahirnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berarti di kota Daud. Oh, bukan di hotel ya? Bukan di hotel lahirnya Muhammad ya? kali di hotel. Muhammad lahirnya- kali yang di hotel. Iya, lahirnya di mana? Di rumah bersalin, di rumah sakit atau di mana? Yang jelas bukan di bawah pohon korma, Po. Iya, di mana? Kalau bukan di bawah pohon kurma di mana? Di kota Daud. Iya, tempatnya tahu gua di kota Daud. Maksudnya tempat lahirnya itu apa? Rumah sakit, rumah bersalin atau apa? Oh, macet. Malu. Enggak macet, enggak malu dengar. Iya, yang saya Narasi tanya lahirnya kalian. itu di mana? Di rumah makan, di warteg atau di mana? Sudah dijawab. Iya, di mana? Di kota Daud. Di kota Daud. Ya, bukan di bawah pohon kurma ya? Bukan. Bukan. Pohon Berarti di di bawah rumah pohon sakit ya, korma itu cuma dongeng. Iya, dongeng. Iya, nggak kalau di apa-apa. bawah pohon korma di itu rumah cuma sakit ya? dongeng. Dongeng. Di rumah sakit atau di rumah bersalin? Paling Isa yang itu. Yang apa? Itu Malu Kang ya? Baal udah greget apa gimana itu? Enggak, dia Layarnya malu kira-kira- nyebutin di kandang binatang, Yang malu waktu lahirnya di kandang binatang. Enggak pernah malu memberitakan. Ya udah, beritakan Yesus kepada Kristus kami di mana. enggak pernah Ini malu. sedih banget sih. Udah lahirnya di kandang domba. Diarak, ditelanjangi, ditampar, ditumbak. Digantung. Tapi gini Mati kalau ini. bayi-bayi kan baunya enak ya, bau bayi itu. Kok ini mah bayinya bau tai kambing ya? Beda ya? Lu punya Tuhan naas amat sih. Sedih banget dengernya.
Gue saudara kayak gitu aja gak tega. Ini Tuhan loh. Bingung saya ini. Ya, Miris amat punya Tuhan. untuk para pendeta apa orang-orang Kristen yang cerdas di bawah, kita lihat dari tadi, inilah Minta bantuan. kualitas mereka. Minta bantuan dia. Ada nggak yang Mau turun berbuat malu, dalam penyampaian? di atas dipermalukan. Mm-mm. Nah, ini kualitas. Nah, orang Kristen kan tadi cerdas-cerdas katanya kan. Iya. Nah itu kan kecerdasannya kan. Sampai menghinakan Tuhan, tidak dimarahin oleh Tuhan gitu loh. Teman-teman yang di bawah ya sambil tap-tap layar, coba di typing yang turun anak babi, yang turun anak babi gitu ya teman-teman di komen ya. Kau kan sendiri dari tadi tuh bicara tuh, ketika kau menganggap ajaran Islam itu dianggap tidak logis atau gimana, justru kau berpikir ajaranmu itu loh yang melawan akal sehat. Bahkan tadi kau bangga katanya orang Kristen itu peraih Nobel dan lain sebagainya. Sejauh yang kami baca ya, orang Kristen akan cerdas ketika meninggalkan ajarannya, meninggalkan kitab sucinya. Buset. Oh iya, iya. Malah nyunsep itu. Nah, coba ketika Anda diajarkan di dalam kitab Anda, orang Kristen yang cerdas, bagaimana ketika membahas tentang ada singa makan jerami? Orang cerdas percaya nggak? Coba. Lalu ada tiang langit. Ah, orang cerdas ilmuwan tuh bakal ada nggak ilmuwan dari Kristen yang berdalil dari ada tiang langit bergoyang-goyang? Mana itu? Coba lihat, apa nggak nyunsep orang-orang Kristen? Kalau yang dari Kristen Nyungsep lah orang Kristen. Hmm. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh Goplak. diceraikan Emang oleh goplak ini manusia. bocah. Udah tua tapi Masuk otaknya masuk longor. ke Islam, Aduh. Menang di umur doang. Otak nggak ada isi. boleh berpoligami apa segala ajaran, kan nyunsep. Oh, Ya? apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ya. Nah, berarti pendeta itu Tuhan kalau gitu. Makanya mau Yang nyatuin cerdas itu di masuk gereja ke siapa? Islam, di Islam poligami bebas. Iya, yang nyatuin di gereja itu siapa? Yang nyatuin hubungan itu? Coba. Yang nyatuin kalian, laki dan perempuan itu siapa? Ya, itulah Nah, perintah bingung di wes ya teh. dari Alkitab kami. Yang menyatukan itu perintah dari Alkitab kami. Ya udah, sekarang kau yakini aja Tuhan gitu kan. Terus kalau ada orang Kristen yang berpisah itu gimana? Orang Pasti Kristen jawabannya. dia bercerai itu gimana? Itu pasti jawabannya itu oknum. Ah, lebih banyak oknumnya loh, banyak KDRT-nya. Saya tadi inget ya yang Cici itu yang korban KDRT, suaminya adalah pendeta, ketahuan selingkuh, malah si istrinya ini yang dianiaya. Tapi lagi-lagi karena aturan di dalam keyakinannya tidak boleh bercerai, maka dia hidupnya harus tersiksa. Bunda, syukron. Tapi ya kembali lagi jadinya, dia harus bercerai, menyelamatkan nyawanya. Tapi kok ini bunyinya beda ya sama yang di saya ya? Apa namanya Willy? Lu kan tadi bilang hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud ya. Kok saya baca di buku ini salah kayaknya buku. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Ternyata emang bener ya di Garut banyak domba itu ternyata telah lahir juru cukur di kota Garut ya. Pantesan banyak anak domba di Garut. Yang turun babi, yang turun babi, yang turun babi. Inilah kualitas roh. Kualitas lagi. Enggak, ini jadi gimana Bang Will? Kita orang baik-baik kok, orang baik-baik kok. Mau diskusi apa gimana ini? Kristen yang cerdas-cerdas di bawah nggak usah aja naik ya. Ini
Ya, yang di atas soalnya yang nggak cerdas ya. Mm-mm. Yang di bawah nggak cerdas, yang di bawah yang cerdas-cerdas jangan naik. Soalnya yang di atas nggak cerdas. Nah iya kan kau bilang? Enggak, gini loh Bang, ketika Anda tadi bangga dengan kekristenan, ketika dikatakan Tuhan Anda mati, apakah ada yang salah itu? Anda pun tadi malah senang bangga. Terus kau bilang kami malah yang menghujat. Tadi malah senang. Ini gimana sih rumusnya ini? Ngobrol bingung saya nih. Apa perlu dikorbankan Anda sama Baal tuh biar puas? Kasihan dia sebenarnya. Nggak tega gue liatnya sebenarnya ini teman-teman nih ke orang ini nih. Dia mau turun takut diteriakin babi, bertahan di atas dipermalukan. Jadi seadanya dia itu sebenarnya seadanya dia mentok maju kena mundur kena dia nggak bisa apa-apa dia. Kasihan ini. Tadi kan pas begitu naik kayak yang perkasa tadi. Kayak yang so iye kan. Bawa-bawa santriwati lah apalah. Begitu naik langsung kayaknya ininya ginjalnya bengkak loh. Coba periksa lu ke bidan, ginjal lu bengkak loh. Lu sekarang ke bidan, ke klinik, periksa ginjal lu. Kayaknya ada kebengkak, ada luka gitu bengkak kayaknya itu ginjal. Atau geser ke pantat gitu ginjal lu. Coba periksa. Sebenarnya jadinya begini kan Kang. Kalau dia udah nggak sanggup menghujat, terima fakta kita jadi kasihan. Kalau dia menghujat, keluar dari ketahuan hujatannya kan gitu. ini Datanya menghujat. baru keluar dari WC ini tadi baru berak dengarinnya. Oh gitu. Apa yang mau kita bahas lagi? Betul. Yesus pernah nggak kira-kira ke WC? Yesus kira-kira pernah nggak ke WC? Yesus kira-kira pernah nggak ke WC? Lupa aku masuk WC itu kaki kiri apa kaki kanannya yang Kepala dulu masuk WC. Kepala dulu lu masukin kepala lu ke WC masukin. Enggak kan? Pastinya kan dicontohin loh oleh Tuhan Anda. Kan Tuhan Anda kan sama manusia sama Anda. Anda kan barusan bilang habis dari WC. Cuman saya tanya aja pengen tahu. Yesus pernah nggak ke WC? di Alkitab nggak perlu mencontohkan hal-hal yang kayak gitu. Enggak, pertanyaannya gini loh. Yang baik yang benar. Iya, enggak. Jika ada tata cara cebok. Lah iya, Masuk makanya WC saya pakai tanya. kaki. Saya tanya aja, nggak perlu pakai ayat. Yesus pernah nggak ke WC Yesus? Yesus kalau berak nggak pernah cebok loh. Iya ada datanya valid ini valid. Valid, Yesus nggak pernah cebok kalau ke berak. Makanya ada ini. Nah, makanya bau. Coba aja, coba cari di mana ada data mengatakan Yesus cebok kalau berak. Nggak pernah. Nggak pernah cebok Yesus. Makanya Oten itu gak pernah cebok, bau semua. Aku tutup dulu ya, izin Bunda semua. Di dalam Al-Quran jadi hal-hal yang pentingnya nggak ada. Yang aku heran ini kenapa Yesus dikebiri loh Bang? Yesus dikebiri kenapa loh Bang? Begitu pentingnya Yesus itu sampai dikebiri kenapa Bang? Baca Matius 19 ayat 12 Bang. Saya tahu itu ayat itu arahnya kemana sebenarnya, tahu itu. Iya Bang. Bang Willy. Saya emang ngebang aja lah supaya kita nggak boleh ngujat. Kenapa di Matius 19:12 Yesus dikebiri? Pakai data lo ya. Nanti kalau Anda tanya di Bible itu orang Kristen baru apa? Katanya Teman-teman kita pakai data ya di Matius 19:12 itu Yesus dikebiri loh. Dia ngaku sendiri loh. Demi kerajaan sorga dia mengembirikan dirinya sendiri. Tapi di dalam Yahudi itu kebirinya beda dengan yang kebiri yang di Kasim di seperti di film-film ya. Kalau di film-film kan buah jakarnya saja.
Tapi kalau di Yahudi, ya Yesus ini dipotong dua-duanya, penis dan jakarnya. Wah, pantesan dia nyuri CD ya, nyuri celana dalam wanita ya. Ada gitu? Aduh bagus itu. Ada, ternyata buat itu. Ya makanya kalau kita lihat di patung-patung di gereja ya, ada gambar Yesus itu ditutup kan itu ditutup itu kan apa bagian itunya ya. Nggak ada yang pernah tahu kan? Nah, nggak ada yang tahu itu apa dia punya kelamin, maaf nih kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nggak ada, nggak pernah dibuka. Coba berani ada yang buka nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu emang. Itu Cuma ditutup yang bagian itunya saja kan yang ditutup. Iya. Karena di Matius 19:12 itu dikebiri. Yesus itu. Dia itu nyuri celana dalam perempuan ya. Itu data valid lah Bang. Valid. Nanti di-share ya. Bagus Iya, itu berarti. Siap. Ternyata Bang Willy baca Matius 19:12 itu dari cerita awalnya itu kenapa gitu loh. Ada timbul itu. Perikopnya perceraian dan perceraian. Di sana menceritakan yang bercerai dan yang kawin, yang tidak kawin gitu. Nanti diceritakan kenapa Yesus tidak kawin. Kan Yesus tidak kawin katanya. Nah, alasannya itu dia untuk menuju kerajaan sorga, dia menguduskan dirinya sehingga dia harus mengebirikan dirinya. Nah, untuk bapak-bapak pendeta pastor biasanya dia dengan selibat. Padahal selibat itu beda dengan kebiri. Kalau Yesusnya dikebiri, kalau pastor di selibat. Ngeri loh itu. Makanya ada data yang mengatakan di Amerika menceritakan bahwa Yesus itu dikebiri, kemudian tidak punya alat kelamin, maka dia melakukan transgender. Dia mempunyai dia ada datanya itu pergi ke Thailand itu ganti kelamin di Thailand. Ini data valid loh, kita nggak usah ini valid. Udah aku nggak tega, Bang, mau diskusi apa gimana lah? Aku turun dulu, Ustadz. Maaf ya, biasa saya ini ada panggilan dari Presiden. Saya mau ngajari oten-oten botol. Ustadz, maaf ya lahir batin. Kalau ada salah kata, tidak boleh menghujat. Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menjelaskan. Islam tidak boleh framing. Islam tidak boleh menghujat. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis sekali kata-katanya. Iya, umat Islam itu nggak boleh. Teman-teman Kristen itu jangan juga ya, jangan ya. Ya, jangan mengatakan Tuhan itu mati, menghujat itu, ya. Oke. Dia udah ini ginjalnya udah bengkak, udah pindah ke pantat ya, makanya dia merenung. Salah ngomong dia, orang-orang Kristen katanya pintar-pintar. Ternyata pas begitu naik ke sini jauh di bawah rata-rata, guys. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Chan, awas ya kalau ngehujat nggak ada data nggak boleh ya, nggak boleh ngehujat kalau nggak ada data nggak boleh. Salam dua Kristus. Nggak, jadi kadang kita ini bingung ya, kita tampilkan data. Nah, itu kalimat itu hujatan. Kita nggak mau tuh mengucapkannya karena itu tertulisnya seperti itu. Tapi kalau kita rubah malah jadi menghujat juga. Kan bingung tuh. Misal ketika ada ayat mengatakan bahwa Yesus itu kan terkutuklah yang digantung pada kayu salib, yang merujuk kepada Yesus. Dihujat dong, dikatakan sebagai yang terkutuk. Kita nggak mau seperti itu. Kalau kita rubah bunyinya, malah nanti kita yang dituduh oleh Kristen menghujat. Bicara konsepnya cuma di situ-situ aja, ya. Ya, sementara kalian nggak mau menerima fakta itu. Dari kekristenan itu baca satu perikopnya itu jelas. Ya, dalam perikop itu dijelaskan pernyataan Paulus kan contoh kan yang tadi saya sebutkan tuh bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Namanya Yesus kan? Karena di situ gelarnya Kristus. Ya, atau kita nggak pakai nama aslinya, gelarnya aja Kristus. Kristus ini yang dikutuk, yang digantung pada kayu salib. Nah, coba nih, kami kan nggak sanggup, nggak tega mengatakan dia itu terkutuk. Mau menjelaskan tentang ayat yang kalian bacakan, kasih waktu, kasih ruang. Ini orang di situ kira-kira perlu waktu berapa menit, Pak? Tentang apa yang kalian bahas. Iya, oke. Dikasih waktu. Galatia 3 nomor 13. Abang jelaskan kira-kira berapa menit?
Galatia Saya sampai berapa? bantu. Gedein tuh. Udah gua gedein tuh lo, Willy. Galatia 3 nomor Galatia berapa? 13. Galatia 3 nomor 13. Di situ kan Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib yang merujuknya kepada Kristus. Karena ayat lengkapnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kami sebenarnya sebagai yang muslim mau mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib itu nggak sanggup beneran. Karena dia manusia yang mulia. Tapi kalau kami rubah bunyinya, pasti dianggap menghina. Atau merubah kitab orang. Jadi dilema kami ini. Coba Anda jelaskan perlu berapa menit? Enggak, saya kalau urusan Bibel ini belum begitu menguasai, soalnya baru murtad. Mana Iya. kau ini? Mana sih? Coba kalian tanya dari Al-Quran lah coba. Ya? Ke Bibel aja lu nggak paham, apalagi ke Al-Quran lu dongo. Kalau di Al-Quran sih udah. Kitab lu Bibel apa Al-Quran sih? Kitab lu Bibel apa Al-Quran? Ya, yang namanya kita kan baru mengikuti, wajar lah. Tadi katanya Sekarang kan baru jadi Kristen tuh ngakunya. Anda udah tahu atau belum ayat Galatia 3 nomor 13 itu? Sebelum murtad, kan ngakunya murtad. Sebelum murtad itu udah tahu belum ayat itu? Belum. Belum tahu. Nah, sekarang kalau sudah tahu, kira-kira Anda setuju atau tidak kalau Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib? Dulu kan nggak tahu. Kalau kami nggak mungkin naudzubillah sampai harus murtad menjadi Kristen, harus mengimani dia mati terkutuk. Nggak mungkin, dia manusia mulia. Nah, kira-kira Anda nih, katanya tadi kan bilang murtad, sekarang jadi Kristen, maka harus mengimani kalau Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib. Nah, itu gimana? Itu berbicara tentang hukum kutuk Taurat Kristus. kalau nggak salah. Enggak. Yesusnya itu mati terkutuk digantung pada kayu salib gitu loh. Nah, itu gimana? Kalau Jadi masalah gimana kutuk, konsekuensinya? kutuk Coba itu dong. Maksudnya itu kutuk dari Adam dan Hawa itu. Nggak ada, nggak nyambung, Blas. Nyambung. Loh, itu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantungnya? Kristus. Tad izin Tad. Gak tega. Gimana? Demi Allah saya gak tega. Belajar aja, nanya aja dia. Enggak tega, soalnya gini. Dia mau kabur, Kang Chan, dia malu. Takut dikatain, yaitu tadi. Tapi di atas, saya kasihan, saya nggak tega benar. Mending Saya juga udah ganti aja bilang sama dari Pak tadi Kembali kan. apa ya. Nggak tega. Kasihan ya, saya turunin ya secara hormat ya. Dengan alasan nggak tega, kasihan takut saya. Pak Yepa, salam, selamat pagi Pak Yepa. Selamat pagi. Gimana kabar Pak Yepa? Puji Tuhan baik. Udah sarapan belum Pak Yepa? Belum Bang. Wah sarapan dulu biar ada tenaga, biar agak cerdas dikit Pak Yepa. Kalau udah sarapan. Iya. Biar apa namanya staminanya bertambah dan asam lambung Pak Yepa nggak kambuh. Buat apa sarapan? Minum racun aja aman kok. Oh iya. Pak Yepa ini orangnya sopan, santun, bijak. Ya walaupun sedikit muter-muter nggak apa-apa ya Pak Yepa ya. Kita kan saudara ya Pak Yepa. Nih. Hadirkan diskusi yang ini ya. Mantap. Silakan Pak Epa. Saya sambil Sama Ustaz Alif nih, Ustaz Alif. Lanjut. Saya mau ini dulu mau beli apa namanya bubur. Ya izin saya mau beli bubur karena belum ada yang mau nyediain saya. Nitip Surabi Hanet. Waduh. Surabi Hanet Pak. Aduh.
Saya mau beli bubur dulu, saya tinggalin. Ini Pak ini orangnya santun. Jadi saya Harus ada moderator, kan Kiang, Kang ada Kiang. Ustadz Alif moderator, di bawah Iya, sip. ada moderator ya. Ya, Ya silakan Pak ya Pak. Gimana ada yang mau disampaikan? Silakan. Eh, saya tadi belum menyimak saya. Jadi apa yang didiskusikan barusan itu apa tentang apa gitu? Enggak, tadi teman Kristen yang tadi itu mau keras, tapi ternyata nggak bisa. Mau menghujat tapi masih belajar. Mau membanggakan diri tapi malah kayak menampar wajah sendiri gitu loh. Ya saya sampai bilang sampai nggak tega. Udahlah Bang, nggak usah lah, baik-baik aja gitu. Ya contoh, ya mohon maaf kan misal begini, dalam keyakinan iman Kristen itu kan dia kan tadi juga dibilang bahwa Yesus mati itu kan dia senang bukan sedih, ya kan? Suatu kebanggaan untuk Kristen kan gitu. Nah, loh kok bisa saya bilang Tuhannya mati kok bangga? Kan, dan kenapa diajarkan di dalam Kristen kalau Tuhan itu harus mati gitu loh? Ya. Nah itu sih berawalnya dari situ. Ya ada lagi mundur tapi kejauhan lah. Anggaplah dari situ aja gitu. Ya. Ya. Kenapa Yesus harus mati? Itu kan penggenapan nubuatan yang sudah tertulis. Bagaimana Mesias itu yang harus mati itu dikatakan sendiri oleh Yesus. Kalau Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10, di situ jelas dia katakan, aku menyerahkan nyawaku. Ya, Yohanes 10, saya baca cari dulu ayatnya ya. Yohanes 10. Itu Pak anjingnya bisa di mute dulu nggak guguknya itu, biar nggak keganggu. Di sebelah anjingnya, tetangga. Oh, oke. Nah, ya. Ayat Yang gimana nih dalam Yohanes maksudnya? 10 bahwa dia berkuasa menyerahkan nyawanya, artinya dia berkuasa memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian itu juga kesaksian dari Yohanes Pembaptis bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan itu Yohanes juga 10 nomor berapa Pak? Yohanes 10 Dan- itu saya masih cari ayatnya itu. Iya. Dan juga ini makna menyerahkan nyawa itu yang dipahami oleh Kristen itu apa gitu loh. Yohanes 10 nggak ada urusan, nggak ada bicara itu. Ada. Ini akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Makna menyerahkan nyawa di situ apa? Pak? Menyerahkan nyawanya, kemudian ketika melihat segala datang meninggalkan domba-domba itu lalu menerkam. Kembali aku mengenal domba-domba aku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi bahwa mengasihi aku. Maksudnya di situ makna menyerahkan nyawa itu mati di kayu salib gitu ya? Menyerahkan nyawaku bagi domba-domba. Jadi maksud di sini artinya dia menyerahkan nyawanya. Tentang praktek atau bentuk penyerahannya seperti apa? Itu Yohanes 10 nomor ada berapa Pak? ayat yang ke-14 ada, 14. yang ke-11 juga ada. Nah, makna menyerahkan nyawa di situ maksudnya apa? Ada juga Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi itu pernyataan bahwa dia berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali. Oh, dapat tugas, berarti dapat surat kuasa kalau gitu. Ya. Karena gini, penggenapannya kan dalam Taurat. Iya, di situ kan maksudnya dia bisa karena memang dia dapat wewenang kan, dapat tugas. Ya. Gitu kan? Itu. Ya berarti bukan sang maha kuasa kalau gitu. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Jadi itu ada kekuasaan dia memberikan nyawa untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambil daripada melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kehendaknya sendiri dia memberikan itu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya udah satu ayat aja tegasin biar kelar loh. Aku berkuasa Ya. memberikannya. Ya, Caranya Yesus memberikan nyawanya. ya tentang caranya itu kan ada pernyataan-pernyataan tentang praktek seperti apa itu tertulis dalam kitab yang lain tentang hal penyaliban itu adalah tentang hal lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Maksudnya menyerahkan nyawanya dengan cara mati di kayu salib. Ya, kalau tentang praktek cara itu kan ada ya seperti itulah. Karena ada penjelasan dalam ayat-ayat yang lain, tapi saya belum ketemu, Bang. Enggak, Saya maksudnya cari ayatnya. menyerahkan nyawa itu dengan cara apa? Ya mati disalib, Bang. Iya, berarti Yesus ketika disalib dia sedang menyerahkan nyawanya gitu. Iya. Nah, dia disalib itu berarti karena keinginan Yesus. Gini, Bang. Kalau bertanya dia disalib karena keinginan Yesus, itu bukan bicara juga tentang keinginan, tetapi bicara tentang Kan dia menyerahkan nyawanya kan Bapak sendiri yang dia bilang. mengikhlaskan, bukan menyerah keinginan, tetapi mengikhlaskan untuk penebusan itu. Mengikhlaskan dan keinginan itu mungkin Katanya berbeda. tadi Yesus itu menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan. Artinya dia ikhlas untuk menyerahkan. Tetapi kalau Bang Alif bertanya bahwa itu Enggak, berarti keinginan, gini dulu Pak, gini dulu Pak, maaf ya. Jadi Yesus itu sebenarnya mau atau enggak sih disalib? Sebenarnya katanya, Yesus kalau itu dari- sebenarnya mau enggak sih disalib? secara manusia mungkin dia tidak mau. Tetapi Tidak mau. tidak mau. Tetapi dari cerita yang ada, kenapa dia berkuasa menyerahkan? Kenapa dia menyerahkan, ikhlas memberikan? Karena kan ada maksudnya. Tapi bicara Ya tentang berarti kan secara manusiawinya dia itu menolak kalau dia itu digantung di kayu salib kan gitu. ya itu kan Nah. dikatakan ada ayat pendukungnya gini. Kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang Iya, jadi. iya Bang. Iya. Jadi Yesus secara manusiawinya nggak mau disalib. Ya, oke. Oke. Yang mau disalibnya itu yang secara apanya? Ya, kehendak Bapa. Karena gini, kenapa dikatakan kehendak Bapa? Karena bangsa Israel pada saat mereka melakukan yang melakukan Jadi dosa. kehendak Bapa sih. Ya, itu ya. Karena kalau boleh cawan ini lalu padaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu kan Kehendakmu yang jadi. Jadi secara kemanusiaan dia seolah-olah sangat berat untuk dia hadapi, tetapi secara kepenuhan ilahi itu yang harus dia genapi. Apa Ya, boleh buat berarti Yesus itu yang manusia harus tunduk kepada Tuhan. tunduk kepada Gitu ya? nubuatan yang harus dia genapi. Iya, Yesus yang manusia walaupun dia menolak tapi dia harus tunduk kepada Tuhan gitu. Kalau dia itu harus mati di kayu salib. Ya, lebih tepatnya Bang, bahwa tunduk kepada nubuatan Yang mana sih? harus Biar dia genapi. biar Kenapa? biar apa ya? Ya gini, ya karena yang lebih tepatnya itu tunduk Yang mana? kepada Yang tepat nubuatan yang mana? harus digenapi. Kenapa harus Di mana nubuatan? di mana nubuatan yang harus digenapi itu di mana? Banyak Bang, banyak. Tapi saya belum ketemu. Saya mencari Satu aja, satu. di mana? Ya? Satu. Nah, oke, Yohanes 1:29 aja. Itu kata Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah jadi yang Yohanes? mengaku isi dunia. Demikian juga dalam kitab Kejadian bagaimana Itu mah bukan nubuatan lah. nubuatan Bang, kan itu belum terjadi Bang. Lah, kan di 14-nya sudah jadi daging dia. Iya, tetapi pernyataan ini pernyataan sewaktu Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan Yesus. Keadaan Tuhan Yesus itu belum pada masa dikejar-kejar oleh Yahudi untuk disalibkan. Jadi nubuatan Yesus itu baru ada di perjanjian baru kalau gitu ya. Itu salah satunya. Kan minta salah satu, Oh, Bang. salah Kasih tiganya yang mana Bang?
Itulah saya masih cari lagi ayat-ayat. Mungkin di Hosea ada, di Yesaya saya lupa saya bang ayatnya di mana itu. Berarti para nabi mengabarkan kalau Yesus itu harus mati di kayu salib gitu ya. Gitu kan maksudnya? Para nabi menubuatkan kalau Yesus itu harus mati di kayu salib. Kan Yesus itu berkata, mungkin hari ini, esok atau lusa aku harus pergi. Sebab tidaklah seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti ternyata kata Yesus itu orang-orang Yahudi itu gemar membunuh para nabi, Bang. Ya, itulah sehingga mereka Iya kan? ya itu mungkin akan salah pada saat kita mengatakan bahwa semua orang Yahudi, tidak juga, tetapi keadaan memang ada masa-masa orang Yahudi itu tidak takluk kepada hukum Tuhan sehingga melawan Tuhan. Kan akibatnya ada. Enggak, Pak. ini Pak, iya, jangan-jangan nih. Jangan-jangan kan Yesus itu mau pergi, soalnya mereka bangsa Yahudi itu suka membunuh para nabi. Perjanjian lama itu nabi itu yang sudah dibunuh gitu loh. Kan gitu, Bang. Sementara Yesus sendiri anak manusia memang harus hari ini, esok atau lusa aku harus pergi. Sebab dia katakan kan bahwa tidaklah seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Makanya Yesus mau pergi. Nah itu, kalau nubuatan bahwa mereka kalau misal para nabi itu dibunuh, ternyata Yesus sendiri mengkonfirmasi sudah banyak yang dibunuh oleh kaum Yahudi di kalangan Bani Israel. Iya, udah banyak. Nah iya, sementara Yesusnya itu harus pergi. Ya, tetapi tentang penggenapan dari kelahiran sampai kematian yang layak untuk mengatakan sebagai penebus dosa, itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa hanya Tuhan Yesus? Karena ada banyak ayat pendukung. Dari kelahirannya saja itu suci, Bang. Disuci, dilahirkan jadi suci. Dari kelahiran sampai jadi, kematian. Jadi kita lihat track recordnya. jadi penebusan dosa itu pakai orang yang suci. Ya, harus suci. Harus suci. Ya. Nah, sekarang saya tanya, di dalam kitab nubuatan para nabi, Tuhan itu rela nggak membunuh orang yang suci? Nah, oke. Gini. Tuhan itu murka atau sangat senang menumpahkan darah orang yang suci? Kalau pertanyaan Tuhan Yesus itu senang tidak membunuh orang suci, tentu tidak, Bang. Tetapi udah, berarti salah kalau gitu. Ya, gini, Bang. Karena bangsa Israel dalam mereka melakukan suatu ibadat untuk pengampunan dosa, mereka harus mengorbankan yang namanya darah binatang, lembu, ya betul, domba, mereka korbankan, merpati, dan nah itu adalah gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam Kejadian 3 pun sudah dinyatakan pada saat manusia dalam dosa, mereka mencoba membuat dari daun pohon ara menjadi pakaian. Tapi Tuhan mengganti dengan kulit binatang. Nah, itu juga adalah gambaran bahwa anak domba yang akan disembelih. Kemudian jadi bedanya Kristen dengan Yahudi, Bang. Bedanya Kristen dengan Yahudi, kalau Yahudi mengorbankan binatang atau hewan maksudnya, kalau Kristen mengorbankan manusia gitu. Kan ayat yang saya angkat, dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Tadi ditanya katanya dia nggak mau. Secara kemanusiaan kan dia nggak mampu. Nggak mau apa nggak mampu? Nggak mampu. Karena itu kan saya katakan. Nggak mampu apa? Ayatnya gini. Ya Bapak, jikalau boleh cawan ini lalu daripada cawan itu berbicara tentang penderitaan yang harus dia hadapi. Dia berdoa supaya lalu itu dalam kemanusiaannya. Kok tidak mampu aja, tetapi selanjutnya apa yang dia katakan? Dia bilang, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak apa yang jadi. Baik, berarti keputusannya diserahkan kepada Bapak ya. Keputusannya diserahkan kepada Bapak ya. Ya. Nah, sekarang kalau gitu kita tanya Bapak nih, Elohim maksudnya ya. Elohim itu marah atau senang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah?
Iya, tentunya tidak senang, tidak suka menumpahkan yang tidak Ah, besar. berarti tidak mungkin Elohim membiarkan Yesus itu ditumpahkan darahnya. Ya, tapi ini dalam jalur pengertian yang berbeda karena bicara tentang penebusan. Lah kan tadi dia serahkan sama Elohim katanya keputusannya. Karena gini, Berarti Elohimnya yang jahat kalau gitu. ya, Kan dia bilang tidak rela Tuhan itu murka, marah, menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya adalah lidah dusta, dan banyak poin di situ. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16, 17, 18. ya, Ya berarti kan Elohim itu membenci Yesus manusia yang tidak bersalah. Seandainya Yesus itu dibiarkan mati terbunuh, itu adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan, bukan yang direstui oleh Tuhan. Kalau Yesus menyerahkan keputusannya kepada Tuhan, mestinya Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang ngambil keputusan. Tidak mungkin Tuhan ngambil keputusan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. oke, saya Kan gitu logikanya. ya, ya pemahaman Bang Alif tentang logika seperti itu secara logika masuk akal. Tapi kalau pengetahuan secara firman Tuhan pada saat kita menyelam lebih dalam tentang pengertian makna sesuai dengan konteks cerita yang ada. Misalnya Tuhan benci menumpahkan orang yang suci, itu sudah terbukti dalam firman Tuhan. Misalnya tentang Daniel Tapi di kandang bohong singa. gitu. Daniel di kandang singa Bang diluputkan toh. Sadrak, Mesak dan Abednego di dapur api diluputkan. Itu banyak Bang. Banyak yang diluputkan oleh Tuhan. Tetapi bicara tentang karya penebusan, itu bukan Tuhan yang cabut nyawanya. Kenapa? Dia berkuasa memberikannya. Dia berkuasa mengambilnya. Kenapa dia berikan? Karena itu sebagai lambang penebusan. Penebusan yang dilakukan dengan tidak bisa dilakukan oleh binatang. Binatang tidak bisa menembus dosa. Tapi itu hanya bayangan, gambaran bahwa binatang itu. Kok bayangan sih? Kok Iya. nggak bisa sih? Perjanjian lama itu sebagai bayangan. Masa binatang bisa menghapus dosa manusia, Bang? Lah, itu firman Tuhan. Gimana sih? Oh, tetapi darah yang suci lah, tentang darah anak domba Allah, itulah pengorbanan yang sesungguhnya yang menghapus sekali untuk selama-lamanya dan tidak ada Kenapa malah pengorbanan firman lagi. Tuhan yang diimani oleh Yahudi dibilang itu bayangan? Iya, Bukan itu sesungguhnya iman kami, berarti. iman kami. Ini pengertian iman. Iya, tapi iman Anda maksudnya gini Bang, iman Anda jangan memporak-porandakan iman Yahudi. Gini, Bang. Kan itu sudah ada ajarannya. Konteksnya. Korban penebusan dosa, korban penebusan salah, Ya. bahkan korban ketika orang itu habis lelehan, korban banyak itu ada Ya. kulit daging Yang lembu korban kotoran salah. juga ada itu penghapus dosa, domba Ya. betina penghapus dosa. Itu kan banyak yang diimani oleh Yahudi, tapi oleh Kristen dibilang itu bayangan. Gini Bang, gini konteksnya kita diskusi antara umat beragama antara Islam dan Kristen. Saya menjelaskan dalam konteks saya sebagai Kristen, Bang. Itu penjelasan pengetahuan yang saya bisa jelaskan. Itu. Tapi kira-kira Jadi orang tidak ada Yahudinya hubungan terima dengan nggak orang kalau Yahudi. kalau ajaran mereka tiba-tiba oleh Kristen dibilang bayangan gitu kan? Mungkin mereka nggak terima Bang, tapi itulah pemahaman kami. Oh, Itulah ya itu memang seperti berarti. itulah yang diberitahukan oleh kitab kami bahwa darah yang suci, darah yang tidak bercelah. Bahkan tentang imam Melkisedek itu ada pengertiannya tentang bicara keimamatan. Dan untuk kita mengetahuinya perlu menyelam lebih dalam tentang apa maksud kitab suci yang ada. Coba deh, saya tanya di perjanjian lama Data aja, itu, saya sakit kepala saya kalau abang nanya, saya cari ayat-ayatnya. Data aja, dari data itu kita diskusi gimana bisa. oh yaudah mau pakai data yang mana? Kita mau pakai data yang mana? Data Alkitab lah pasti. Iya, yang mana maksudnya? Mau yang mana? Terserah Bang Alif. Nanti Dalilnya yang mana? tentang apa? Lah, gimana sih? Abang katanya daripada pusing suruh nyari ayat, Iya, mendingan kan kita pakai data yang ada. Iya, yang mana data yang mau dipakai? Pertanyaan Bang Alif kan saya sudah jawab semuanya.
Jadi Mm-mm. kita lagi ke pembahasan yang baru lagi tentang Oh, apa dan gitu datanya maksudnya. apa. Kan Bang Yang Arif tadi yang itu ya, yang sejak tadi itu semua. ya, yang bikin pusing itu secara akal sehat memang betul apa yang saya sampaikan. Tuhan membenci penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah. Maka selayaknya Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kalau Yesus itu mati, disiksa, dipaku, ditumbak dan seterusnya kan. Secara akal sehat itu memang nggak mungkin kan gitu. Tapi secara doktrin dan dogma agama Kristen dia harus mati itu walaupun melanggar akal sehat. Itu kan tadi poinnya yang bikin agak keliengan. Enggak Bang, kan saya sudah kasih ayatnya. Aku berkuasa menyerahkan dia dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi pada saat kita mengerti firman Tuhan, tentunya Kapan Yesus ngambil nyawanya, Bang? Hah? Terus Yesus kapan ngambil nyawanya? Jadi pada saat Tuhan dikatakan mati selama 3 hari, itu dia ke alam bawah maut merebut kunci alam maut, Bang. Jadi ada tugas yang dia kerjakan merebut kunci alam maut. Berarti nggak mati dong? Ya secara Ternyata kan itu jalan-jalan dia. alam roh, Bang, dalam alam roh. Itu kalau Bang bingung saya kasih ayatnya. Iya. Kan kau bilang mati, ternyata dia pergi ke alam maut, nggak jadi mati berarti. Roh kan nggak mati, Bang. Yang mati tubuhnya saja. Tapi roh Oh, itu tubuhnya yang mati, rohnya jalan-jalan balik lagi. bukan jalan-jalan, Bang, tapi pergi membebaskan. Itu dalam kitab Petrus, Bang. Saya cari Gimana bahasanya ya? Kalau bukan jalan-jalan itu apa bahasa yang tepat? Saya cari ayatnya dulu ya, Bang, agar supaya sesuai dengan apa yang dikatakan ayat firman Tuhan kami. Tunggu saya mood dulu sambil saya cari. Ya, dia pergi ke alam maut itu ngapain? Pertama Wisata kuliner. membebaskan dan kemudian Membebaskan siapa? membebaskan itu orang-orang yang mati lah, Bang, yang masih dalam dunia orang mati. Dikatakan hadis yang pertama itu dibebaskan. Emang kenapa dia? Merebut kunci alam maut dari Kolose 1:8 yang awalnya Emang yang pegang kunci alam maut siapa? ya pada waktu kejatuhan manusia kan itu. Siapa yang pegang kunci alam maut? Nah, udah lebih dalam ini kalau saya bicara tentang tentulah saya menjelaskan. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau Nggak akan percaya. kalau berat lambaikan tangan. Yang pegang kunci alam maut itu siapa emang? Bukannya saya menjelaskan yang berat, Bang, tapi Enggak, saya tanya aja. Yang pegang kunci alam maut itu siapa? Gini saya cari. Nggak perlu pakai ayat sih, Bang. Yang sudah dipahami aja. Yang pegang kunci alam maut itu siapa? Tunggu ayatnya tentang Yesus itu dulu, supaya saya bisa sudah terjawab dulu nanti di. Abang mau dikasih ringan biar nggak capek-capek malah mau nyari. Iya, supaya pakai data tuh. Kan data itu saya pikir itu yang paling valid untuk saya menjelaskan. Terus Ya, kan? nyarinya gimana kita kata kuncinya biar dapat kuncinya? Saya bantu nyari. Dalam kitab apa namanya? Kata Waktu kuncinya apa? Kemana setelah kematian? Pertanyaannya, pemegang kunci alam maut, kunci kerajaan maut, Kan awal itu yang megangnya itu siapa? awal kan Pak Alif nanya kemana perginya Tuhan selama 3 hari, berarti nggak mati toh. Itu saya jelaskan. Iya, ternyata dia Dengan pergi ke alam alasan- maut, Tapi saya mau cari merebut ayatnya kembali kunci alam maut. Dia merebutnya dari siapa gitu loh? dari tunggu saya cari dari kuasa kegelapan ya pasti iblis lah. Oh, iblis. Oh iya, ini saya bantu cari benar, kata kuncinya ketemu. Dalam Alkitab, kematian dipandang sebagai hukuman atas dosa yang diwakili oleh iblis yang memerintah di alam maut. Yesus kan merebut kunci pemerintahan itu. Pertanyaan saya, yang ngasih kunci ke iblis itu siapa, Bang? Ya, itu sebenarnya bukan dikasih Atau- tapi dirampas oleh iblis. Kenapa? Oh, Pada saat Adam merampas dan dari Hawa siapa? melanggar, pada saat Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, disitulah alamat itu sebagai kutub.
dunia ini dalam Enggak, dikatakan iblis ada- itu merampas dari siapa emangnya? Kok ada yang bisa merampas? Gini, awalnya kan alam maut nggak berkuasa untuk manusia, Bang. Awalnya Iya, maut enggak, nggak iblis berkuasa. itu kan jadi kuncennya alam maut tuh. Iya. Iya kan, Itu dia yang pemegang saya kuncinya kan. Enggak, dia merebut kunci itu dari siapa emangnya? Ya, bukan merebut, Bang. Bukan merebut. Tadi kau bilang iblis merampas. Yesus yang merampas, Yesus yang dari alam maut, Enggak, dia iya, iblisnya itu pemegang kunci mautnya dari siapa memangnya? Iblis merampas. Pertanyaan Bang Alif, iblis merampas kunci alamat itu dari siapa ya toh? Saya jawab, dia tidak merampas dari siapa, tetapi pada saat Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, pada awalnya maut tidak berkuasa, akhirnya maut itu berkuasa, diadakan oleh kuasa kegelapan itu. Oh, jadi Kenapa? memang Karena melanggar firman memang Tuhan. iblis pemilik alam maut. Berkuasa atas menyelamatkan itu kunci. Iya, atas kuasa Sekarang kan iblis. kunci itu sudah dirampas oleh kuasa Tuhan. Oh, berarti Yesus nyuri kalau gitu. Punya iblis kok diambil? Itu bukan punya iblis, Bang. Lah, makanya tadi saya tanya, iblis itu ngambilnya dari siapa? Kok dia yang pegang kuncinya? Sebab akibat namanya, sebab akibat, sebab jadi saya katakan sebab ada dan Hawa melanggar firman Tuhan yang awalnya mereka tidak dikuasai oleh maut, tapi setelah mereka melanggar firman Tuhan maka mereka mendapatkan hukuman. Salah satunya alam maut itu. Sehingga pada penguasanya saat iblis. Hades namanya. Penguasanya Bukan berarti iblis. Mereka bertempat di Firdaus, Bang. Iya, penguasanya iblis. Iya, iblis bukan yang memegang kunci alamat itu. Tetapi Iya, orang berarti- benar tetap dilindungi oleh Tuhan. Gitu. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai ke abad pertama, penguasa alam maut itu iblis. Di abad pertama tahun 30 sampai 33 baru diambil oleh Yesus gitu ya. Diambil alih. Ya, Ah, jadi Yesus yang berkuasa. ya. Nah, terus sekarang kalau Yesus yang berkuasa atas alam maut, diapain? Jadi pada saat Perubahannya apa perubahannya? Nah, perubahannya adalah orang yang mati di dalam Tuhan bukan lagi pergi ke Hades, tetapi pergi ke Firdaus, Bang. Karena itu kan dikatakan setelah kebangkitan Tuhan, orang-orang yang bangkit itu mereka itu pergi ke Firdaus, bukan lagi ke alam maut dalam penjara-penjara alam maut, Oh, jadi tapi pergi ke Firdaus. Jadi alam maut ini udah kosong. Alam maut itu bukan kosong. Alam maut itu kepada orang yang tidak mengikut Yesus. Ya tidak mau mengikut Yesus tentu dia ke alam maut itu. Tetapi kepada mereka yang mengikut Yesus, maka Berarti itulah Yesus yang Firdaus. memasukkan orang ke alam maut. Bukan. Lah kan Artinya Yesus dia sendiri baru- udah yang berkuasa sekarang. Kuncinya udah diambil. Iya, artinya kunci yang dia ambil itu membebaskan orang-orang benar yang terkurung di dalam Hades ini. Jadi Waduh. itu kunci direbut untuk membebaskan Jadi mereka. orang-orang Itu benar- pada saat kebangkitan ini. Bentar. Pada saat kebangkitan orang mati dalam Tuhan pun bangkit dan ke Firdaus. Karena itu dia katakan kepada orang yang tersalib di sampingnya, pada hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya kunci alam maut itu diambil. Artinya orang benar itu, iblis tidak berkuasa lagi atas kematian orang benar. Kemenangan Iblis hanya- tidak tapi berkuasa memang lagi saat atas ini, kematian orang benar. Nah, karena saat Oh, ini, sebelum bentar Bang, mati orang-orang benar itu dipenjara oleh iblis gitu. Gitu maksudnya. Terus ada yang lolos dari penjara, Helia dan Enok, karena dia nggak sampai mati dulu, dia langsung terangkat ke surga. Ada yang lolos. Terus siapa lagi ya nanti? Oh, jadi ya iblis itu udahlah bang, ini terlalu dalam untuk saya jelaskan kepada abang. Sedangkan hal-hal yang dasar saja abang kan nggak percaya. Kita hanya diskusi tentang hal yang dasar. Oh iya. Pada saat saya menjelaskan ini terlalu dalam untuk abang, sudahlah, nggak usah kita diskusikan. Ya. Jadi jalan-jalan bukan jalan-jalan sih. Jadi Yesus ke alam mautnya udahan ya. Ya udah kan saya sudah kasih ayatnya dalam kitab Petrus itu. Oke. Sekarang penguasa alam maut adalah Yesus.
Udahlah, kita nggak usah lah ke situ dulu. Yuk, yuk, Karena ini, abang nggak ini ngerti. kita mau keluar dari alam maut ini. Karena itu gini bang, barang rohani saja abang, barang hal tentang hal seperti jasmani saja. Iya, kita abang mau keluar sulit. dari alam maut ini, ngeri. Makanya Gini bang, sekarang pemegang kunci alam maut itu Yesus. gini bang, hal-hal tentang hal gimana ya? jasmani saja, tentang penyelamatan itu abang belum mengerti. Kemudian abang akan masuk kepada pembahasan tentang alam maut ini, itu akan sulit saya jelaskan juga, akan sulit abang tangkap. Ibaratnya tentang hal pengertian pelajaran SD saja abang belum selesai, kita akan melompat kepada perguruan tinggi. Tentunya itu akan sangat gitu ya? berbeda. Jadi nggak usah lah. Agamanya sulit dimengerti ya Ustaz Alif ya. Ya mungkin gitu aja. Ya. Enggak. Oke. Gini, akan dimengerti kalau pakai doktrin, kalau pakai diskusi akal sehat itu nggak akan dimengerti gitu. Iya. Kan gitu. Tapi akan ada Ya satu kan? waktu Bang Alif, penggenapannya. Hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenangan. Itu bicara tentang bagaimana akhir manusia akan ada seperti apa. Akan ada di dalam kehidupan yang kedua. Udahlah. Mana sih? Ayat penunggunya ada, tapi gini Bang, saya mau jelaskan lebih jauh sedangkan hal-hal yang Nah, yang mana aja? Yang gampang untuk dibahas yang mana? terserah Bang Alif. Yang Udah kita udah keluar dari alam maut nih. Yang mana yang gampang? Yang ajaran Kristen yang logis yang mana? Soalnya kan gini Bang, ketika Kristen dikabarkan, disampaikan kepada orang lain agar orang itu menerima pemberitaan Bible atau Injil bahasa orang Kristen. Nah, tentu yang mendengar itu kan mencerna, menerima dengan akalnya. Nah, sekarang yang Anda sampaikan kepada kami yang bisa diterima oleh akal itu yang mana? Ya. Ini kita udah keluar dari alam maut nih, udah kembali, udah bangkit kita. Ya. Baca aja dulu kitab suci Bang. Baca aja kitab suci dulu baru lah. Yang mana? Baca Kasih apa ya? Tagline mungkin apa gitu? Yang mana? Yang logis. Pada saat kita membaca kitab suci, membaca, mengimani, maka dengan urapan akal kita bisa mengerti dengan logis. Ternyata seperti itu. Hanya otak kita saja yang nggak nyampe, Bang. Mungkin itu. Oh ya udah, kalau memang logis, jadi sekarang penguasa alam maut siapa? Gini, Bang. Pada saat dikatakan logis, gini saya sampaikan dulu. Kebangkitan orang yang sudah mati selama 3 hari, kemudian dia bisa bangkit, itu kan nggak logis, Bang. Logis nggak itu? Orang mati 3 hari secara logis nggak logis. Nggak logis itu. Kan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu, Bang, yang sulit untuk saya jelaskan, yang pasti Abang nggak terima. Tetapi kami imani karena ada saksi dan mata dan bukti yang ada. Bahkan Terus saksi yang terdekat, Bang. Kalau ini Lazarus itu mati juga sekitar berapa hari, dia bangkit lagi, itu mati lagi nggak? 4 hari, mati lagi lah, Bang. Mati lagi, ada kisahnya? Kisah tentang dia mati kan nggak ditulis. Oh berarti dia 2 kali mati? Firman Tuhan itu menyampaikan tentang Lebih hebat Lazarus 2 kali mati loh, kalau Yesus cuma sekali matinya. Nah, seorang mati 2 kali hebat, gimana, Bang? Ya, 2 kali hebat lah. Gini, Bang. Yesus kan cuma sekali, kalah skor itu 2-1. Penjelasan dalam kitab suci kami menjelaskan tentang jalan keselamatan itu, tentang jalan kebenaran itu dengan jalan supaya kita mendapat kehidupan. Itulah penjelasan kitab-kitab suci kami yang menyatakan tentang hal itu. Kalaupun dia ada sejarah, ada perumpamaan, itu bertujuan untuk jalan yang sesungguhnya ini jalannya ditunjukkan. Nah, ini kebenaran Bang, seperti tadi itu. kan kalau yang matinya kalah tuh 2 kali sama Lazarus. Sekarang sama yang ke surganya. Yesus ke surga mati dulu. Elia dan Henok ke surga nggak mati dulu. Nah sekarang kalah hebat juga dong sama yang nggak mati. Ini kapan menangnya Yesus? Yuk, biar Yesus menang gitu loh. Yuk, coba. Itulah saya katakan Bang Alif nggak akan nyampe untuk pengertian. Kenapa? Iya, karena saya pakai akal sehat gitu, makanya nggak nyampe-nyampe.
Maut, lomba hidup kalah sama Elia, lomba mati kalah sama Lazarus. Ini menangnya gimana? Bang Alif bilang bahwa Yesus kali Lazarus, tentu itu hal yang salah. Kenapa? Yang membangkitkan Lazarus itu adalah Yesus. Artinya Yesus berkuasa atas Lazarus. Iya toh? Kemudian tentang apa namanya, Elia yang naik ke surga, ya toh? Yesus kalah dari Elia. Tetapi Gulat kalah bahwa bener. Yesus bukan hanya naik ke surga, tapi dia menang atas maut. Bahkan dikatakan dia akan datang kembali sebagai raja dan sebagai apa? Yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yesus lah. Saya kasih Oh, datanya. Yesus maha kuasa. Saya kasih datanya. Kapan Yesus jadi yang maha kuasa itu Saya kasih kapan? datanya. Pakai data bener. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah kedatangannya yang maha kuasa. Itu juga sejalan dengan Itu firman siapa itu? Yesus, Itu firman siapa, Bang? firman Tuhan. Oh, bukan firman Yesus ya? Itu sejalan juga dengan Matius 24 ayat yang ke... Gimana sih? Ya, ya ini Kan saya abang sendiri yang baca. ayat Akulah 20 ya, Alfa saya dan kasih. Omega. Ya, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada. Jadi dia Firman ada, Tuhan artinya Allah. datang ke Lah dunia. firman Tuhan Allah ternyata bukan Yesusnya, Bang. Kayak mana sih? Bang Alif, cobalah lebih. Iya coba. Lah itu Yesus sendiri yang bilang firman Tuhan Allah, bukan Yesus. Saya kasih lagi, saya baca kembali ya. Ah, yang mana coba? Nah, aku, ini Yesus loh, adalah Alfa dan Omega. Dia itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Oh Dengan gitu. Tuhan Allah. Ya toh? Terus? Dia adalah Alfa dan Omega, itulah firman Tuhan Allah. Kan yang Ya, ada. itu. Yang ada. Dialah yang ada, artinya dia pernah datang ke dunia. Ya toh? Dan yang sudah ada. Ya toh, yang ada dia sudah ada, itu artinya pernah datang ke dunia. Dan yang akan datang. Itu yang akan datang, dia yang akan datang. Siapa yang akan datang? Yesus yang akan datang kedua kalinya. Itu pun diyakini oleh Enggak, sekarang mau pakai ayat yang mana? Kasih tahu dulu ayat yang mana? Itu kisah ayat 8 yang Bang Alif bilang tadi. Itu dia bilang itu firman siapa itu? Oke, kembali saya jelaskan lagi. Ya, ini saya baca ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu bicara tentang dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ya toh? Terus? Kedua, firman Tuhan Allah, bahwa dia yang tidak berawal, dia tidak berakhir, itulah firman Tuhan Allah. Yang ada. Ya berarti firman Tuhan Allah itu yang diucapkan, bukan Firman Tuhan. dia. Akan salah kalimatnya kalau seperti itu, Abang Alif. Loh, justru Akan salah itu. kalimatnya. Nggak apa-apa lah, Abang Alif bantah. Itu kan Bukan loh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yang kan datang firman itu Tuhan siapa? Allah. Yang Nah, datang itu siapa? Yang datang Yang yang datang maha mana? kuasa itu siapa? yang mana sih? Aduh. Yang Nah, mana? Coba jangan- kau baca Gini, Bang. ya. Dengerin Bang. Kalau Anda pegang kitab itu online, ya Alkitab Sabda online itu, kau buka ayat itu ada tanda bintang, itu ngelingnya ke dalam kitab Keluaran 3 nomor 14. Ini Bang, ini kitab suci yang saya baca. Lah iya itu firman Tuhan Allah, berarti Tuhannya Nabi Musa itu bukan Yesus. Gimana sih? Kapan Tuhan Nabi Musa itu pernah ada hidup di dunia ini? Ya nggak ada lah. Nabi Musa nggak ngajarin Tuhannya manusia, gimana sih abang? Yang ada dan yang sudah ada. Lah, Itu emang artinya sudah ada. Dia emang pernah Anda ada di dunia. pikir ketika Ya, Nabi sudah Musa ada. menerima firman Tuhan, Kemudian- Tuhannya itu berbentuk manusia atau dia belum ada? Ya sudah ada lah. Pertanyaan kedua saya, di Oh, mana yang kedua. Tuhan katakan dia akan datang yang kedua kali?
Di mana Tuhan berkata akan datang kedua kali? Iya, yang akan datang kelak. Itu bicara Yang tentang mana? yang akan datang kelak. Itu bicara tentang waktu yang akan datang kedua kali. Gimana? Yang mana sih? Aduh. Nah, capek saya, Bang. Udahlah, kalau enggak. Yang ada, yang sudah ada, yang ini, yang akan datang, yang maha kuasa, itu merujuk kepada Tuhannya Nabi Musa yang berfirman kepada Yesus. Makanya kan di Wahyu 1, Wahyu Yesus yang dikaruniakan Yesus. Kemudian, Itu wahyu yang diterima oleh Yesus. ya, saya baca lagi ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya, yaitu menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah iya kan? Ya, Itu toh. wahyu wahyu Kenapa dikatakan Yesus. wahyu Yesus? Karena Di ini situ Yesus pernyataan. terima wahyu dari siapa? Karena ini pernyataan tentang rahasia akhir zaman. Bang. Kok jadi rahasia? Enggak, di situ. Iya. Di situ dikatakan Yesus mendapatkan karunia wahyu dari siapa? Bang tahu artinya wahyu, pengwahyuan apokalips, artinya tertutup. Allahu Tertutup, Akbar, bener-bener deh. Tertutup. Di situ bunyinya apa tadi kau baca? Wahyu Ya, Yesus inilah Kristus wahyu yang Yesus dikaruniakan Allah kepada kepadanya. Yesus. supaya Kepada apa, Yesus Bang? kan? Ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Nah, jadi Apa yang- jadi yang diucapkan oleh Yesus itu Sabar, adalah Bang, wahyu jangan- dari jangan Allah, ditunggu betul? ayatnya, Bang. Abang kan supaya Iya, enggak, kepada poin di sini dulu loh. Wahyu yang diterima oleh Yesus Yes. itu wahyu dari Allah, betul? ya wahyu dari Allah Nah, tunjukkan kepada hamba-hambanya. ya. Dan Nah, kalau gitu diberikan menyatakan Yesus menyatakan kepada siapa? Yesus Pada itu Yohanes, Bang. iya, Kenapa nyatakan kepada Yohanes, Bang? iya, Bang. Nggak ada masalah itu. Yesus, itu- Bang, di situ Yesus mengucapkan wahyu dari Tuhan, kan gitu. Jadi dia itu mengucapkan wahyu yang Tuhan berikan kepada Yesus. Masa nggak paham sih kayak gini? Makanya tadi kan dia berkata, aku Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Itu firman Tuhan yang dia terima wahyunya. Masa kayak gini nggak paham, Bang? Alamak. Jadi buat apa kalau kitabnya bahasa Indonesia kalau kami nggak boleh ngerti bahasa Indonesia? Ya, oke, gini. Gimana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Saya setuju dengan Bang Alif. Itu dikaruniakan Allah kepada Yesus. Kemudian apa? Kepadanya dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi ini bicara tentang hal yang akan terjadi. Dan oleh malaikatnya tahu itu diutusnya Apokalips. menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi itu dinyatakan kepada Yohanes karena itu wahyu kepada Yohanes diberikan Yesus kepadanya. Kenapa dikatakan dikaruniakan Allah kepada Yesus? Itu karena ini bicara tentang rahasia. Kita tertudung tidak ada yang bisa menerimanya, dia hanya Yesus Kristus yang sebagai yang layak. Situ ada ayat-ayat juga menyatakan karena Yesus yang layak, tidak ada manusia yang layak menerima tentang rahasia yang akan terjadi kelak, dan penggenapan rahasia ini sudah nyata. Dan ini menjelaskan tentang Yesus sendiri. Di dalam ayat 8, ayat 7 itu katakan, lihatlah ia datang dengan awan. Itu bicara tentang Yesus yang akan datang. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Iya. Karena itu katakan Bang. ya dan Udah. amin. Amin itu pengertian ya. Udah gak usah panjang. Udah dipahami kok, Bang. Udah dipahami. Isi-isi ayat tentang kekuasaan pasti merujuknya kepada sang pengutusnya, ke Tuhannya. Bukan sebagai Yesus. Itu udah dijelaskan kok dari tadi. Itu kan dipahami kalimatnya itu. Lah iya, bener kan? Salah. Yesus Bang, Yesus itu menerima wahyu dari Allah, kan gitu ya? Bener ya? Bener ya? Bener Dalam nggak? konteks penulisan kitab Wahyu, karena itu bicara tentang rahasia apokalips namanya, tertuduh. Iya, rahasia ini sudah diungkap dalam sebuah tulisan kalau Yesus itu menerima wahyu dari Tuhan. Rahasianya
kalau tentang isi dari 1 pasal 1 sampai Allahu 2 itu belum terbuka semuanya, Bang. Ada banyak rahasia yang harus dimengerti karena itu bicara tentang masa ini yang Udah gini aja deh, saya nanya nih. Di situ Yesus menerima wahyu dari Allah. Yang maha kuasa itu yang mana? Yang menerima wahyu atau yang memberikan wahyu? Nah gitu aja. Ini gimana? Dari ayat 1 itu. Kalau bicara Iya. ayat 1 yang memberikan itu adalah Allah kepada Yesus. Karena gini, Yesus Bang, yang menerima wahyu. ada juga ayat yang menyatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Jangan ada ayat lagi, tanggapin aja belum. segala kuasa. Karena itu Aduh bukan ya ayat Allah, 8. Ini kan bicara tentang mana tentang sih? Yesus. Yang Iya, maha saya kuasa. tanya, yang maha kuasa itu yang memberikan wahyu atau yang menerima wahyu? Yang maha kuasa itu yang memberikan wahyu. Gini atau deh, yang menerima coba wahyu? Anda jawab dengan cara tidak jujur ya. Yang maha kuasa itu yang memberi wahyu atau yang menerima wahyu? Coba, nggak usah jujur jawabnya, silakan. Nggak sejujur. Oke, yang memberi wahyu. Ada orang, saya jadi ketawa. Jadi kau lagi nggak jujur ya? Iya. Jadi menurut Anda, tadi jadi lupa saya pertanyaannya. Yang maha kuasa itu adalah yang memberi wahyu. Ya, kan ada yang memberi, ada yang menerima. Oke? Nah, Anda jawab dengan tidak jujur tadi, yang maha kuasa itu adalah yang memberi. Kan gitu? Ya. Ya, berarti itulah ketidakjujuran Anda adalah sebuah kebenaran. Ada orang nih, ada orang. Contoh, saya lagi jalan ke mall. Bang Kembar lagi duduk depan pintu pegang mangkok. Saya memberi uang kepada Anda. Itu yang hebat, itu yang memberi atau yang nerima? Nah, kalau Anda jawab tidak jujur, yang hebat itu tadi kayak mana jadi contohnya? Yang hebat itu kan tentu yang memberi kan. Tapi yang hebat yang memberi itu Anda dalam rangka tidak jujur gitu loh. Prinsipnya begitu. Iya kan? Jadi yang benar secara realita dan fakta buat Anda itu adalah ketidakjujuran. Nah, di situ poinnya. Makanya lebih baik Anda tidak jujur aja, diskusinya benar. Kalau Anda tidak jujur jadi benar gitu. Dari ayat 1 Yohanes waktu 1 ayat 1. Tentu kalau kita melihat berarti ada yang lebih berkuasa, itulah Bapa, ya toh? Itu perkataan. Tetapi perlu diketahui Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman bersama Bapa dan firman juga Allah. Jadi itu bicara tentang bentuk ketritunggalan Allah. Karena itu kalau kita menyatakan yang kuasa adalah Bapa, ya betul. Tetapi juga Yesus dikatakan di dalam ayat ke-8 adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah yang maha kuasa. Itu sejalan juga Bang dengan Matius. Teman-teman Kristen itu kalau lagi nggak jujur bener. Ya. Saya kan mengiyakan, tapi dalam bentuk bicara tunggal Allah, di dalam keala Bapaannya. Monggo Kang Chan. Ya. Kang Chan. Kalau di dalam Matius 24 ayat 3. Aduh, ya Allah. Malaikat itu adalah miliknya. Kemudian dinyatakan juga bahwa segala kemuliaan dan kekuasaan itu milik. Pokoknya abang jangan jujur aja deh, pasti nanti bener. Daripada jujur jadi Kristen malah nggak bener. Saya kasih data-datanya. Gitu. Jadi data-datanya. Jadi bagi Anda yang berkuasa. Dah, saya capek Bang. Saya capek. Bang Kembar, bagi Anda ya. Yang paling penting saya sudah Ya udah, berarti kita
Ya. Berarti kita ambil pelajaran yang tadi dibahas bahwa memang Kristen harus dideliver oleh ketidakjujuran. Betul tidak? Tidak bisa dengan jujur, betul. harus tidak jujur. Kau Tidak tadi betul. yang katakan tidak jujur. Oke, secara jujur yang berkuasa itu Saya izin Yesus dulu, atau Bang. Bapaknya Saya izin Yesus? dulu, mau turun. Hmm? Yang penting Alhamdulillah teman-teman kita bisa melihat walau kayak gini, ketika dalam diskusi itu Tentukan dulu. sesuatu yang spontanitas, yang responsif, memang yang direkayasa biasanya mulai agak berkurang gitu. Yang respon-respon spontan itu yang ada. Nah ternyata secara respon spontan Kristen mengatakan bahwa dia harus mengajarkan ajarannya dengan tidak jujur. Kan itu sesuatu yang keluar langsung saat diskusi kan. Diskusi itu sesuatu yang Anda susah untuk mereka-reka karena kan Anda akan direspon oleh lawan bicara Anda kan begitu. Nah, karena Anda ada dalam posisi spontanitas, maka Anda sudah mengucapkan itu bahwa Kristen memang harus deliver dengan ketidakjujuran. Saat Anda tidak menyadari Anda pada posisi itu tadi. Ya. Alhamdulillah Ustadz Alif membongkar itu semua. Lagi-lagi kita lihat bahwa Kristen itu bisa terbongkar dengan ketidakjujuran. Alhamdulillah, kita senang pagi ini bisa membongkar ketidakjujuran. Memang betul dari bapaknya Kristen itu mengatakan dengan tipu daya, dengan dusta memang Kristen harus diajarkan. Kan terbukti. Mau sampai kapan Anda tidak jujur, Bang? Bang San melihat kan diskusi ini. Dalam diskusi ini, Bang Alif katakan, kalau kamu tidak jujur apa yang kamu katakan, saya ikutilah narasi Bang Alif. Nah, siapa yang berkuasa di situ? Ketidakjujuran, saya katakan, iya Kalau- Yesus baik, dalam- Bapa tanpa keterangan, ya toh. Tapi setelah saya terangkan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Itu aja. Ya itu, Saya Oten kalau lagi nggak jujur bener. Iya. Iya. setidaknya 700 lebih orang yang menyaksikan dalam diskusi ini. Jadi Dan saya Bapak berkuasa itu tidak jujur ya? Tidak, itu artinya ketidakjujuran gitu. Ya karena tanpa keterangan, kalau saya menyatakan dengan keterangan, maka dapat dimengerti tentang Tritunggal itu, pengertiannya seperti apa. Kan saya kasih Menurut lihat Tritunggal, Yohanes 1 ayat yang ke-1. baik, ya kasih keterangan sekarang. Menurut Tritunggal itu siapa yang berkuasa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Gini, Yohanes 1 ayat 1. Firman dengan bersama-sama Allah dengan Bapa, Firman juga itu adalah Bapa. Jadi Firman itu keluar dari Bapa. Tapi saya nggak nanya itu. Tentang Bapak itu kan ini bicara tentang berkuasa. Tentu di dalam kata berkuasa tentu pilihan bicara tentang Bapak itu yang lebih berkuasa. Bapa, Putra, Itu yang dan Roh ditanyakan oleh Bang Alif Kudus. tadi. Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menurut Tritunggal siapa Bang, yang saya berkuasa capek, di Bang. antara tiga ini? Nanti lagi, saya capek. Iya, saya tadi sudah closing, kau maju lagi. Ya, karena Bang Iya kan saya bilang bahwa Kristen harus mendeliver ajarannya dengan Makasih. ketidakjujuran kan. Alhamdulillah. Nanti lagi disambung lagi. Makasih. Makasih Bang, sudah menunjukkan ketidakjujuran ya Bang ya. Abang ini Kristen alhamdulillah. Beliau Kristen dan beliau sudah jujur dengan tidak jujur. Ya, pancing. Saya capek. Makasih. Tidak jujur aja capek. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kristen dia bisa tunduk patuh hanya ketika di gereja. Monolog. Tidak bisa membedakan mana yang perkataan jujur, mana yang perkataan tidak jujur, mana yang reka-reka, mana yang bohong. Tidak bisa. Tapi ketika masuk dalam ruang diskusi, akhirnya terekspos kan? Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa Bapak berkuasa itu kata Kristen itu tidak benar, tidak jujur. Saya nggak ngerti bagaimana teman-teman bisa apa namanya bisa memaklumi ini semua. Tidak bisa teman-teman. Keyakinan itu, keimanan itu hanya bisa dikatakan kejujuran. Ya bisa, nggak bisa dengan kebohongan, ketidakjujuran. Dan kalian ucapkan dengan seenaknya gitu. Bapak berkuasa itu tidak jujur. Apa? Bang Suku, Anda Muslim atau Kristen? Kristen bos, Kristen. Silakan, di sini ada guru-guru kita nih. Assalamualaikum Bunda Rahma. Saya nyapa Bunda Rahma dulu harusnya nih. Assalamualaikum Bunda Rahma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Ustadz, Bang Perah, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya dulu diskusinya mau jujur apa nggak jujur? Anda diskusi mau jujur atau tidak jujur? Iya, saya mau jujur. Bagi Saya mau mereka jujur. sama aja, jujur nggak jujur sama. Kalau orang ini kan ruang Anda nih. Ini kan ruang Anda nih dan Anda mau jujur. Oke, mari kita mulai. Saya ini kalau ini room Anda, saya tadi tertarik mengenai Allah dan Tuhan. Apa? Apa? Allah dan Tuhan. Oke, siap. Mana lebih tinggi kan begitu. Bentar, kalau Anda mau diskusi sebentar. Kalau Anda mau diskusi serius, boleh dengan Ustadz Alif karena saya kira beliau lebih punya kompetensi untuk mendeliver hal itu. Boleh? Ustadz Alif masih monitor ya? Siap. Ya, kita menyimak aja sebagai supaya dapat ilmu. Monitor. Silakan. Ya, silakan Pak Soko Barbara, silakan. Ya, jadi saya tadi menanggapi dengan Bang Alif ini katanya mau jujur atau mau tidak jujur. Berbicara Allah dan Tuhan mana yang lebih tinggi, memberi atau menerima dan tetek bengek. Nah, berbicara Allah dan Tuhan harus memahami Tritunggal. Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan apa penjelasan Tritunggal, kita tidak bisa memahami. Nah, saya ini masuk ke room Anda, tadi Anda pengen jujur. Saya ingin bertanya, mungkin Tuhan Anda berapa? Satu. Kayak Oten ditanya. Ini mau diskusi sama siapa? Yang perempuan apa laki? Emosi. Iya, satu. Enggak, yang ini dulu, yang cewek ini. Kalau cewek ini teman saya boleh. Loh, harus iya biasa rame lah Bang, gimana sih? Acara kayak basket juga itu kalau nggak ada cheerleadersnya tuh nggak rame Bang. Jadi Rame itu seru-seru aja, enak nggak kalau apa-apa. ada senggahan. Kalau ketawa itu nggak benar. Saya pikir hargailah room Anda, menghargai orang. Oh, ini sangat menghargai. Lanjut. Oke. Enggak, Bang, maksud saya biasanya kami yang bertanya ke Oten, Tuhanmu berapa? Ini Ini Anda kan room bertanya. Anda gitu loh. Anda Lanjut, buka room Ustaz. berarti Lanjut, Anda Pak, lanjut, Pak. jawab. Kalaupun Jangan Anda baper, mau lanjut. bertanya, nanti di belakang hari boleh, di belakang waktu boleh. Iya, lanjut aja, lanjut. Iya, siap. Makanya saya bilang ini kan jadi risu, jadi kemana-mana ini kalau ada orang konsentrasi juga terganggu, gitu loh. Ya, hidup itu harus rame Bang. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda satu. Tuhan itu berupa apa? Kok berupa apa? Bisa ke Anda lihat, adakah wujudnya? Nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Dia Nah, Tuhan itu punya apa saja? kok punya apa saja? Iya. Maksudnya gimana? Tuhan ini menciptakan isi dunia ini dengan apa? Oh, dia memiliki alam semesta, dia maha kuasa. Oke. Dia Apakah maha Tuhan pencipta. punya apakah Allah itu punya sifat? Punya dong, ada sifat-sifatnya. Punya nama? Lah itu Allah namanya. Ya, oke. Nggak usah ngotot-ngototan, Bang. Kita diskusi. Ya harus ngotot lah, kan abang lagi ngotot. Gimana sih? Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Anda Saya tadi jawab Anda. Ya, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu, Allah, ya kan? Nah, Allah itu punya nama, punya sifat, punya kalimatullah. Nah, apakah Al-Quran itu kekal? Al-Quran, Iya. kalam Allahnya maksudnya. Ya, boleh jelaskan yang mana kekal, yang mana tidak kekal. Oh, Al-Quran yang disebut kalam Allah, iya kekal, benar. Oke. Sifat Allah kekal. Sifat Allah ya kekal lah, Allahnya kekal kan? Oke. Nama Maka Allah sifat-sifatnya tidak berubah, maka sifatnya juga kekal. kekal. Saya terima, Bang, terima. Nama Allah kekal. Nama Allah ya kekal lah, nggak berubah, nggak ganti nama. Di dunia ini Kayak kitab agama sebelah. Apa yang kekal? Satu, Allah sang pencipta. Tadi Anda sebutkan berapa yang kekal yang saya tanya? Satu, Al-Quran kalimatullah kekal. kalam Allahnya, iya kalam Allahnya sifatnya kekal. kekal. Iya, jadi semua sifat Allah jadinya, sifatnya. Namanya kekal. Lah iya, yang ada pada pada zatnya belum lagi betul.
Oke, jadi ada berapa yang kekal? Satu Allah. Loh, kalimat sama nama beda nggak? Atau sama? Ya itu kan sifat-sifatnya. Waduh, kan tadi ada sifat. Iya, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara, itu kan sifat-sifatnya. Dengan kalimat atau firman itu sama tidak? Kalimat, kalam, kalimah, kaol itu ada dalam kaidah bahasa Arab, Bang. Ya, betul. Tapi apa itu kaol? Itu sama? Ini Anda kayaknya nih manusia nih, punya jiwa, raga, dan roh. Enggak, jasmani dan rohani. Iya, itu kan saya bilang raga itu jasmani, Bung. Raga jasmani. Iya, Anda kan punya 3 sifat yang paling fatal. Enggak, banyak dong sifat saya. Nah, Banyak. paling fatal, Anda tidak punya roh, namanya mayat hidup. Kok roh jadi sifat sih? Namanya. Roh itu bukan sifat lah. Nah, saya menjelaskan Kok jadi lucu Bapak ini? Anda yang lucu tidak mau jujur. Tadi mengatakan Kok jadi saya nggak jujur? atau firman Allah yang ada di Al-Quran itu kekal. Sifatnya kekal. Coba gini Bang. Namanya kekal. Iya. Coba gini Bang. Nah, ada Kalau berapa saya yang kekal? Iya. Coba saya bilang begini ya. Ada orang, saya itu pernah baca ya sebuah artikel berita itu di Palembang. Ada orang memiliki gelar, namanya itu banyak dengan keilmuannya sampai 125 gelar. Oke. Nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, karakternya kan gitu ya. Begitu banyak ilmu yang dimilikinya. Pertanyaannya, ada berapa orang itu? 1. Ya sudahlah. Oke. Nah, ketika Anda mengatakan masalah 1, penjabarannya kan yang tadi. Sifat dengan kalimat, dengan nama itu Enggak, kan bukan bisa kita itu aja. bedakan. Anda masih perlu belajar loh. Anda yang perlu Sifat belajar. dengan kalimat. Anda tidak mau Kalimat jujur. itu adalah sifat Allah. Gimana sih? Sifat itu Kok coba sifat jelaskan bagaimana sifat? Sifat itu sesuatu yang ada pada diri Allah. Kalau bahasa kita itu karakternya seperti apa, gitu loh. Perilaku. Nah itu sifat namanya. Bukan berarti jadi ada pribadinya banyak. Sifat itu bukan pribadi, Bang. Iya. Bukan Coba pribadi bahkan lain dengan daripada yang kalimat- dinamai itu, gitu loh. Kalimat Allah bagaimana? Firman Allah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksudnya jelaskan dulu apa itu arti kalimat atau Katanya tadi bagaimana? Mau saya bacain dong. bukan? Maksudnya yang dimaksud dengan firman atau kalimat itu apa? Kok abang nggak ngerti sih? Emang Tuhan nggak pernah berfirman kepada Nabi Musa? Aduh, ampun. Enggak, saya tanya dulu deh. Saya bingung deh pelajarannya kayak gini mundur banget. Emang Tuhan nggak pernah berfirman kepada Nabi Musa? Yang saya tanyakan Anda tadi Allah punya Iya, biar Anda paham. Enggak, saya tanya dulu. Emang Tuhan tidak pernah berfirman kepada Nabi Musa? Saya tanya dulu deh di sini. Saya mau bertanya apakah Iya, iya makanya saya tanya, Iya, makanya biar abang paham, saya tanya dulu, abang paham nggak ini? Tuhan pernah nggak berfirman kepada Nabi Musa? Pernah. Oke. Berarti yang disebut sebagai kitab Torah kan gitu? Betul. Nah, berarti kitab Torah itu adalah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang berfirman. Nah, itu yang saya tanyakan sama Anda. Ya iya, makanya di sini saya pengen tahu perspektif Anda, saya pengen tahu. Saya pengen tahu dulu. Jadi begini, Bang. Jadi kita masuk ke situ dulu. Enggak, biar paham. Anda mengatakan Tuhan nggak bisa. Nah, tapi Anda menjelaskan Allah itu ada firman, ada nama, ada Nah, sifat. contohnya nih di Islam diimani Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa. Anda Kristen imani nggak kalau Tuhan itu pernah berfirman kepada Nabi Musa? Saya menjelaskan Tritunggal itu saya jelaskan. Enggak, saya nggak butuh Tritunggal, saya nggak nanya Tritunggal kok. Siapa yang sedang nanya Tritunggal? Kan Anda lagi nanya ke saya. Oke, ini Gimana masalah sih? kejujuran ini, Bang. Iya, makanya Tuhan pernah nggak berfirman kepada Nabi Musa? Pernah. Nah, apakah firman yang diterima oleh Nabi Musa itu adalah Tuhan? Iya, sebagai itu firman Tuhan ya dia Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Jadi Torah Musa itu adalah Tuhan. Lah itu kan perkataan kekal itu.
Makanya Lah iya berarti itu adalah Tuhan. Oh, iya gitu ya. Oh, kapan tidak coba? kekal berarti yang Anda katakan tadi Al-Quran itu kau bilang kalimatnya kekal. Bukan Anda ngomongin itu kekal dan tidak kekalnya, bukan. Buset. Sejak kapan Musa menuhankan kitabnya? Sejak kapan? Kok sejak kapan Tuhan menuhankan kitabnya? Iya, Bagaimana? Nabi Musa. Orang mau bertanya sejak kapan orang si Abdul ini menuhankan si Musa, saya tidak tahu. Lah, kau sendiri imani bahwa firmannya itu adalah Tuhan. Firman. Coba lo, karena gini ya, kami yang orang Indonesia berbahasa baik dan benar ya, menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Iya. Perkataan itu bukan diri, tapi itu namanya sifat. Makanya perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah sifat Tuhan. Jadi Gitu loh. perkataan Allah yang kamu bilang sudah dituliskan di Al-Quran itu bukan Allah gitu juga. Bukan, itu kan perkataan Tuhan. Makanya bukan Allah itu. makanya kalimatnya disebutkan sebagai perkataan Tuhan. Kalimat Tuhan, firman Tuhan. Firman gitu. Tuhan. Artinya itu bukan Tuhan sendiri ya. Loh, saya dengan mobil nih. Saya orang, dengerin dulu. Lalu itu dikatakan mobil saya. Apakah mobil itu adalah saya? Kan bukan. Mobil kok benda, kamu itu orang hidup, bagaimana kau samakan mobil dengan benda? Ya itulah memang sedang saya tidak samakan. Kok siapa bilang yang menyamakan? Wah ini parah ini. Ini dengarkan nih kalian nih muslim ini parah ini. Ya lucu kan? Orang lagi tidak menyamakan kau samakan. Lucu kau ini. Parah ini. Coba yang lain muslim dulu. Katanya kalimat Kau yang error, Bang. Kau yang error. Daya tangkapmu error. Coba yang daya tangkap abang bermasalah, Bang. Abang, daya tangkap abang bermasalah tuh, betul beneran. Wah, jangan. Enggak, saya itu baru tahu ternyata orang Nabi Musa, orang Yahudi itu menuhankan kitabnya. Jadi kitabnya itu Tuhan. Artinya itu tuh baru tahu itu. Kalimatullah Allah yang ada di Al-Quran tidak kau akui itu sebagai Allah. Itu dari mana? Ya enggak lah, itu karena Kau kalam sebut Allah. Itu kekal. Berarti kau membedakan kalimat, sifat, Ini atau pelajaran nama. oten ya. Suara aja udah kakek-kakek. Kayak gini nggak paham loh. Kok kamu nggak paham? Kau bilang Miris itu saya tidak ini. Allah, tapi Miris kau bilang beneran. Itu bagian dari Allah, sifat Allah yang kekal cuma satu. Coba kalau gitu saya Kau tanya. membedakan. Nih contoh lagi ya. Tuhanmu maha mendengar juga nggak? Nggak usah ke contoh, Bang. Anda tadi mengatakan. Bukan contoh. Saya nanya. Tuhanmu maha mendengar nggak? Tuhanmu maha mendengar nggak? Kemana-mana. Enggak, bukan contoh. Nanya. Tuhanmu maha mendengar nggak? Firman itu bukan mobil. Jangan samakan firman dengan mobil. Enggak, saya nggak ngomongin firman. Ini mendengar. Tuhanmu maha mendengar nggak? Begini, Bang. Firman. Begini lagi. Kalau saya ngomong, Anda tidak lihat saya sekarang berkata, Anda tentu mengingat saya. Enggak ngomong perkataan, ini pendengaran. Tuhanmu maha mendengar nggak? Ampun, jadi ini kalian nggak mau muslim. Enggak, saya tanya lo, ini kalimat yang sangat sederhana. Tuhanmu itu maha mendengar nggak Tuhanmu? Jadi kalian bertanya masalah Tuhan orang, Tuhan yang kau pahami tidak pernah pahami. Tuhanmu itu maha mendengar nggak? Tuhan Allah itu bukan Allah, lucu kalian. Tuhanmu itu maha mendengar nggak? Dijawab aja sih, dijawab. Kenapa? Enggak, coba jawab. Kamu jangan ngomong yang lain sebelum menjawab pertanyaan saya ini. Tuhanmu itu maha mendengar nggak? Enggak, udah ngawur kau, Bang. Enggak jelas kau itu. Tuhanmu maha mendengar dan maha melihat enggak? Saya tambah ini. Tuhanmu maha mendengar dan maha melihat enggak? Segala, Bang, maha segala. Nah, sekarang Tuhanmu maha melihat. Berarti maha melihat Tuhan juga Tuhan. Kau kadang berarti Tuhanmu bukan Tritunggal, Al Tunggal. Kalau ada sifatnya 1000 tunggal jadinya Tuhanmu. Banyak sekali itu. Kau sifat kau Tuhan kan? Bahwa firman atau kalam Allah itu tidak kalam Allah. itu kan perkataan firman. Ada firman, ada juga. Makanya tadi bukan Allah. mendengar, melihat, enggak sama orang ini. Kan gitu. Enggak, makanya saya tanya, Tuhanmu melihat
Di bawah dulu, tanya dulu, bawah taping dulu di situ. Macet. Jawab. Tuhannya maha melihat nggak? Kamu kan mau main polemik. Oke lah kita bermain. Tuhanmu maha melihat nggak? Macet. Tuhanmu maha melihat nggak? Pengen tahu saya yang di bawah, setujukah Anda mengatakan bahwa kalam Allah itu itu bukan Allah itu dulu? Coba dulu yang di bawah sini. Typing dulu, setuju nggak? Apa tuh tidak? Lah, Muslim itu cerdas Abang loh. kayaknya ada masalah dia. Dia masalah kayaknya dengan tadi penangkapan Perkataan daya itu tangkap. bukan daya tangkap. pribadi. Coba, saya tanya, Tuhanmu maha melihat nggak? Saya tanya dulu deh, jujur jawabnya jujur. Tuhanmu maha melihat nggak? Enggak maha melihat Tuhannya. Macet. Ada Tuhannya kotak 4 dicarinya itu siapa itu perempuan apa itu dicarinya di taman. Enggak tahu dia di mana kau katanya. Enggak kulihat katanya ada dalilnya enggak maha melihat Tuhannya. Nah, gugur satu kalau gitu. Tuhanmu maha mendengar nggak? Tuhanmu maha mengetahui nggak? Tadi sudah saya katakan Bang itu maha segala. Ya, satu. Anda jangan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ya, enggak satu Saya aja, mau- satu. Gini, Tuhanmu Bang, maha sorry, melihat nggak? sorry. Jawab dulu, jawab. Iya, saya bilang Tuhanmu kan maha tadi melihat. maha segala. Enggak, bukan segala, bukan. Maha melihat nggak? Saya tanya dulu. Nah iyalah. Oke, maha melihatnya kekal nggak? Iya, semua yang ada dalam Tuhan itu kekal. Berarti nambah 1, 4 Tuhannya. Terus sekarang maha mendengar nggak? Nah, jadi udah 4 ya, teman-teman catat ya. Nanti kalau dikurangin dia berarti dia korupsi. Loh, kok 4 sih? Kan maha melihatnya kekal. Ada 4 yang kekal. Gimana sih? Itu standarmu tadi, dasar kurang Standarmu ini itu. nangkap daya pikirnya. Iya. Dari mana standarku? Lah, maha melihat Tuhan kekal nggak? Lucu orang ini. Iya lucu bener. Anda kan lagi ngelawak. Maha melihat Tuhan itu kekal nggak? Semua yang melekat pada Allah itu adalah Allah. Enggak usah kau pertanyakan. Ya Itu udah jawabannya. berarti bukan Tritunggal kan? Tadi kan Tuhan Anda itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kok bukan Ada Tritunggal? Firman kan? Ada Firman kan? Terus ada juga yang Maha maha melihat. melihat. Ah, Kok bukan Mendengar Tritunggal? juga. kekal juga itu. Nggak tahu Nambah juga. 4. Oke. Berikutnya nanti maha mendengar. Loh, lucu. Tuhannya maha mendengar nggak? Ampun. Anda Iya, maha mendengar. tapi Anda tidak bisa membedakan apa yang kau maksud dalam menjelaskan Allahmu. Begitu kau membedakan firman atau kalam Allah dengan Suaranya aja kakek-kakek, dengan tingkahnya kayak nama. bocil. Iya. Kau bedakan gitu loh. Allah Akbar. Standarnya apa ke dalam ajaran dia kayaknya ini kurang ngopi nih kayaknya. Nah, ngopi nih. Bukan daya tangkapnya daya tangkapnya kurang. Iya, ada lagi. Jadi Dulu kalau firman atau Pak kalam Pak Allah Suku, itu Pak tidak Suku. kau akui Pak itu Suku, Anda ini diskusi, Bang. berarti Ini Allahmu ada Pak Suku, berapa? ini lagi diskusi. ngomong terus. Pak Suku. Jadi kalau diskusi itu kan harus ditanya, dijawab. Bertanya, Kan begini, dijawab. begini Bang poinnya, begini, Bang ini kan nggak bisa terima. Interaktif, bukan jadi bagian nih. Jadi begini, Interaktif diskusi itu. Ya udah. Gini. Apakah Bentar. kalam Allah itu Bentar, Pak Suku, dia bilang Suku. kekal? Ya udah. Dia bedakan Allah dengan firman. Dia tidak terima Ya, bahwa ya. firman itu adalah Allah, tapi Ya dia netizen bisa nilai kok mana yang benar, mana yang salah. Sekarang silakan Anda bertanya ke saya, silakan. Oke. Oke. Sesuai dengan apa yang nerakin abang ini tadi, saya bilang apakah kalam Allah itu kekal? Dia jawab kekal. Nah, terus apakah sifat Allah itu kekal? Kekal. betul, Nah, terus dia tadi balikkan sama saya, apakah Allah punya mata, punya ini, berarti Allah mau banyak. Nah, dia tidak Wih, enggak. Saya enggak nanya punya nggak mata. nanya gitu, Ngarang salah, kau ini. salah. Iya. Maha melihat. Iya, artinya kau bagi Allah itu. Memang harus dengan cara tidak jujur sih. Sesuai pikiranmu Ya punya. udah sekarang lu bertanya aja apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, berapakah Tuhanmu? Oke, gua jawab ya. Ya. Lu tunggu, ya gua jawab. Diam dulu ya, diam nak. Ya, berapa? Dia bertanya ke saya, berapakah Tuhanmu? Ya, oke, gua jawab. Menurut Daniel 7 pasal 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan
Dan duduklah yang lanjut usianya orang tua bangka ya, duduk di sebelah kanan Bapak. Dan pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban ya, udah tua bangka, udah beruban lagi ya. Duduk di kursi roda ya. Jadi Tuhannya si Pak Barbar ini, suku Barbar, udah tua bangka ya, udah stroke, duduk di kursi roda. Jadi dia itu Tuhannya dua, Bapak sama orang yang tua bangka yang duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Bagus jawabannya. Terima Iya, kasih. kalau gini bagus Tad, bangkanya. Jawabannya kayak saya. Ini kualitas begini nih. Oh, Jadi kalau begini saya jawab kualitas bagus ini, jadi puji. apalagi ini sini ya, apalagi ini soal kualitasnya begini. Keren kan? Keren. Tuan orang lain kan lucu Ya, ya. ngaku dia Tuhannya lumpuh, udah stroke, duduk di kursi roda. Jadi nggak salah Anda itu. Perlu di teman-teman dunia ini, ketahui Pak Suku mayoritas Barbar Anda ini Kristen tadi adalah- ngakunya ya. Jadi kalau kalian ada yang merasa aneh dengan Pak Suku Barbar, beliau Kristen. Alhamdulillah. Jadi tidak Alhamdulillah salah kan jawaban saya keren kan, sama dia Anda dibaguskan kan itu jawabannya. di dunia ini, mayoritas negara di dunia ini tidak salah Anda itu susah maju. Beginilah. Inilah. Jadi maaf, mohon izin, assalamualaikum. Jadi suku Barbar, saya bertanya lagi balik samamu. Setujukah kamu Tuhan itu satu? Coba jawab. Setuju. Setuju. Ya udah, kenapa kau tanya-tanya lagi? Kan Tapi Yesus Tuhan kata dia. begini, sebentar, satu kalau ngomong ini enak kayaknya ini abang ini enak, saya ini satu kampung sama abang ini nih. Coba ini saya jelaskan bang ya. Dia tadi tidak terima begini. Ini pelan-pelan nih, biar masuk ke otak nih. Nah dia tadi bertanya mana lebih tinggi alam. Tapi Yesusnya Tuhan gak nih? Sebentar dulu saya jelaskan. Jadi kalau orang menjelaskan tadi kalau kau ngomong itu disela dikit ngamuk. Bapak Tuhan, Yesus Ya udah, Tuhan, lu ada tanya satu. lagi. Udah, lu tanya lagi. Apa tanya apa lagi? Ayo tanya. Siapa ini? Gua jawab. Host. Oh Anda tidak bermutu saya lihat kayak di level saya. Apakah Anda sudah makan? Saya belum berak. Itu kan jawabannya nggak nyambung. Ya udah lu tanya lagi. Ayo tanya lagi. Enggak, ini sama abang Udi. Tanya lagi. Saya Takut ya, tanya lagi. Ini biar Takut ya. Kenapa takut? Ayo. Tanya lagi. Dihindari takut. Anda orang berbicara sama orang bisu, Anda itu akan bisu. Make lu sama make gua gedean gua loh. Gimana sih lu yang bisu? Lu udah bisu bodrek lagi lu. Anda penyesuaian diri kalau Anda. Ya udah gua sesuaikan. Udah gua serius sekarang. Lu tanya. Ya udah lu tanya. Berbicara dengan Gak usah merajuk. Kok jadi merajuk? Gitu Kok kan? jadi curhat? Lu mau curhat mau debat? Bukan, jawabanmu. Ya udah lu tanya. Udah tanya lagi. Iya tanya. Disuruh tanya itu. Ntar saya jawab. Anda sudah makan, kau jawab belum? Ya udah lu sekarang lu di sini kewajiban lu tanya ke gua 10 kali pertanyaan, gua jawab. Ayo. Saya sudah menanyakan satu hal dan itu mencerminkan Anda itu tidak. Malah curhat. Lu malah curhat. Tuh tanya lagi. Ayo tanya lagi. Di sini yang lebih pintar ada nggak orang di sini? Ada, hostnya lebih pintar dari semuanya. Kau nggak ada Q-nya, kau 7. Ayo tanya lagi, disuruh tanya lu malah diem. Tadi ngotot bertanya lu. Q-mu 70 ditanya udah. Ya udah lu tanya lagi. Tanya yang banyak. Ayo. Jangan Takut dia ketakutan. Takut ya katanya ya. Kalau sini kan? Kalau sini masih diajarin cara masuk kamar mandi, Takut. Ketakutan dia Takut kalau sama host takut, panik. Ayo tanya lagi. Takut, panik. Oke, terima kasih semua, nggak ada lagi lawan saya. Kabur. Itu cara ditangkapin orang bego kayak gitu. Enak kali ya. Gua diemin lu. Cara ngadapin orang bego harus kayak gitu ya. Tahu ya. Jadi dia menuhankan Taurat, guys. Perjanjian lama dituhankan. Kasihan Ustadz Alif capek, udah nerangin capek-capek dipikirin.
Salah masuk room lu. Salah. Teman-teman Kristen berhak pinter ya. Saya kasih tahu, hak pinter itu hak. Boleh pinter. Ini nabinya Nabi Put ini. Maksudnya apa nih? Nabi Put. Tadi sebenarnya saya gemes dari tadi loh. Ustadz Alif udah ngejelasin, udah capek-capek ngejelasin. Dia kemana-mana. Sekalinya ditanya, waduh, pusingnya minta ampun. Harus digituin kalau sama kafir yang colai. Ini enggak, katanya mana lagi nih? Salah masuk room dia itu, disangkanya room biasa-biasa gitu kan. Akhirnya malu sendiri. Nggak tega saya ngedengerin Ustadz Alif digituin. Aduh, jawabannya udah benar, jawabannya udah cerdas. Yang bertanyanya orang bego. Bener ya, dia itu harus apa ya disebutnya ya? Tadi itu bilang apa sih si Yeri itu? Harus berbohong atau harus apa ya? Harus tidak jujur. Tidak jujur. Harus tidak jujur, ya. Tidak jujur. Dari tadi sebenarnya gua pengen masuk tuh, biarin aja. Udah deh, saya kabur aja, saya turun. Apa itu? Saya nikmati kopi dulu lah. Tat masih monitor, Tat? Nyeduh kopi lah, lanjut. Enak, Tat. Ternyata ngopi teh kalau udah ngebubukin oten nikmat ya, kopi nggak ada gula juga, yang beak gula nih. Aduh, kalau aja. Atau yang beak gula coba, ada kayak Indomaret malas. Terus kopi hungkul lah. Gak masuk akal ya kalau misalnya begini teman-teman. Kalau kalian ingin mendalili Yesus itu Tuhan karena dia dikatakan firman Tuhan, lalu coba bukan mirroring sebetulnya mengis-mengis dari Quran, dari Islam gitu ya. Bayangkan begini ya. Firman Tuhan adalah Tuhan. Sekarang Yesus itu dia berkata-kata juga. Yesus kan ngomong, Yesus keselamatan bukan dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Terus kata Yesus bahwa orang-orang sebelumku adalah pencuri, kata Yesus. Jadi itu Tuhan juga gitu. Kalau firman Tuhan adalah Tuhan, firman Yesus itu adalah Yesus yang adalah Tuhan. Ya ada berapa Tuhan kalian? Kan coba agak cerdas sedikit gitu. Nah Kan- ini mulai ini lagi nih, Kang Chan, HP-nya Iya. mulai gerak gitu. Kayak semalam putus HP saya. Oh bahaya ini. Tanda-tanda. Semalam juga rungkat kan? Tuh kayak Tanda-tanda. gitu. Ini Saya nggak tega loh Ustadz saya yang lemah lembut, yang sabar berhadapan sama orang kayak gitu. Makanya saya tadi turun aja, udah saya potong aja. Mampus kan langsung. Mampus kan. Masa nggak mampus? Jadi permasalahannya teman-teman sekalian, kalian ini dipaksa harus menuhankan Yesus. Menuhankan Yesus di tengah-tengah narasi dalam Bible bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Bagaimana caranya supaya Yesus jadi Tuhan? Nah, di-copying lah menurut NLT kalau tidak salah, di-copying lah himne Platonis yang mengatakan firman menjadi daging. Teksnya begitu. Lalu kalian nisbatkan dengan sedemikian rupa untuk menjadi manusia, manusia dinisbatkan menjadi Yesus, jadilah Yesus itu firman jadi manusia. Kan begitu doktrinnya. Seandainya tidak, saya tanya ke Kristen, apa dalilnya Yesus itu Tuhan? Pada mulanya, nggak ada akhirnya, pada mulanya semua. Nah, itu kalian kan, firman menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Kan ini yang menjembatani kalian menuhankan utusan Tuhan. Sedangkan di dalam Bible kalian dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah Yesus itu. Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetap sama. 1 Timotius 2 nomor 5, Yesus itu antropos, Yesus manusia. Kalau dulu kata Ibrani 13 nomor 8,
Yesus Kristus eksplisit namanya disebut, letterlek. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, bukan hasil perubahan dari dulu, kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kalau dia dulu antropos, dia dulu manusia, tetaplah manusia. Kalian siapa yang mengatakan dia Tuhan? Siapa kalian ini? Kalau dia antropos ya antropos, manusia ya manusia selama-lamanya. Dari dulu, hari ini dan selama-lamanya. Siapa yang meyakini Yesus itu manusia? Islam. Maka kata Yesus, Islam aku tinggalkan untuk kalian, Islam aku berikan untuk kalian. Yesus meninggalkan Islam. Ada Yesus meninggalkan Kristen? Ada? Gak ada, teman-teman. Gak ada. Itulah alasan kenapa kalian selalu apa ya, tidak jujur apa sih? Tidak jujur. Begitu teman-teman sekalian. Jadi menyembah itu hanya pada Allah, hanya pada Tuhan yang benar, hanya pada satu Tuhan saja. Itu penyembahan yang benar, teman-teman. Itu ya. Tanya ke host, tanya ke ustaz. Tuhan itu siapa? Allah. Katanya kepada Yesus, Tuhan itu siapa? Allah. Satu Tuhan itu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Kristen Tuhannya tiga. Bang Sardion, Muslim atau Kristen? Kayaknya Kristen dari. Iya, terima itu kasih sudah mengundang saya. Iya, Bang. Abang mau diskusi baik-baik. Anda mau Ustadz saya Alif di sini. tanya atau saya bertanya ke Anda? Ada Ustadz Alif, Ustadz kita. Kita tidak boleh Apa? Anda mau Ada saya Ustadz. tanya apa? Saya mau tanya ke Anda gitu. Ih, tolol. Emang pada tolol ya. Gimana tadi? Gimana tadi? Ulang. Anda mau ditanya sama saya atau saya bertanya kepada Anda? Kan tolol. Anda mau nanya ke saya atau saya itu nanya baru ke benar. Anda? Karena Itu saya baru lihat benar. Muslim Terima di kasih. sini levelnya level bawah saya lihat. Sebentar. Terima kasih ke Muslim sudah Tahu diingatkan. sendiri Kau tadi saya. salah. Ustadz Alif masih monitor Ustadz Alif. Silakan nanya atau saya tanya. Ya udah saya tanya. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan itu bisa merefer ke manusia, bisa merefer Nggak ke nanya. Sang Maha Kuasa. Nggak nanya itu. Yang saya tanya apakah Tuhan Dia bisa mati? manusia. Tuhan Lord bisa mati. Charles bisa mati. Masa Lord Yesus tidak bisa mati? Apakah Tuhan bisa mati atau tidak bisa mati? Kalau Anda nanya apakah Allah bisa mati, saya bilang tidak. Kalau Anda bilang Tuhan bisa mati, saya bilang iya. Karena Lord Baik. artinya Lord Kurios atau Rab. Baik. Apakah Yesus jelas Berarti Yesus ada bukan di Allah. kitab Talmud, ada di 4 Berarti- kitab Injil. Ya, berarti Yesus Diceritakan bukan- 3 Iya, santai dulu. sejarawan, tapi Iya. Al-Quran Iya, santai dulu. bisa Iya. buktikan Iya, santai. bahwa Yesus Kalau itu Allah tidak Ya, mati. mereka itu udah pada aki-aki juga pada bego ya. Pada udah Anda tua. level bawah. Iya, santai dulu, Coba santai. tanya lagi. Iya, oke. Tanya Kalau lagi. Allah tidak, kalau Allah tidak bisa mati dan Yesus mati, berarti Yesus Allah atau bukan Allah? Allah ada di dalam Yesus. Isa itu. Gak nanya Allah. itu. Gak ada yang nanya Ya, itu. Allah ada di dalam Yesus. Tapi saya nggak nanya Yesus itu. dia bisa ini Allah mati, atau- Allahnya tidak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya apakah Yesus itu Allah atau bukan Allah? Yesus itu manusia. Di dalamnya ada roh Allah. Berarti bukan Allah Yesus. Ya jelas Anisa 171. Al-Imran Bisa. 45. Bisa Isa nggak tetap- itu rohullah. Bisa nggak Kalimatullah. Masa dikencingin sendiri Al-Qurannya? Dasar Berarti Isa Ustadz sama ulama deh. Yesus. Anda bukan berarti- Ustadz, sorry. Ya, gua yang Bukan Ustadz, gua yang Sekarang- Ustadz. Ya, udah. Berarti Isa sama Sekarang saya Yesus sama nanya, ya. mana yang Ustadz? Gua yang Ustadz gua. Giliran saya nanya, siapa yang bisa Oke. saya tanya? Ustadznya sini. Gua. Oke, sekarang konsepnya keselamatan Islam itu bisa masuk surga itu gimana? Ya oke, gua jawab ya, lu diem ya, gua jawab. Konsep keselamatan Islam biar masuk surga, oke, gua jawab. Lu duduk manis ya, kencangkan ikat pinggangnya. Ya, konsep keselamatan Islam biar masuk surga, menurut Galatia 3 pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena manusia itu terkutuk ya, manusia yang terkutuk
dikutuk sama iblis ya. Karena dengan kita menjadi kutuk, karena kita sebab telah tertulis terkutuklah manusia yang telah mati di kayu salib. Oke, udah dijawab ya. Sekarang pertanyaan kedua, silakan. Ya udah, gitu dong. Kok pakai Alkitab, ditanyanya Islam dan Al-Quran. Ya kan udah gua jawab, yang penting gua jawab. Woi, udah gua jawab, yang penting gua jawab. Ayo pertanyaan selanjutnya. Kok nggak nyambung sih? Al-Quran ya udah lu tanya lagi. Tanya lagi pertanyaan berikutnya. Bahwa Muslim semuanya mendatangi neraka. Oke, iya gua jawab. Maryam Semua Muslim, 1:32. Betul, Tidak gua ada jawab. titian. Udah gua jawab. Semua Muslim akan mendatangi neraka, berbondong-bondong untuk menyaksikan konser orang-orang Kristen lagi direbus di dalam neraka. Nah, udah gua jawab. Pertanyaan selanjutnya, menyaksikan konser. Kan nggak ada titian jembatan. Ada tertulis itu ada. Mana? Soalnya. Ada itu ada di sana. Nggak tahu. Mana di surat Maryam umat ada Muslim titian jembatan? ya, dengerin. Muslim mendatangi neraka itu untuk menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di dalam api neraka sama Paulusnya. Udah gua jawab itu. Apalagi sok sekarang yang salah. Mana ayatnya? Itu ayatnya di Maryam 72. Ada titian jembatan di Al-Quran. Itu di Maryam 72 itu jawabannya di Maryam 72. Atau mau nyemplung. Yang berenang itu kita lagi menyaksikan kalian lagi konser berenang di dalam api neraka. Apa yang salah? Jadi caranya gimana? Ya caranya kita nonton pakai mata. Gimana sih lu? Oke juga. Anda itu mungkin ngomongin Ini soal sirat. ini pagi gini-gini amat ya. Oke, tanya lagi. Al-An'am 164. Bacain. Manusia berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Oke, ya. Lalu Manusia siapa yang berdosa. bisa? Siapa yang bisa? Udah gua jawab. Manusia berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain, betul, karena pikulan salib telah dipikul oleh Yesus. Nah, udah. Sok, jawab pertanyaan lagi. Macet. Nah, kabur. Aduh, ya Allah, Gusti Agung. Aing berdosa orang tua padahal dia udah tua bangka. Kok gitu kelakuannya ya? Kabur dia, guys. Padahal jawaban gue bener loh. Bener gak coba teman-teman jawaban Akang bener gak ya? Takutnya salah, weh. Kang Kian, saya kasih poinnya. Teman-teman, begini ya. Kalian ini dibodohi 2 kali loh, dibohongi 2 kali. Dibohongi terkait kekristenan sendiri dan dibohongi terkait Islam. Apa yang dikatakan oleh tadi teman kita tadi itu terkait Islam dan itu semua salah total. Dan kan itu yang ada di pikiran dia kan. Dan ternyata coba mau nggak kalian ini jujur coba tadi. Kalian coba ingin jujur bagaimana sebetulnya Islam itu dinarasikan oleh orang Islam. Bisa nggak kita jujur begini mengkonsumsi kejujuran itu kan? Nah, kita lihat bagaimana teman-teman Kristen dia harus merugi karena 2 kebodohan, kedua ketidakjujuran, 2 kepalsuan yang hadir dalam diri mereka. Begitu. Izin dulu Kang Kian Santang sebentar. Iya, Ustadz monitor nggak? Terlalu cepat kalau lawan saya mah terlalu cepat kaburnya. Kecepatan itu berapa menit barusan langsung kabur. Harusnya saya diam dulu. Dipermainkan dulu kan lumayan kan buat ngebully. Kenapa ya saya kalau sehari aja ya gak ngebully Oten demam loh, panas dingin saya itu. Tapi kalau udah ngebully Oten, wah badan kayak gimana ya, kayak habis olahraga gitu, seger badan itu. Jadi saya kalau pengen nyenyak tidur harus ngebully dulu Oten. Naik lagi Saridon.
Saridon. Lu tanya lagi, ayo. Jangan Anda kabur ya, jangan kabur. nge-kick. Anda Siapa yang nge-kick, nge-kick? tapi bilangnya saya keluar. Room ini anti di kick, anti di mute. Room ini ya. Nah, sekarang saya Tahu nih. tanya pertanyaan tadi, Ya. mana Oke. ayatnya ada titian jembatan di atas kawah neraka? Mana ada ayat? Oke, gua jawab ya, lu diem. Ayat. Oke, gua diem. Iya, iya. Lu diem, lu duduk, lu diem ya. Kita baca ya. Di Matius 21 pasal 12, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengobrak-abrik semua penjual beli di sana ya. Mengusir semua pedagang di sana, Alkitab, membalik-balikan sayang. meja yang ada di Ustaz. Bait Allah ya. Ini Tuhan atau Satpol PP ngusir pedagang? Ayo jawab. Jangan Ini di-mute, Tuhan Pak. atau Biarkan Satpol saya PP? bicara. Ya udah Anda jawab menjawab ini. pertanyaan tentang Iya, udah gua Al-Quran jawab. dengan Alkitab. Udah gua jawab. Udah Nggak gua jawab. nyambung. Ya nyambung lah, congor-congor gua gimana Kan sih? saya Kalau tanya yang ngatur? mana ayat Al-Qurannya? Udah titian gua jembatan jawab. di atas kawah neraka. Iya, udah gua Kalau jawab. tidak ada gimana caranya Muslim Iya. bisa masuk surga? Iya, Masa udah mau gua jawab. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir pedagang di Bait Allah. Ini Tuhan atau Satpol PP? Lu Anda tidak Jelasin, bisa Cok. diskusi. Kok Tuhan Coba mesti yang lain, pedagang yang sih? lain. Mana ayat Al-Qur'annya yang ditanya Al-Qur'an jawabannya ngak kemana-mana. Mana yang lain? Ayo Pak Alif, Pak Alif. Saya belum pernah debat sama Anda. Di sini Anda akan saya kalahkan. Karena saya tahu Anda levelnya 2, saya udah 20. Silakan Pak Alif. kepental, ini apa namanya? HP-nya udah error. Kepental mulu. Mana Pak Alif? Ini gua kepental barusan nih. Apa tadi apa? Lu jelasin. Ini Tuhan apa Satpol PP ngusir para pedagang Mana di ayat Al-Qur'annya Pak Alif? Itu udah gua jawab barusan. Mana? Itu barusan di Matius 21 pasal 12. Yesus masuk ke Bait bukan Allah. Al-Qur'an. Ya ini ini lu jelasin ini. Di sini. Jadi selama ini Anda kalian dari menyembah tadi Satpol sudah PP saya ya? monitor. Jadi selama ini kalian menyembah Satpol PP? Hah? Yang mengusir pedagang di sana? Ayo jelasin. Ini Tuhan atau Satpol PP atau preman? Tukang usir pedagang. Semua Ayo. sudah saya amatin Pak. Cuma Muslim abal-abal. Ya udah yang lu ada di jawab. sini. Lu Nggak jawab. ada yang punya kualifikasi Ustaz. Iya, lu kok curhat? Kok jadi Nggak curhat? ada Pak. Alif coba jawab ini mana tuh. ayat Al-Qur'annya. Coba lu jangan baca diserahkan di kepada Matius orang 21 pasal 12. Yang Lalu Yesus ditanya masuk ke Bait Allah dan Al-Quran, mengusir jawabannya semua penjual Alkitab. beli di sana, membalik-balikan meja para pedagang penukar uang di sana. Ini Tuhan atau Satpol PP? Hah? Apakah Ini Tuhan atau amal Satpol ibadah PP? Lu Anda jelasin. Jadi selama ini bisa kalian menyembah Satpol membuat PP. Anda masuk Iya surga? kan? Jadi selama ini kalian itu menyembah Satpol PP. Ya udah jelas ya. Amal bisa masukkan Silakan Anda ke surga. direnungin. Direnungin. Jangan terjeda. Yeay. Jelma kucluk sih ya. Kok Tuhan ngusir pedagang, membalik-balikan meja pedagang? Karakter Kristen, alhamdulillah. Kita lihat bagaimana watak Kristen hadir lagi tuh. Baru 2 korbannya, aduh, belum kenyang ngebulinya. Kopi, aduh, ngopi dulu. Ngopi guys, ngopi, aduh, pengen ngopi ya. Pahit, sama kayak gula, beak gula. Jadi selama ini mereka menyembah siapa teman-teman? Coba diketik di bawah. Aduh, kebongkarnya, apa aibnya. Duh. Nah, gua bongkar ya. Dosa nggak ya? Enggak. Coba kalian teman-teman yang di bawah buka Matius 21 pasal 12 isinya apa? Satpol PP anjing. Ngori kawan.
Udah, gua diam lagi ya. Kang Chan, isi Kang Chan. Nanti gak pada naik lagi kalau saya ngomong. Iya, selamat datang banyak nih teman-teman. Pak Pulau Biru ini Muslim atau Kristen? Pak Tama ini Muslim Kristen? Tamaichi. Halo, Bang. Halo, Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam Pertama warahmatullahi itu ada musik barusan saya tulis dulu. Oh, Lagi live di YouTube soalnya Pak Tama ya. Ada musik itu di Batama. Takut siapa Pak Tama? Nanti insya Allah ketemu lagi Pak Tama insya Allah. Ayo silakan penyembah Satpol PP silakan naik. Penyembah Satpol PP. Menyembah Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua. Kristen pada kemana ini? Saya kalau ngomong nggak pada naik kasihan. Saya mending diem aja. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi memang gini. Auditor eksternal itu dia bisa diandalkan tuh karena matanya bisa jadi kalibrator. Auditor eksternal, makanya kita suka ada auditor eksternal kan, ada internal eksternal. Kenapa? Karena tiap hari kita melihat rumah kita itu berantakan, tapi biasa-biasa aja rumah kita tiap hari di situ ini kotor, tempat sampah kotor, WC kotor biasa aja. Tapi ketika ada orang luar yang tidak pernah masuk ke rumah itu, dia tahu abnormalitinya, masalahnya apa. Jadi diskusi dengan Muslim itu harus kalian manfaatkan sebagai sebagai auditor eksternal. Kita lihat bagaimana Tuhan itu bagaimana kekristenan itu dia bisa dibongkar oleh mata-mata auditor eksternal, mata eksternal. Contoh begini. Bible Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati, Athanatos, tanpa kematian. Yesus mati. Maka silogismenya, logiknya adalah bahwa tuh Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan, salah pencet lagi. Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mati, Yesus mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan gampang. Kalian tuhankan Yesus. Bagaimana cara menuhankan Yesus? Dengan mencari dalil yang tidak ada dalilnya. Gampang kan? Bunda Yuni, ini noise. Bunda Yuni noise. Masya Allah. Begitu, itulah yang terjadi pada teman-teman Kristen. Jadi kalau kalian bertanya, ya. Nah, jadi kalau kalian ada yang bertanya, apa yang terjadi dengan kekristenan ini? Nah, kesimpulan saya dari hasil diskusi-diskusi saya adalah bahwa teman-teman Kristen itu menuhankan utusan Tuhan yang bernama Yesus. Menuhankan utusan Tuhan, di tengah-tengah tidak ada dalil Yesus itu Tuhan, maka mereka harus mengarang-arang. Wa minhum la ya'lamun, wa minhum ummiyuna la ya'lamun alkitab. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, tidak mengerti ketetapan Tuhan. Illa amaniya, maka mereka menggunakan dongeng-dongeng, kecuali dongeng-dongeng belaka, cerita Dewa Mitra itu disalib, crucified, lalu dia datang ke dunia dari perawan suci untuk menyelamatkan dunia. Terdengar familiar kan dengan Yesus, dengan Kristen? Terdengar familiar. Ada satu lagi, ada ada Zeus. Zeus punya istri Hera punya anak namanya Hercules itu setengah manusia setengah Tuhan. Ada Theos, ada Maria punya anak Yesus itu sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Sama nggak? Sama.
ila amaniya wa inhum illa yadhunnun. Makanya dan di antara mereka ada yang hanya pakai zon prasangka belaka. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman muslim yang merasa heran kenapa ada orang begini, itulah yang sedang terjadi. Bahwa Kristen menuhankan utusan Tuhan, di tengah-tengah tidak ada dalil Yesus itu Tuhan, maka mereka harus mengarang-arang, mereka harus membuat cerita-cerita, mereka harus merekayasa, mereka mengengineering dalil-dalilnya. Nah, untuk menyatakan Yesus itu Tuhan, itu yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian muslim, bangga dengan akidah kalian bisa dinaik. Yang tadi naik Kristen, yang tadi naik saja, jangan ke yang lain. Yang tadi naik, apakah mungkin kalian bersikap seperti itu? Tidak mungkin. Muslim, seawam-awamnya muslim, dia tidak akan pernah bersikap seperti itu. Siapa Tuhanmu, wahai muslim? Allah satu. Bohong. Nabi Muhammad juga Tuhan? Tidak. Nabi Muhammad adalah manusia, dia utusan Tuhan. Anna basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian juga. Yuhi ilai, aku hanya diberikan wahyu. Keren muslim. Tanya ke Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa contoh? Si John, siapa Tuhanmu? Yesus, kata si John. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak, apakah Bapak Tuhan? Kenapa dia? Karena kalau dia jawab Bapak Tuhan, dia tahu berarti ada dua Tuhan. Kalau dia tidak jawab Bapak Tuhan, karena Biblenya mengatakan Bapak itu Tuhan, serba salah. Makanya dia seandainya haho ini digabungkan, dikompilasi, di apa namanya tuh kayak musik itu haho semuanya. Ini yang terjadi pada kekristenan. Dan alhamdulillah muslim, teman-teman coba perhatikan. Ada nggak Kristen yang ketika berargumen dengan data-data dari Bible? Nggak ada. Malah kebalikannya. Muslim yang menyodorkan data. Ustaz Alif tadi lihat coba kian santang. Kasih data. Daniel 7 nomor berapa tadi? Nomor 13. Dan kasih data semuanya. Data dari Muslim. Memang seharusnya begitu. Data dulu, baru pengamalan. Mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Ini udah di kesimpulan lebih dulu. Makanya teman-teman, Yesus jadi Tuhan itu kan Konsili Nisea tuh abad tahun 325 kan. Nah, bahwa sebelumnya contoh ada Arianus, dia tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Ada. Lalu didevelop lah Yesus jadi Tuhan pada abad keempat. Yesusnya udah nggak ada, baru jadi Tuhan. Mana ceritanya? Tapi kurang Tuhannya. Roh Kudus jadi Tuhan. Jadi Tuhan lah. Di Konsili Konstantin abad ke tahun 831 tambah Roh Kudus Tuhan. Ini apa? Tuhan dimusyawarahkan. Mana ceritanya nih Tuhan? Inilah yang terjadi pada kekristenan. Tapi karena orang-orang Kristen yang diskusi itu dia tidak termasuk yang konsili, maka mereka harus melakukan argumen-argumen yang tidak masuk akal. Ini yang terjadi pada kekristenan. Jadi kalau kalian kenapa? Mereka tidak gila. Mereka itu oke. Saya tidak bisa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah tidak akan zalim pada hambanya. Allah itu sudah menciptakan manusia dan ciptaan yang sebaik-baiknya. Tapi mereka yang dia merendahkan dirinya lebih dari binatang ternak. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kau tanya di luar dari diskusi Islam dan Kristen ini, keagamaan ini, jangankan 1 tambah 1, integral, diferensial, semua bisa. Siapapun yang belajar bisa. Tapi masuk ke dalam Bible. Apakah Bapak Yesus yang di surga Tuhan? Tuhan, Kang Chan. Apakah Yesusnya Tuhan? Tuhan, Kang Chan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan, Kang Chan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan tadi? Begini jadi. Ada berapa Tuhan? Begini. Ayolah begini, terus begini, jadi begitu. Tuhan Kang Chan, Tuhan kita 3. Bagus. 3. Oke. Di antara Tuhan 3 ini, manakah satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Itu beratlah Kang Chan. Nah, kalau itu bertanya ke saya. A. Satpol PP, B. Preman, C. Hansip. Ayo jawab. Yang mana yang benar? Yang dimaksud dengan Satpol PP itu adalah keamanan maksudnya. Saya pasti nyenyak. Karena Yesus
Ini saya kira ini adalah inspirasi kenapa kita bisa melihat bagaimana teman-teman Kristen. Saya kira ya, ini asumsi saya. Bagaimana para mahasiswa Kristen dia sampai lempar kursi. Ada tuh. Saya lihat videonya tuh. Sampai melempar kursi, ribut. Sampai ngobrak-ngabrik. Ada gereja yang berebut mimbar. Pendeta berebut mimbar. Berebut gereja, bayangkan. Berebut gereja. Betul. Waduh, ditelepon sama satpol kayaknya nih Bang Chan. Aduh. Di tab layar teman-teman, ini saya tadi kepental lagi 2 kali kepental ini. Kayaknya udah berat nih HP ini. Tapi mudah-mudahan kuat ya teman-teman ya, doain ya. Sampai nanti ini. Ada yang orang Jawa nggak katanya jamu Jawa itu bagus buat kesehatan jamunya? Jamu apa racikan gitu ya? Minta dong. Jamu godog. Wah nggak mau ngasih kalian, pelit ah. Apa-apa, nanti saya laporin loh ke satpol. Memang kalau bahas Yesus banyak yang tapi teman-teman ini izin promo ya. Kalau teman-teman, kalau misalnya kalian teman-teman Kristen Muslim ada yang terbatas dengan diskusi online, Bang Bocor di mute dulu, noise. Bang Bocor noise. Nah, ada dengan diskusi online. Nah, kami di Bandung insya Allah terbuka ya untuk berdiskusi offline. Silakan kita belajar saja. Bukan seperti diskusi yang seperti kondonitan semuanya sudah persiapan. Kita tidak selevel dalam level itu. Seperti diskusinya teman-teman kita. Kita diskusi santai, ngobrol santai biasa. Baik teman-teman yang sudah punya poin banyak ataupun yang sedang mencari poin atau teman-teman yang sedang mengajar atau belajar, kita di Bandung insya Allah terbuka. Kalian bisa menghubungi saya atau Jabar. Nah, bebas mau open space mau close space, insya Allah teman-teman bisa diskusi. Kalau di TikTok itu di mute. Gimana nggak di mute? Kau nyoceh, matang-matang numpuk suara di mute. Di mute. Saya naik ke Komal Kristen Bang Kian Sangtang. Uclim naik bertanya. Saya naik lah, saya mau bertanya. Si Chani. Apa kau ini? saya mau nanya, kan Muslim naik bertanya. Enggak, aku tanya dulu. Aku tanya aku. Udah, silakan kau tanya aku. Saya tanya silakan. Tanya. Lalu jawab. Lupa saya pertanyaannya. Jawab. Jadi saat dia lempar pertanyaan kan? Dia lempar pertanyaan, aku di mute. Di mute. Saya saat kan pencet mute kan, pencet mute. Pas mute-nya terbuka, aku di mute. Teriak kan aku di mute. Jawab Chan. Tapi aku di mute. Gimana bisa jawab? Aku di mute. Kau mute. Jawab. Iya aku di mute. Gimana bisa jawab? Lama itu hanya untuk memperjuangkan mute. Aku di kick. Putus. Aku dengar, si Chan kabur katanya, nggak bisa jawab. Gimana bisa jawab? Kau mute aku. Muslim nanya. Aku mau nanya, kau mute aku. Inilah yang terjadi. Kalau terbatas dengan diskusi online, boleh diskusi offline. Silakan teman-teman. Kang Chan, saya mau diskusi offline. Kenapa kau mau diskusi offline? Karena Bible saya kertas. Bolehlah, siap. Majulah. Insya Allah kita diskusi baik-baik. Tapi aku akan nanya kepada Mau Chan. Siaplah. Kita punya guru-guru kita di sana juga. Insya Allah. Kalau aku nggak bisa, saya tanya. Saya telepon dulu. Ustaz Alif, halo, assalamualaikum. Tusuk sate pula di bawah ini. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Ya, ini ada Kristen bertanya nih. Apa pertanyaan Kang Chan? Siapa Tuhan Kang Chan? Itu nggak usah nelpon. Gitu. Nggak usah nanya. Allah, ada Ustaz Alif Allah. Udah, ada lagi. Oke, sekarang saya tanya, siap. Oke teman-teman ya, saya promo dulu ya, saya promosi. Bagi teman-teman yang ingin pesan skincare-nya Guru Dajuma ya, silakan WA ke saya ya, skincare budget ya. Silakan WA ke saya di nomor 0852 1521 ya. 2010. Saya ulangin 0852 1521 1521 2010.
0852 15 21 2010. Dan teman-teman jangan lupa ya, dibantu ini mah ya. Mohon bantuannya buat teman-teman yang belum subscribe ya, yang belum subscribe nih channel YouTube baru Akang. Bentar ya, Kang Chan izin ya saya promosi YouTube. Iya, iya. Iyalah, harus. Ini nih, Akang Santang Kreator teman-teman. Dibantu ya yang 700 orang ke YouTube Akang Santang Kreator ya. Ini YouTube saya, tolong di subscribe, baru 300 nih. Akang Santang Kreator ya. Dibantu ya, tembusin sampai 1.000 dulu ya teman-teman. Akang Santang Kreator. Pencipta maksudnya? Akang Santang Kreator. Pencipta. Nah, nomor WA-nya 0852 15 21 2010. 0852 15 21 2010 gitu ya. Silakan yang mau pesan skincare budget silakan ke saya ya. Oh ini keren nih, bagus. Tapi aneh ya Kang Chan. Ini skincare kan bagus ya, punya Gulunda Juma. Saya bilang ini bagus banget lah. Karena emang udah terbukti ya kebagusannya. Tapi yang anehnya, kenapa dipakai sama si Rasmi ini nggak mempan loh? Nggak rubah-rubah. Masa? Asli. Pas saya teliti pakai kaca pembesar, ternyata pori-pori mukanya si Rasmi ini segede-gede jempol Kang Chan. Iyalah nggak bakal mempan. Gede banget segede jempol. Iya. Nah, saya subscribe tuh, Akang Santang Kreator, nambah subscriber. Keren. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada Muslim yang dia sedang berjuang, harus harus disupport. Aku nggak bisa ngomong Kang Chan, tapi aku punya duit 5 miliar. Jumbangkan tuh. Ada yayasan APII yang bergerak langsung ke jantung pertahanan akidah umat Islam. Berapa? 2 miliar. Bagus. Angkian, saya mau beli skincare-nya. Skincare belilah. Mau berapa? 1 kontainer. Bentar izin, Bang Fuad Zuaji, syukron jazakallah khairan kasiron Bang Fuad Zuaji. Masya Allah tuh begitu. Jadi kita semua bergerak. Alhamdulillah. Saya nggak bisa ngomong Kang Chan. Saya cuma bisa tap layar. Belilah itu mesin tap layar. Saya hanya bisa follow lah, subscribe lah, jadi langganan. Bagus. Akang Santang Kreator. Dia. Jadi kalau Akang Santang Kreator membuat klaim dia tuh pencipta, jadi diimani sebagai pencipta gitu. Gitu. Ada yang ngantar undangan sini. La haula wala quwwata illa billah. Gitu teman-teman, kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah pala tali agama Allah dengan cara jami'an, jangan berpecah belah, jami'an bersama-sama. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dukunglah ini teman-teman API ini, ada banyak tuh apologet Islam, semua banyak. Pokoknya apologet Islam. Ulama sama yang di Panglima Apologet Islam juga lab. Nah terus ini ada siapa ini? Abigail. Ini siapa ini? Yang pinggir ini? Apa sih? Abigul. Apa sih kepo? Abang mah ditanya kalah ngajedog. Ini siapa ini? Hijau. Tapi bener ya, kalau saya browsing Panglima Apologet Islam. baru nulis apologet, keluar langsung Panglima Apologet, langsung keluar. Pakai sarung, dia kayak baru disunat pula nih orang. Iya, kenapa ya? Luar biasa. biar gampang kalau pakai sarung. Cepat ternyata. Ini harus begitu. Saya nggak bisa buat mulai. Dukunglah teman-teman, banyak tuh ternyata YouTube para ini ikhwan kita luar biasa.
Kalian dukung. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pahala, ada pahala di situ karena itu perintah Allah. Wa'tasimu, perintah bihablillahi jami'an. Berjamaah, bareng-bareng lah gitu. Jangan sendiri-sendiri juga. Beban berat. Oh, Mom Ejen, udah dibalas Mom Ejen, syukron. Nanti saya iniin ke Gurunda, siap. Ini alamatnya ya. Nih, gitu. Cair bro. Gurunda, Mom Ejen udah pesan skincare Gurunda tuh, udah akan WA. Masya Allah, luar biasa skincare ya. Kalau Kristen kayaknya butuhnya brain care, bukan screen care. Dia mah harus ini, harus beri sama pabrik-pabriknya ini. Dia mah ya. Ini yang di channel YouTube Panglima Apologet Islam banyak cewek yang nonton, kenapa nggak pada pesan skincare? Wah benar-benar kalian ya. Katanya mau ngedukung dakwah, Gurunda punya skincare nggak dibeli. Dasar kalian ini nggak pengen cantik apa kalian ya? Belum beli, nanti beli insyaallah. Nanti beli insyaallah. Tapi hati-hati Gurunda, takut diusir Satpol PP nanti jualan. Jadi harus seimbang. Kalau skincare-nya fisik nanti dijual pakai botol, pakai apa kayak. Nah, brand care-nya dengan cara pendidikan begini, edukasi. Betul nggak? Nah, brand care. Jadi lengkap. Ini skincare-nya buat cewek cowok, skincare-nya buat cewek cowok. Oh, cowok juga ya? Iya, saya pakai. Bener serius, Gurunda aja itu Gurunda pakai loh. Oh iya. Wah, saya pakai. Itu kayak hamplas gitu ya. Wah, dia hamplas. Licin pokoknya. Glowing pokoknya mah, jadi glowing muka saya yang tadinya remek jadi demek. Jadi bagus. Remek jadi demek. Iya, Mbak Mika monitor Kristen atau Muslim? Halo, Mbak Mika. Halo, Mbak Mika. Mbak Mika butuh skincare. Mbak Mika kenapa minta naik? Atuh Mbak Mika teh aing ngadong mah di atas. Aduh, saya jadi lieur. Tadi jadi rokokan manggil. Aduh ya lo. Ngajedog itu artinya standby. Yang nggak ngerti itu standby. Nunui Nur Hayati, Bang Juma mana ya? Bang Juma lagi sarapan teh Nunui. Ini yang itulah pentingnya jami'an berjamaah itu. Jadi giliran kita tidak bisa, waktu kita terbatas, jasad kita terbatas, jami'an harus berjamaah. Ini ada orang sombong banget. Aku maju sendiri kata dia. Maju sendiri, suntik mati. Wa'tas itu perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jam. Yesus datang ke taman Getsemani. Datang Yesus maju. Murid-muridnya kabur. Apa ini? Ini tidak berjalan. Ada yang nyebar undangan, ada yang bawa motor, ada ini bawa apa lagi sini kayak bawa la haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, lihat, murid-murid Yesus itu dia tidak lari sebetulnya. Dia berkata, sahabatnya Yesus itu, kami penolong agamanya Yesus. Gitu. Kristen mengatakan murid-muridnya Yesus kabur. Dasar pengecut. Mungkin mereka nggak pakai skincare. Godman. Iya. Jujur. Iya bang, aku. Aduh. Gimana? Agak goyah? Enggak ya, biasa ya. Apa maksudnya agak? Kalau Superman manusia super, Spiderman manusia laba-laba. Kalau Batman ini apa kan? Manusia Allah, woi goncang kok. Manusia Allah, enak aja manusia Allah. Mana ada manusia Allah? Coba apa yang bisa dijelaskan dari Godman, manusia Tuhan? Suaranya hilang. Iya, sorry. Gimana bang?
Manusia laba-laba, dia punya sifat laba-laba. Oke, manusia super, dia punya sifat yang super, hyper Ya. super. Ya. Sekarang Godman, manusia Tuhan. Apa Ya. sifatnya? Apa Ya, apa sifatnya yang itu saya, disebut Godman? saya mencintai abang walaupun abang nggak mencintai saya. Gak nyambung. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Bang Edi ini luar biasa. Kenapa ya Kristen tuh nggak nyambung kalau ngomong ya? Bang, ini kan judulnya Kristen bertanya. Saya tak bertanya ya bang, Ekornya gede. sekali-kali deh. Ekornya kegedean. Enggak, saya matiin. Kayak Nah, saya matiin. Sekali-kali Ah, saya ini bertanya ya enak. bang. Kalau saya bertanya, saya nggak akan membantah, oke ya? Saya pengen tahu jawabannya aja. Boleh? Boleh nggak? apa Boleh toh? maksudnya? Boleh. Cuman apa maksudnya tidak akan membantah? Ya artinya abang kan ahli Quran, saya ahli kitab. Ketika abang menerangkan Quran kan abang lebih tahu. Saya nggak akan, oh itu salah, nggak mungkin. Bukan. Kalau bertanya terus Anda ada sesuatu yang Anda tidak pahami, Anda tanyakan ulang. Oke, nah ada ini poin-poin yang Anda keberatan silakan. Ini Ustadz ini keren ini, Ustadz Chan nih, orangnya baik. Apanya Ustadz? Pakai kerah. Oh. Ini bukan Ustadz. Ustadz apa? Sombong amat. Iya. Oke, tanya ya. Saya benar-benar nggak tahu. Gini bang, di surat Maryam 33 kan dikatakan Isa bicara, kesejahteraan diberikan kepadaku, ya kan? Pada hari aku dilahirkan, wafat dan dibangkitkan. Saya pengen tahu wafatnya Nabi Isa ini kapan? Itu aja sih, saya nggak akan bantah. Saya pengen dengar. Ya, perihal Nabi Isa itu ada kata yang kurang dari yang Anda ucapkan itu. Pada hari aku dilahirkan, yauma wulidtu, aku dilahirkan. Tepatnya aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan ketika aku akan dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku akan dibangkitkan. Alhamdulillah. Akan. Berarti akan dimatikan, belum mati. Akan dibangkitkan, belum bangkit. Kapan Nabi Isa itu akan dimatikan? Nanti di ujung. Di dalam eskatologinya nanti di ujung, di hari kiamat. Menjelang di hari kiamat. Turun dulu tuh ya. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Mengganti Yes. warung babi jadi warung Kentucky Fried Chicken, menghancurkan salib baru dimatikan ya. Saat-saat itu ya bang. Enggak. Kapan? Tepatnya adalah mengusir orang-orang Kristen sehingga orang-orang Kristen bertobat, lalu mereka nanti tidak lagi beternak babi, lalu mereka mematahkan salib-salib. Setelah itu, jazakallah khairan. Setelah itu semua tugas-tugasnya selesai, maka takdir Allah datang. Nabi Isa nanti karena dia manusia, karena dia punya nafas, punya jiwa, punya Dia nyawa. manusia, jangan dia Tuhan mati. bang. Kalau Tuhan abang musyrik nggak boleh, itu manusia betul. Mati terus dibangkitkan ya. Iya, Kristen menyebut Yesus Tuhan katanya. Oh itu jangan hiraukan Kristen lah. Hajar aja bang orang Kristen. Dengan saya jangan. Jadi wafat itu kiamat belum bang? Maksudnya Yesus Isa dimatikan tuh bareng-bareng kiamat atau gimana? Enggak, nanti kalau kiamat itu semua umat muslim itu nanti akan dimatikan terlebih dahulu. Dimatikan terlebih dahulu, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Nanti akan ada angin yang berhembus secara halus untuk mematikan seluruh umat muslim. Jadi sudah tidak ada lagi umat muslim ketika kiamat itu. Ada ayatnya bang. Ayatnya di mana bang? Ada dalam hadis. Ada dalam hadis. buku satu. Oke. Ya, ada dalam Hadis buku mana? satu buku. Aku pengen tahu hadis Pak Edi, apa. sebentar. Tak baca. Harus lihat datanya nanti. Pak Edi, ada satu buku terkait, teman-teman muslim juga boleh baca, ini recommended ya. Ada satu buku ensiklopedia akhir zaman. Oh, nanti ada satu itu buku tafsir namanya, ya. bukan tafsir, bukan ensiklopedia tafsir apa Enggak, maksudnya Yesus Isa itu dibangkitkan, itu kan nggak ada di ada. Mana? Ubat suhaya tadi. Kan itu maksud pertanyaan saya kan kapan? Saya pengen tahu aja. Kalau dibangkitkan itu semuanya sama. Iya, kapan? Yaumul Ba'ats, pada hari kebangkitan. Nah iya, hari kebangkitan. Iya. Maksudnya setelah semuanya mati. Isa turun dulu, semua mati baru dibangkitkan. Saya jelas, Pak Edi, saya runutkan sedikit-sedikit ya. Ya. Oke. Langit dan bumi itu sebelum beruntuh tidak ada kebangkitan. Oke. Nah, nanti setelah semuanya selesai kiamat, nanti semuanya mati,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kalian tuh dulunya mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Sampai sekarang inilah posisi kita hidupkan. Summa yumitukum, kemudian dimatikan. Udah mati semuanya. Summa yuhyikum, kemudian nanti akan dihidupkan kembali. Proses dihidupkan kembali itu namanya proses kebangkitan. Harinya definitif, yaumal ba'ts, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Termasuk Yesus di dalamnya. Semua karena dia manusia biasa. Aku cuma tanya, iya, makanya kan sama dengan Muhammad. Nanti jadi semua dibangkitkan bareng ya. Iya. Nah, oke. Udah Bang. Karena Ya, kan memang. kalau abang yang ngomong kan mantep. Jadi gini, karena Pak Edi, aku ya. tanya sama yang lain nggak mantep tuh. Jadi gini, Pak Edi. Semua manusia itu sama. Semua manusia itu Tuhan, Ya, sama. dia tetaplah Tuhan. Ya, Tuhan tetaplah Tuhan. Dia Tuhan mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya yang manusia. 100% betul. manusia, 0% Tuhan. Betul. Oke, semuanya Betul. manusia. Nah, semua manusia akan mati. Semuanya akan mati. Oke, nah itu yang terjadi pada manusia. Nah, setelah mati nanti ada hari kebangkitan. Eskatologinya begitu, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan dia memasuki skenario berikutnya. Ada yaumul mizan, hari di mana ditimbang. Terus hari pembalasan, seterusnya sama. Tidak ribet, semuanya comply. Yang meribetkan itu hanyalah jemaat Salemba. Apa itu Salemba, Bang? Ya. Ahmadiyah. Salemba itu apa? LAI sampai itu Kristen semua akan dibangkitkan, Pak Edi. Benar kata Kang Chan, semua akan Belum, dibangkitkan. saya tidak menyalahkan. Saya Iya, itu benar, kalau dengan benar. orang Islam Iya. oke semua. Kan Iya, abang punya dasar sendiri. Buddha, Hindu punya dasar semua sendiri. akan dibangkitkan, betul itu semua. Siap. Kecuali satu orang si Oto tua ini langsung dilempar ke neraka. Ini Oto tua. Siapa Kang Chan? Ngawur Kang Chan, orang baik kok dilemparkan neraka. Enggak, Yang gitu ini Bang Oto tua, Santa. Oto tua yang di bawah ini langsung dilempar ke neraka. Ini bakal dibangkitkan. Loh. Yesus itu dilempar ke neraka loh, dan Yesus keluar dari neraka loh. Iya, no problem. Kalau Yesus itu Tuhan, nggak ada orang Kristen. Yesus harus manusia. Iya, betul. Aku Kalau gini, setuju. ya, yang masuk ke neraka itu bukan orang baik. Yesus itu menurut Bible Anda masuk ke neraka. Iya, iya. Nah, abang kalau Iya. baru tahu. Aduh, kalau kenal saya lama pasti tahunya udah lama. Ini lah tetap ketinggalan ini. Gimana sih? Siapa ini? Bang Edi, kita dengarkan Pak Oto. Mungkin Pak Oto ada poin. Silakan Pak Oto. Ya silakan calon api neraka silakan. Ya, jadi gini. Bahan bakar. Masalah surga sangat disayangkan Muhammad nggak masuk surga, semua Islam diwajibkan masuk neraka. Mulai kalau Ada datanya. Karena Ada data Allah pendukungnya. kakinya di neraka. Surat Maryam. Ada data penuh. Bentar saya yang jawab. Bentar. Pak Edi, dulu Pak Edi. Apa? Oto, pertanyaannya apa tadi? Kakinya apa? Kaki Allah, 2 di neraka. Tapi Tuhanmu dari neraka. Tuhanmu itu diinjak oleh Tuhanku. Ini dia benar Kang San, benar. Kakinya apa? Apa kakinya siapa? Kaki Allah di neraka. Kaki Allah di neraka, benar. Kaki Allah itu dengerin dulu Oto tua. Iya. Jadi kakinya itu lagi nginjak-injak muka Tuhan lu di neraka, diinjak-injak, dibebas-bebasin tuh mukanya tuh. Tuhanmu kan dari neraka. Kan Tuhan Pak Oto dari neraka. Mampus lu. Santai bro. Pak Oto tidak tahu kalau Tuhannya dari neraka. Iya, santai, aman itu. Enggak, Pak Oto tahu nggak kalau Tuhan Pak Oto itu dari neraka? Terserah kalian Tahu nggak? ngomong apa. Bukan terserah, Pak. Saya tanya, Pak Oto tahu tidak kalau Tuhannya dari neraka? Yang saya tahu Biblemu kaki yang mengatakan Allah 2 di neraka. Atau gini dengerin, kalau kaki Allah di neraka, sebentar. Kalau kaki Allah di neraka, sedangkan Tuhanmu di neraka, lalu siapa yang menginjak-injak Tuhanmu di neraka? Orang nggak mikir. Lihat, Orang bilang Anda, begini, Pak Oto, saudara, liar. kalau ada datanya gimana? Tuhanmu di neraka? Karang-karang. Kalau ada gimana? Kalau ada? Karang-karang. Oke, Anda depan Bible sekarang. Ada nggak depan Bible? Nggak, jauh. Jauh. Kristen ini begini, ini isu nih. Kristen ini dia tidak tahu Biblenya sendiri. Saya ini lagi di kekristenan. mobil. Dia tahu, tidak tahu. Bentar, lagi di mobil sejak kapan lu Saipudin punya mobil? Ketawa lagi, sejak kapan lu Pudin punya mobil?
Lu di Amerika pemulung juga lu. Pemulung punya mobil, mana kebeli lu ah. Saipudin siapa ini? Ini Ibrahim. Saipudin siapa? Oh ini Bang Saifuddin. Nipu. Anda Saipudin Ibrahim? Iya. Nipu orang. Jangan dong. Izin ngomong. Saipudin. Janjian sama saya sama Edris, ayo kita lunch bareng. Sudahkah kalian selaman dengan Allah? Dengar saya. Ayo, daripada lo ngantri makan kayak orang miskin gitu di jalan, mendingan gua bayarin di restoran yang mahal. Ayo. Allah teriak. Ayo. Pak Prabowo tolong kami. Bang Chan, Tolong kami, Pak kemarin dia Prabowo. bangga. Kemarin Saipudin bangga. Gua lagi ngantri makanan nih, memang di Indonesia katanya gitu. Orang miskin yang ngantri makanan di Amerika itu orang miskin. Kismin, tahu nggak? Allah itu Kismin. Aduh, nggak bisa ngomong. Ayo, gua bayarin udah dibakar di restoran paling mahal di atas gunung. Kamu. Takut dia sama saya. Anda diundang ini oleh orang terdekat di situ. Diundang Anda ini. Ayo kalau masih dengar Jawa janjian, ayo DM saya. Makan siang. Kabur. Siang, ayo. Kenapa diundang harus kabur? Diajak makan. Kenapa harus kabur? Apa yang kau sembunyikan? Apa? Dijemput. Apa yang kau sembunyikan? Disangonin. Coba lihat. Disangonin apa? Disangonin itu dikasih duit. Disangonin. Janganlah kasih duit. Ngapain kasih duit dia? Semakan aja nggak apa-apa lah, harus makan. Udah Kang, terima kasih Kang. Aku turun lagi ada kerjaan. Siap Bunda Mela. Aduh. Salam. Kau diundang makan, kau dijamu, dikasih makan siang nanti, disambut. Kenapa kau apa yang kau sembunyikan? Apa yang kau sembunyikan? Bukan di Indonesia, di Amerika tahu Amerika. Ini yang kalian banggakan. La haula wala quwata. Kenapa kalian selalu bersembunyi? Kenapa bersembunyi? Yang bersembunyi itu kriminal, penjahat. Dasar. Silakan Bang Edi. Saya mah lewat-lewat aja, kangen sama Bang Chan, lewat ngobrol jalan gitu. Saya cuma penasaran tadi karena saudaraku muslim kan jawabannya nggak sama, tapi yang Bang Chan kan tahu, tapi ada yang bilang memang itu gramatika bahasa. Setiap bahasa punya tata bahasanya masing-masing, termasuk dalam bahasa Arab. Ada kalau pasta di itu dia. ilmu teologi Umumnya namanya sudah umum. eksegesis dan hermeneutik ya. Jadi nggak semua itu ada jawabannya juga. Enggak. Kalau tata bahasa itu yang sudah pakem, gramatika. Hermeneutik itu dia lebih ke arah tafsiran, sesuatu yang nanti dipahami setelahnya. Apakah dia dari referensi yang lain. Nah, ya, tapi itu kan tata bahasa itu sudah melekat. Kapannya kan nggak ada pasti. Nah, kan ditafsir kan gitu. Ini bukan orang bodoh Bang. Oke, aku jalan dulu lanjut. Oke, siap Bang Edi. Siar semangat ya kan. Aku dorong Kau Kristen, kok siarnya semangat? Aku enggak siar, enggak. Aku cukup hidup aja, mendorong orang Islam maju, orang Buddha maju kan gitu. Malah baik. Kan kafir-kafir baik lah gitu. Gak menghujat. Pusing sama gue. Siap. Oke, ke jalan dulu. Siap. Insyaallah. Luar biasa jenggotnya nih. Mereka itu kalau bertanya ke Islam itu pertanyaannya yang baik dan benar. Kalau pertanyaan kayak gitu ya kita juga jawabnya harus seperti itu. Itu kakinya Allah dua-duanya di neraka. Iya lagi nginjak-injak muka Tuhan lu. Diinjak-injak tuh. Kaki itu lambang kehinaan. Lambang kehinaan. Jadi kalau Tuhan menghinakan, kan sesuatu yang bisa kita pahami, menghinakan orang-orang dalam neraka dengan apa? Secara takwil, dengan kaki itu kemungkinan. Kalaupun dia ditetapkan laisa kamisli syai, tidak ada sesuatu yang serapan. Tapi apa yang tidak ada yang sama dengan sesuatu dengan dia. Tapi apa yang dikatakan oleh dalam Bible? Yesus dia masuk neraka.
lalu keluar dari neraka. Yesus itu bukan dari surga. Ada dua sebetulnya, Yesus yang berasal dari surga menurut klaimnya, dan satu Yesus yang keluar dari neraka. Kalian menuhankan Yesus yang keluar dari neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ajarin Ustadz Alif barbar sedikit Kang Kiasa. Wow, Ustadz Alif kemana? Masya Allah, luar biasa. Jangan teman-teman, biarkan semua orang punya karakter masing-masing. Dengan semua kita akan buat. Yang PR kita itu adalah jami'an, harus bersama-sama tuh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Mau dia jenggotan, merokok, ganteng dikit nggak apa-apa lah. Rambut mulai kuning. Yang penting saudara namanya. Yang pentingnya saudaranya. Apa bang? Yang penting saudara kan? Saudara. Iya, yang penting kita bersaudara. Yang penting. Satu akidah, satu. Jangan barbar seperti Kang Santang. Ya makanya kata saya jangan. Biar yang menghadapi penghujat aja biar kita. Kalau ustadz jangan. Kalau ada yang mengedukasi baru yang masuk ustadz ya. Iya betul. Bisa itu. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang mengkantor hujatan, ada bagian yang mengedukasi. Kalau saya ikut barbar ya musnah Kristen. Saya kebetulan modenya banyak kayak di Soundcard. Mau menghujat, ayo silahkan. Mau diskusi nggak nyambung, ayo silahkan. Diskusi ilmiah pun insya Allah silahkan. Mode apapun ada. Kebetulan modenya banyak. Modenya banyak. Saya selanjutnya. Pernah Kang Kian Santang saya diskusi di komalnya Mbak Rosifa. Ada saya, Mbak Rosifa, dan Bang P. Bertiga kita muslim. Naik Kristen semuanya. Wah, menyalak semuanya. Wah, menyalak. Kan kalau di komal ini muncul kan kalau bersuara itu kan kayak menyala gitu kan. Oh, Kristen semuanya menyalak. Iblis kau Chan. Wah, menyalak semuanya. Menyalak semua Kristen. Alhamdulillah. Saat topik 2 Kristus. Wah, parah. Pingsan semuanya. Alhamdulillah pingsan. Tapi saat itu juga mereka pingsan dalam topik 2 Kristus. Akun saya pun ikut pingsan. Di akun saya. La haula wala quwata illa. Naiklah. Tapi kalau di sini Kang Chan di sini kalau hujatannya seperti apapun juga sama kayak Kores atau kayak Bang Baal anak baik ya, insya Allah aman. Insya Allah. Aman. Insya Allah. Apa sekali di sini aman. Biarkan saja hujatan tuh bang, nggak juga kanyang kita. Nggak bisa dibiarkan, dibalas itu sampai dia merasakan sesakit-sakitnya itu. Betul juga ya. Jauh kita tidak mau nabi kita, Allah kita dihujat begitu ya. Oke, ikutin di sini. Ikutin. Tapi aneh. Bukannya kata Yesus kasihilah musuhmu, kenapa menghujat? Ya jelas. Aneh kan? Aneh. Seriusan aneh sekali. Ini antara brosur dengan realitas itu ternyata beda. Brosurnya mengatakan ajaran kasih, ternyata faktualnya adalah penghujat. Tapi bang, ada juga Yesus mengatakan, siapa yang tidak menerima aku sebagai raja, yang seterusnya dengannya, bawa di depan saya dan bunuhlah. Ada juga dan itu dibawa di perang salib. Orang-orang itu Kang Chan perumpamaan lain di dalam perang salib itu dibawa ketika menyerang, lalu mereka membuat sulak, tahu sulak, musuhnya itu dihunuskanlah tombak dari dari duburnya sampai ke atas. Mereka mengatakan apa? Bawalah seteru-seteru ini ke hadapanku. Bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Perkataan Yesus. Inilah teman-teman. Coba ajaran kasih itu siapa? Ajaran kasih itu adalah Islam. Karena Yesus membawa Islam. Yesus bahkan meninggalkan Islam. Yohanes 14:27, Islam kuberikan kepada kalian, Islam kutinggalkan kepada kalian. Langsung dari mulut Yesus. Ada nggak Yesus meninggalkan? Aku meninggalkan Kristen. Tidak ada. Kisah para Rasul saja yang keluar tuh bang.
Paulus yang mengatakan Kristen. Kalau kita Islam misalnya, apa relasi dengan Yesus? Loh, Yesus meninggalkan Islam. Kristen. Emang Yesus meninggalkan Kristen? Ah, justru itulah Kang Chan. Bang, ini saya minta pandangan, Bang. Bang, saya mau tanya nih, Bang. Ada satu ayat di dalam Bible di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 diperintahkan sunat hati dan sunat telinga. Jadi macam mana itu, Bang? Sunat itu, khitan itu mengerat kulit khatannya. Kejadian 17. Mengerat kulit khotan. Sunat. Itu lain lagi, Bang. Yang Kisah Para Rasul ayat pasal 7 ayat 51 yang memerintahkan sunat hati dan sunat telinga. Itu kan majas itu. Jadi untuk harus membersihkan hati, membersihkan pendengaran. Majas. Bukan membatalkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kan kita sedang tidak berkata-kata, oh tepan Tuhan sudahlah nggak usah dilakukan karena sudah kita melakukan ini secara majas, membersihkan hati dan lain-lain sudah. Nggak begitu. Bahwa ketetapannya tetap ada sunat untuk orang Yahudi. Memang betul Kristen tidak bersunat. Karena Kristen bukan orang Yahudi. Tapi kalau Kristen sekarang harus bersunat. Karena Kristen sekarang itu utusannya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ikhtatani, berkhitanlah, bersunatlah. Dikeratlah kulit khatannya harusnya. Kan itu yang harusnya terjadi. Tapi kata orang Kristen, dengan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan seluruh ketetapan hukum Taurat. Segalanya dibatalkan. Jangan bunuh, Tuhannya dibunuh. Ya betul tuh, Bang. Efesus 2 ayat 15 kan, Bang, ya? Yes. Betul. Hormatilah muhalaf, dihinakan oleh dia, musuhmu katanya. Saya suruh rumah lagi tuh. Musuh semua seisi rumah. Aku datang bukan untuk membawa damai. Kristen ajaran damai, damai kasih. Kalau Yesus datang bukan untuk membawa damai, langsung keluar dari mulut Yesus. Tapi benar. Berarti Kristen itu bukan ajaran Yesus, beda Kristen dengan Yesus. Kristen adalah pengikut Kristus palsu. Betul. Penyesat. Menurut Yesus anak Maria, Kristen ini adalah pengikut Yesus palsu. Yesus penyesat. Bang Deddy monitor Muslim atau Kristen, Bang Deddy? Muslim. Muslim, Masya Allah, luar biasa. Bang Kian Santang dari malam ya ini ya? Iya. Luar biasa. Bukan ini kuat. Semalam itu hujatannya pangkung Kores sampai kenyang. Kores kayaknya kenyang semalam itu. Luar biasa memang. Aman kalau ada Bang Kores nih, Insya Allah. Saya suka nekanin ke teman-teman yang di bawah ya. Kalau udah jam 2, udah jatahnya Kores, kita umat muslim harus kuat mental. Kenapa saya menyediakan mereka masuk ke sini? Biar teman-teman muslim, netizen muslim tidak masuk ke room-roomnya Oten mendengarkan hujatan mereka tanpa ada perlawanan. Tapi kalau mereka yang ke sini, teman-teman muslim nonton di sini, mereka menghujat, ada perlawanan dari kita nggak terlalu sakit hati, guys. Makanya umat muslim harus kuat mentalnya. Udah tahu ya mereka itu suka menghujat, dibawa ke ranah edukasi, ke ranah ilmiah, ke ranah yang benar-benar mendidik, mereka nggak mau. Tetap mereka menghujat. Satu-satunya jalan dikanter balik. Membingungkan kan, Bang, ya? Jadi jangan dikit-dikit turunin, menghujat, turunin, gak ada ilmu. Kalau misalkan semua udah diturunin, kalian mau nonton di mana debat? Mau nonton di room Oten? Ngedengerin gini aja, Okcai. Gak bisa kayak gitu, muslim gak bisa lemah. Betul, Bang. Umat muslim harus kuat. Kita dididik untuk kuat. Gitu ya, daripada mendengarkan di room Oten, mending di room muslim. Ini yang suka turunin gak ada ilmu. Nah nanti kalau di sini udah di Komal ini udah nggak ada Oten, geser tuh, pindah tuh ke room lain. Turunin, gak ada ilmu, diturunin, geser lagi. Nanti udah habis di room muslim, Oten-otennya masuk ke room Oten, dengerin aja gini.
nggak berani ngomong turunin. Saya Karena balik-balik itu kena hotel. turunin tuh bang. Harusnya masuk ke Rom Kristen, balik-balik saya kena kasih turun. Ya jadi kita itu jangan hokcai teman-teman ya. Kita harus kuat, kita harus Iya, apa namanya betul. menghantam mereka ini. Sukron ya Bunda Merpati, masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Jazakallah. Jazak. Gitu. Satu lagi. Ini Kakak, saya trik, punya kemungkinan trik nih yang bang. kita bawakan selama ini ya teman-teman. Saya berinisiatif untuk menyediakan room ini, mengkuatkan room ini untuk gunanya untuk menghajar, mengkantar mereka-mereka kafir-kafir laknatullah alaih. Allahu Akbar. Jadi gitu lah pokoknya mama orangnya setia gitu ya, tidak bakal selingkuh sama Mas Allah ya. Masya Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Bunda Merpati. Saya udah sarapan belum? Ini bang, kira-kira maksudnya ini apa nih bang? Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak Bang, jangan mengapa. monolog bang. Kecuali kalau ada OT-nya bang. Iya, mana tahu saya minta pencerahan daripada abang-abang dulu. Mana tahu nanti saya silap nanti salah juga kan. Coba abang horaikan sedikit lah. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberikan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Maksudnya apa itu bang ya? Kira-kira begitu. Saya punya pandangan seolah-olah pembohongan pun boleh, jujur pun boleh kalau mereka itu. Syukron, Macam mana Bunda. itu bang? Ya itu maknanya itu betul, sudah betul. Sesuai dengan teksnya. Oh, ya. Makasih pencerahan. Tapi masalahnya adalah bahwa Tuhan itu tidak mengharapkan itu. Tuhan tidak ingin menyebarkan ajarannya dengan ketidakjujuran, dengan dusta, dengan maksud yang palsu. Terima kasih Bunda, barakallahu fik. Dengan maksud yang palsu tidak. Pemalsuan itu, ketidakjujuran itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari bukan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, hati, jiwa dan akal budimu. Itu kata Yesus. Dari statementnya bukan statement Yesus, dari nilai-nilainya bukan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Ini sesuatu yang asing. Dia tahu kalau ajarannya itu dia bisa disebarkan dengan kebohongan. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku bermegah, maka kemuliaannya bertambah. Mengapa aku masih dikatakan berdusta gitu? Itu testimoni saya berdiskusi dengan Kristen. Ternyata memang terbukti dari tadi teman-teman Kristen, masya Allah luar biasa telah menunjukkan jati dirinya dengan cara tidak jujur dalam berkata-kata. Alhamdulillah. Teman-teman Kristen koreksi kalau saya salah ya, bahwa ternyata Kristus itu bisa diberitakan dengan maksud yang palsu, dengan ketidakjujuran. Itu yang di Filipi 1:18 gitu. Tapi itu Anda tidak akan pernah menemukan itu dalam Islam. Anda tidak akan pernah menemukan itu dalam hadis, dalam Quran, dalam hadis tidak ada. Insyaallah. Dalam Quran dikatakan untuk mengenal Tuhan itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, bukan ketidakjujuran dengan maksud palsu, ilmuilah. Kata Nabi ad-dinu an-nasihah, di agama itu adalah nasihat, iradatul khair, mengajak kepada kebaikan, enggak ada maksud palsu. Agus. Ya, telepon dulu. Dewi Aritonang, welcome. Hilang Kiki